daripada Ustadz Zuma, dan itu yang saya counter. Saya tidak akan mengarang bebas sendiri, comot-comot ayat Al-Quran, sebagaimana dilakukan oleh polemikus Islam seperti Zuma, Rifa, dan lain sebagainya, lalu kemudian memberi tafsiran sendiri, lalu memaksakan tafsiran mereka kepada orang Kristen. No, saya tidak akan melakukan itu, karena itu tidak akademik, tidak ilmiah. Saya akan menunjukkan kepada saudara apa itu akademik ilmiah malam hari ini. Saya akan dengarkan pemaparan Zuma, setelah saya paham, saya akan mengkritisi. Kalau saya belum paham, saya tanya lagi Zuma, maksudnya apa? Sampai dia menjelaskan, saya paham, saya akan serang apa yang saya paham. Nah, ini namanya akademik ilmiah, bukan seperti tadi malam, bukan seperti yang ditunjukkan oleh polemikus Islam selama ini. Ya, jadi yang pertama-tama saya meneliti, saya mendengarkan paparan orang-orang yang ahli Islam, ya itu tidak ada kata tauhid di dalam Al-Quran. Saya sendiri punya Al-Quran di sini. Itu yang diterjemahkan diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, ya. Dalam debat saya dan Kores, ya, dia mengutip surat Al-Anbiya kalau saya tidak salah. Dia katakan istilah tauhid ada di sana, padahal setelah saya teliti itu tidak bicara tauhid dan istilahnya secara persis bukan tauhid. Tapi ketika saya teliti, itu justru merujuk kepada agama yang satu, bukan Allah yang satu, bukan Tuhan yang satu, yang tauhid, bukan. Ya, jadi tidak ada kata tauhid apapun di dalam Quran. Lalu dalilnya dari mana menggunakan istilah tauhid? Ini harus dijawab oleh Zuma malam hari ini. Lalu yang kedua, kata kita atau kata kami yang digunakan oleh Tuhan, saudara-saudara, ketika berfirman, ya di dalam surat Al-Anbiya juga menggunakan kata kami di sana, ya. Misalnya di dalam surah yang surah 21 dalam ayatnya yang ke-7, ya, di situ dikatakan, ini saya baca terjemahannya, ya. Dan kami tidak mengutus dalam kurung rasul-rasul sebelum engkau dalam kurung Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Nah, di sini Tuhan saudara-saudara itu, orang Islam, menyebut dirinya kami. Nah, ada yang berkata itu merujuk kepada semacam menyatakan kemuliaan Allah, begitu ya, kemuliaan ilahi, kemuliaan Tuhan. Itu tidak merujuk seperti orang Kristen bilang Tritunggal, itu tidak ada begitu. Jadi itu merujuk kepada kemuliaan, begitu ya, menyatakan kemuliaannya. Tapi pertanyaan saya adalah apa? Dalilnya di mana? Teks ayat mana di Quran yang menjelaskan istilah kami itu menjelaskan kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah, saudara. Tunjukkan dalilnya. Jadi jangan bicara tanpa dalil. Saudara sering menyerang Kristen, tidak bicara tanpa dalil, begitu ya. Saya balikkan senjata saudara sekarang. Tunjukkan dalilnya nanti. Di mana penjelasan di surat Quran yang mana, ayat yang mana, di mana istilah kami itu dijelaskan itu untuk menunjuk kepada kemuliaan daripada Tuhan, saudara. Ya, ini ya masalah tauhid dan masalah apa namanya tadi? Kami, istilah kami, ya. Waktunya habis dan wow, amazing. Pak Pendeta MYM belum apa-apa di opening statement sudah mengeluarkan kisi-kisi senjatanya, dan bukan hanya kepada Bang Zuma. Mungkin beliau lupa kalau hari ini saya jadi moderator, tapi ya nggak apa-apa. Berarti saya termasuk salah satu army atau salah satu laskar yang juga dipertimbangkan oleh Pak Pendeta MYM. Terima kasih sanjungannya. Oke, by the way, setelah ini kita masih sesi menanggapi ya teman-teman. Itu baru opening statement, dan Pak Pendeta MYM di opening statement sudah tidak bersabar langsung memberikan sebuah pertanyaan tentang kata kami dan langsung membantah bahwa kata tauhid itu tidak ada di Al-Quran, dan mencoba untuk mengatakan bahwa senjata yang kalian lemparkan kepada kami saya arahkan balik kepada kalian. Nah, itu pernyataan dari Pak Pendeta MYM ya. Saya ingatkan kembali bahwa saya di sini sebagai moderator, bukan pendebat. Baik, Bang Zuma, silakan ditanggapi selama 5 menit dimulai dari sekarang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi sangat kelihatan Bang Handi yang saya katakan tadi bahwa jangan beragama kalau Anda tidak meyakini agama Anda lah yang paling benar. Dan tanda-tanda orang yang memahami agamanya yang paling benar adalah ketika mereka sudah paham agama lain di luar agamanya. Malam ini kita melihat ada anak ibtidaiyah masuk kemudian bertanya tentang Islam. Berarti dia tidak memahami Islam, arti kata bahwasanya dia meyakini agamanya adalah agama benar dengan cara buta. Karena dia nggak melihat agama di luar daripada agamanya. Pertanyaan ini pertanyaan ibtidaiyah. Kenapa di dalam Al-Quran itu ada kata kami? Ya, saya harus meluruskan dulu. Di dalam Al-Quran itu Pak nggak ada kata kami Pak. Catat itu kalau ada pulpen dan kertas Pak dicatat. Di dalam Al-Quran tidak ada kata kami. Anda hanya menemukan kata kami itu di dalam terjemahan Al-Quran. Saya ulang, di Al-Quran tidak ada kata kami. Kata kami itu ada hanya di dalam terjemahan Al-Quran. Nah, tadi di awal saya sudah menguraikan kepada Anda. Ketika kemudian alif, lam, ha itu, hu itu dipisah-pisahkan, maka akan mendapatkan arti kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Contoh misalnya, inna. Inna ini artinya sesungguhnya. Tapi ketika kemudian dibumbui huruf alif, maka akan merujuk kepada Allah. Inna. Di situ huruf nun ya dengan tanda fathah akan dibaca 2 harakat. Inna disebabkan karena ada penambahan huruf alif, maka alif ini artinya Allah. Maka artinya yang tadi sesungguhnya berubah menjadi sesungguhnya kami. Itu terjemahan sesungguhnya kami. Nah, kenapa dikatakan kami di sini? Karena merujuk kepada Allah adanya penambahan kata huruf alif yang berdiri sendiri yang menuju kepada Allah. Kenapa kemudian ada kata kami di dalamnya? Di dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia tidak mampu kemudian menerjemahkan kata nahnu, di mana kata nahnu yang dimaksud di situ adalah Allah dalam perspektif penjabaran dirinya tentang melibatkan makhluknya yang lain atau keagungan terhadap kebesaran dirinya. Sama seperti ketika ada seorang yang mengatakan kami, padahal dia seorang diri. Kenapa dia mengatakan kami? Karena dia merasa hebat. Karena dia merasa berkuasa. Karena dia merasa memiliki kekuasaan. Maka orang yang senantiasa mengatakan kata kami adalah orang yang memiliki kekuasaan atau mewakili kekuasaan yang jauh lebih besar. Nahnu itu adalah dhamir. Dalam bentuk jamak berarti kita. Tapi nahnu bukan berarti kita dalam perspektif pemahaman orang Indonesia. Kalau orang Indonesia memaknai kata kami, maka kata kami itu adalah jamak. Tapi kata nahnu yang kemudian dijabarkan oleh Al-Quranul Karim itu tidak selamanya bermakna jamak. Itu yang perlu Anda pahami. Ya. Jadi kata kami itu tidak ada dalam Al-Quran, yang adalah kata nahnu. Yang ada adalah kata nahnu. Nah, Anda terjebak dalam kata kami, kenapa? Karena Anda tidak memahami kemudian kata nahnu yang tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran. Jadi kata nahnu itu sering Allah gunakan untuk menerangkan bahwa ketika dia melakukan sesuatu, dia melibatkan makhluknya yang lain. Dia melibatkan makhluknya yang lain. Tapi ketika dia mengatakan tentang dirinya, tentang keesaannya, tentang hakikatnya, Tuhan tidak pernah mengatakan nahnu, tapi senantiasa mengatakan ana. Ketika dia berbicara tentang pribadinya, pasti dia mengatakan ana. Innani anallah. Saya ini adalah Allah. Tapi ketika melibatkan makhluknya, maka dia mengatakan menggunakan kata na atau nahnu.
Jadi ketika Anda mendapatkan kata kami Bapak, itu tidak sedang berbicara tentang hakikatnya. Demikian. Habis. Terima kasih selama 5 menit ya Bang Zuma mencoba menjelaskan pertanyaan dari Pendeta MEM. Dan silakan langsung Pak Pendeta MEM untuk menanggapi paparan dari Bang Zuma. Baik. Saya tanya tauhid nggak disinggung ya. Nanti mungkin masih nanti atau mungkin sengaja melarikan diri untuk bersembunyi ya. Saya tunjukkan tadi teks mana ya. Itu istilah tauhid ada di dalam Quran ya. Karena Anda mengajarkan tauhid, tetapi kalau tidak ada kata tauhid dalam Quran, itu artinya Anda mengajarkan sesuatu yang tidak ada dalilnya di dalam Quran ya. Ini yang saya tunggu ya. Jadi mungkin masih Google lah ya. Silakan Google dulu ya. Mungkin masih cari ayatnya, silakan. Saya tunggu nanti ya. Baik, saya sangat-sangat sangat-sangat istilahnya itu tanpa beban malam hari ini. Jadi yang kedua, pertanyaan penting sekali ya. Kalau memang kata nahnu itu ya tidak bisa ditampung oleh bahasa Indonesia, artinya tidak bisa mendapatkan kata yang tepat di dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan. Mengapa berani sekali penerjemah Quran ini menggunakan kata kami? Anda harus jawab itu. Anda mau mempersalahkan mereka. Anda mau mengatakan bahwa mereka itu menerjemahkan ini asal-asalan. Ya, berani. Ya, seperti itu. Anda harus konsisten di sini ya. Nanti kalau memang mereka salah, tunjukkan kesalahannya di mana. Mereka menerjemahkan istilah kami. Ya, salahnya apa? Kurangnya apa? Kelemahannya apa? Ya, usulkan kepada mereka supaya nanti tidak usah diterjemahkan aja ke kami. Mending langsung rujuk aja ke bahasa aslinya nahnu begitu ya, istilah nahnu dipakai ya, karena ini hanya orang Islam yang akan memahaminya. Orang Kristen tidak mungkin, karena orang Kristen kitab sucinya bukan Quran ya. Untuk apa diterjemahkan ke kami? Nah, menurut saya tentu penerjemah Quran ini ke dalam bahasa Indonesia mempunyai pertimbangan rasional ya, sehingga menerjemahkan istilah nahnu itu ke dalam istilah kami. Ya, pasti itu. Saya tidak percaya kalau mereka bekerja asal-asalan ya. Kalau mereka bekerja asal-asalan pasti sudah diprotes oleh orang Islam dari berbagai kalangan. Itu pasti. Ya, itu pasti itu. Tapi sepi-sepi aja tidak ada yang protes, orang terima itu istilah kami ya. Berarti tidak ada masalah. Lalu kalau sampai dikatakan istilah kami itu tidak tepat di sana atau tidak menggambarkan istilah nahnu, menurut saya berdasarkan pengamatan ini ya, bahwa orang Islam diam-diam saja, tidak ada yang ribut, itu hanya asumsi Suma untuk menghindari pertanyaan saya malam hari ini. Ya, hanya asumsi dia untuk menghindari pertanyaan saya ya, yang mengatakan kalau ini maksudnya untuk menyatakan kemuliaan. Ingat tadi saya tidak mengatakan ini, saya paham dalam konteks bahasa Indonesia. Saya ikuti pemikiran Islam saudara yang mengatakan istilah kami itu untuk menyatakan kemuliaan. Kemuliaan daripada Tuhan saudara. Nah, yang saya tanya tadi yang Suma tidak jawab, memang tidak sanggup jawab karena tidak ada dalilnya ya. Yang saya tanya itu tadi istilah kami itu dipakai di situ, di mana ayat Quran yang menjelaskan itu maksud saya. Bahwa Allah menggunakan atau Tuhan menggunakan istilah nahnu atau kami itu untuk menyatakan kemuliaannya. Tunjukkan dalilnya dong, teksnya, ayatnya. Itu yang saya tanya kepada Suma, jangan lari ke sana kemari. Jangan lari ke sana kemari. Tunjukkan teksnya, ayatnya di surat mana, ayat mana di dalam Quran yang menyatakan bahwa istilah nahnu atau kami dalam bahasa Indonesia itu menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kemuliaan Tuhan saudara. Di mana itu? Kalau tidak ada dalilnya, berarti Suma mengarang di sini, mengatakan bahwa istilah nahnu atau kami menyatakan kemuliaan. Itu karangan saudara. Dalilnya mana? Itu yang saya tanya. Ayat Quran yang menjelaskan itu mana? Itu yang saya tanya. Ya, jadi mohon dijawab itu ya. Pertama tauhid, yang kedua dalilnya mana bahwa istilah nahnu atau kami itu menyatakan kemuliaan dari Tuhan saudara. Dalil Qur'annya maksud saya. Tunjukkan. Tidak usah lari ke sana kemari, penjelasannya ke sana kemari, sebut-sebut ya saya masih level rendah atau apa. No, bukan itu. Tunjukkan dalilnya, teksnya, ayatnya yang menyatakan istilah nahnu atau kami itu menjelaskan kemuliaan daripada Tuhan saudara. Saya bicara sampai sini saja. Saya kira cukup.
Ya, moderator saya kira cukup. Oke, waktunya direset dan Pak Pendeta MEM mencukupkan ya waktunya walaupun tersisa sekitar beberapa detik lagi. Baik, langsung saja ditanggapi sama Bang Zuma 5 menit dari sekarang. Iya, jadi berbeda polanya semalam ya. Kalau semalam itu 100% Tuhan, 100% manusia, keilmuan saya keluar semua dan tuan rumah babak belur. Malam ini ternyata sama sekali nol tentang tauhid tamu kita. Jadi ketika berbicara mengenai tauhid, secara bahasa Arab, jelas itu adalah merupakan bentuk masdar dari fi'il wahhada yuwahhidu. Orang yang tidak ada ilmu tidak akan sampai ke sana. Nah, huruf wahhada yuwahhidu ini, itu dengan huruf H ditasydid. Apa maknanya? Apa artinya? Apa maksudnya? Artinya adalah sesuatu yang hanya satu. Sesuatu yang hanya sendiri. Sesuatu yang tanpa sekutu. Sesuatu yang tidak ada yang serupa dengannya. Wahhada yuwahhidu. Nah, lalu kemudian dia menanyakan tentang dalil. Seakan-akan di dalam kitabnya mereka ada dalilnya Tritunggal. 3 pribadi tapi satu. Itu tidak ada. Tapi kalau lafaz dalam Al-Quran ada. Inna hadihi ummatukum ummatan wahidah. Ummatan wahidah. Tawahidah. Tauhid. Wa ana rabbukum fa'abud. Ada kok datanya dalam Al-Quran. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Ada kok. Lisannya, lafaznya ada tauhid itu dalam Al-Quran. Ummatan wahidah. Tauhid. Ya, sesuatu yang berbicara tentang satu. Yang tidak terpecah kemudian. Jadi, dalil-dalil seperti ini itu Pak, bertaburan di dalam Al-Quran. Di mana saya menjabarkan itu adalah bentuk masdar dari kata yang saya maksud tadi, yang saya sampaikan kepada Bapak. Makanya dikatakan dalam Al-Quran tentang tauhid ini, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Jelas ya? Jadi kalau tentang 3 Tuhan, 3 pribadi Tuhan, itu Anda tidak akan temukan di kitab Anda. Tapi Anda bikin karikatur. Kalau kami enggak. Data, dalil ada. Cuman keilmuan Anda yang enggak sampai ke sana. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, kenapa kemudian kalau kata kami itu cuma satu? Pak, Al-Quran kami itu bahasa Arab, Pak, bukan bahasa Indonesia. Orang Arab digiring oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk memahami bahwa Tuhan kami itu jatuh, sicih, mesak, sedih. Bukan loro, bukan talu, bukan papat, tapi sicih, satu. Orang Arab yang ngerti nahnu, paham bahwa kata nahnu itu bukan berarti banyak. Yang utama yang Anda harus paham, bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling sukar di dunia. Dan bahasa paling sukar kedua setelah bahasa Cina atau bahasa apa yang susah itu? Bahasa Thailand atau apa itu. Hal ini disebabkan karena apa? Dalam satu kata bahasa Arab itu bisa memiliki banyak makna, banyak kandungan. Sehingga umat Islam harus memahaminya dengan balaghah. Harus memahaminya dengan nahwu Arab. Sebuah gender misalnya, dalam suatu daerah bisa bermakna lelaki. Tapi dalam daerah lain bisa bermakna perempuan. Bahasa Arab, gitulah anehnya dia. Keunikan bahasa Arab itu seperti itu. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan, di mana diterangkan bahwa kata nahnu, kata kami itu adalah kemuliaan terhadap Allah. Di mana Allah melibatkan makhluk-makhluknya di dalam membuat suatu pekerjaan. Al-Quran menerangkan begini, Bapak. Ambil pulpen, catat. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Atas kemuliaan Allah. Lalu siapa yang menjaga Al-Quran? Atas kemuliaan Allah. Kenapa dikatakan ada kata nahnu? Apakah di sana melibatkan makhluknya? Yes. Abraham, Musa,
Daud, Salomo, Yesus, baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika menerima wahyu, mereka senantiasa didatangi oleh Jibril. Maria hamil, sebelumnya datang Jibril. Maka Allah melibatkan makhluknya. Makhluknya itu bukan Tuhan. Maka jangan dianggap sebagai bagian daripada Tuhan yang menjadi makhluk. Inna nahnu nazzalna dzikr. Kamilah yang mewahyukan. Kami juga yang menjaganya. Itu Pak, tauhid. Oke? Yes, Selamat sampai mendengarkan kebenaran. selesai. Waktunya Bang Zuma dimanfaatkan ya secara sangat efektif ya menjelaskan kata nahnu. Silakan Pak Pendeta MYM, semakin diserang lagi gitu ya, biar kita juga bersemangat malam ini melihatnya. Ya, Silakan baik. Pak Pendeta. Ya, baik. Ya, mutar-mutar, hendak keruan ke sana kemari semuanya ya, tidak menjawab pertanyaan saya ya. Seperti biasa, semua seperti itu, mutar-mutar kalau ditanya ya. Anda berlindung di balik bahasa Arab karena saya tidak memahami bahasa Arab. Interupsi, waktu dimatikan sebentar Pak Pendeta. Izinkan, ini hak moderator ya, menghentikan sedikit untuk memberikan informasi kepada kedua narasumber. Mari kita lakukan diskusi, yaitu menyampaikan argumentasi tanpa menyerang pribadi dari lawan diskusi kita ataupun orang sekitarnya, dan kita sampaikan saja narasi-narasi yang ingin disampaikan. Itu saja dari saya. Dilanjut timer, dilanjut Pak Pendeta MYM. Maaf atas gangguannya. Ya, saya tidak menyerang pribadi. Saya berbicara tentang apa yang dia bicarakan. Dia mutar-mutar, bukan menyerang pribadi itu. Ya, dia mutar-mutar tadi, tidak menjawab pertanyaan saya. Itu bukan menyerang pribadi. Ya, Anda harus membedakan menyerang pribadi dengan mutar-mutar. Ya, jadi dia mutar-mutar, ya. Oke, saya tidak perlu menginstruksi Pak Pendeta MYM ya, tetapi jangan interupsi saya terus. Saya moderator. kan waktu saya sekarang. Kan waktu saya sekarang. Sampaikan argumen Anda. Ya, itu argumentasi saya, mutar-mutar, dia itu argumentasi saya. Silakan dia nanti serang saya mutar-mutar, tidak apa-apa. Tidak, kami umat tidak akan membiarkan. Saya tidak akan membiarkan. Itu mutar-mutar fakta yang saya sampaikan. Mutar-mutar. Oke, silakan dilanjut ya. Sekali lagi nanti saya kasih kartu kuning Anda. Ya, silakan kartu kuning. Tidak peduli saya urusan apa sama kalian. Urusan apa sama kalian? Lanjut saja. Silakan aja. Kalau mau lanjut, lanjut. Kalau mau maksa-maksa, saya tidak bisa dipaksa. Lanjut. Pak, jangan emosi, Pak. Ya. Santai, Pak. Santai. Yo, santai saya tidak santai. emosi. Moderator Anda ini... Anda terlalu sombong soalnya bahasanya. Anda yang sombong. Anda yang sombong. Anda yang minta untuk berdialog. Anda yang sombong. Anda yang sombong. Anda minta berdialog dengan saya kan? Anda yang nantang saya kan, Pak? Kamu juga nantang saya. Anda yang mau pansos. Oke, saya rasa kita semua sudah dewasa ya. Saya bisukan semua, saya mohon maaf. Mari agar makanya itu kenapa saya 2 kali berbicara supaya tidak terjadi hal seperti ini. Kalau kita bernarasi saja, saya yakin tidak akan ada pihak yang akan terganggu gitu. Maka kita hanya akan menyampaikan narasi saja. Tidak perlu menyerang personal seseorang ya. Mengatakan dia bagaimana, salto-salto, muter-muter. Itu kan pribadi yang diserang, bukan argumennya. Seranglah argumennya. Saya rasa kita semua sudah dewasa memahami hal itu ya. Saya juga sekolah kok, bukannya tidak sekolah. Rifa, kamu omong kosong saja. Itu sudah. Moderator pun diserang Pak Pendeta. Saya rasa Anda, aduh. Silakan dilanjut Pak Pendeta, silakan dilanjut. Waktu dijalankan. Kalau saya bilang muter-muter, ya, bukan semuanya yang putar-putar kayak gasing di Makassar sana, bukan. Argumentasinya mutar-mutar. Oke, baik. Anda tidak ngerti bahasa Arab, itu jadi otak Anda itu muter-muter mumet. Itu bukan serangan pribadi. Saya, itu masalahnya. Menyalahi aturan ya. Saya harap diskusi kita kali ini kondusif. Kalau tidak bisa jawab, kalau kalah bilang kalah. Ya, gitu aja. Terlalu dini sebentar. Izin saya mohon maaf. Mari dilanjutkan dengan hati yang tenang. Kita sama-sama anak bangsa. Makanya engkau sudah gitu ya. Makanya engkau jangan interupsi saya. Biarkan saya bicara. Langsung aja, Pak. Langsung. Ya. Silakan. Memang argumentasinya mutar-mutar, ya. Jadi yang saya tanya tadi apa? Ya. Tauhid itu ya, mungkin saya mulai dari kata kami dulu ya. Yang saya tanyakan kata kami itu tadi dalilnya yang menjelaskan bahwa istilah nahnu atau kami itu menyatakan kemuliaan. Tapi semua kan pakai bahasa Arab lalu dikait-kaitkan dengan kemuliaan. Bukannya itu yang saya maksud, yang saya minta penjelasan bahwa istilah nahnu itu merujuk kepada kemuliaan Allah. Teksnya yang jelas di mana? Bila perlu tampilkan di screen. Terjemahannya sekalian seperti apa? Biar kita tahu. Ya, itu yang saya maksud. Jangan berputar-putar pakai bahasa Arab begitu, ya. Lalu yang kedua, istilah tauhid. Ya, ini
dibicarakan oleh Kores ya, waktu debat dengan saya dan juga kemudian debat dengan Albert Rumampuk ya. Dan dia mengutip di surat Al-Anbiya juga ada istilah tauhid di sana. Tapi perhatikan baik-baik. Bicara tentang apa di sana? Bicara tentang Tuhan atau bicara tentang apa? Jelas tadi bahkan Zuma pun mengutip umat di sana, umat yang satu, agama yang satu. Ya, itu maksudnya. Tapi yang saya minta tauhid Tuhan, tauhid itu seperti kami bilang Allah Tritunggal. Ya, Tuhan yang tauhid mana? Dasar teksnya, Alkitabnya, dasar Qur'annya, apa? Itu dalilnya mana? Ya, bahwa Tuhan Anda itu tauhid, ya. Bahwa Allah Anda itu tauhid. Tidak ada itu. Ini bicara umat, bicara agama. Ya, tauhidnya begitu ya. Jangan apa namanya dikira kita tidak tahu lalu kemudian karena kalian memang saya anggap ya lebih tahu dari kami tentang kitab kalian, tetapi kita minta penjelasan yang clear, yang jelas, sama seperti Zuma meminta penjelasan yang clear dan jelas dari kami ketika dia menyerang Alkitab. Ya, tentu saja kami memberi penjelasan, Zuma tidak terima dan membantah. Ya, sama juga saya punya hak tidak menerima penjelasan saudara-saudara kalau itu tidak clear dan tidak jelas. Saya minta dalil yang nyata sama sekali bahwa Allah saudara itu tauhid. Itu ayatnya di mana? Surat mana itu ada di situ? Nah, kalau ini beres nanti baru kita melangkah, saya akan mau masuk ke dalam argumentasi yang lebih filosofis, yang lebih akademik ya setelah ini. Tapi saya minta jawab mengenai tauhid dan istilah kami yang memang ada surat yang menjelaskan bahwa nahnu atau kami itu memang artinya kemuliaan Allah, menyatakan kemuliaan Allah. Ya. Surat mana itu? Tampilkan di screen nanti. Di surat mana? Dan saya minta terjemahkan. Sertakan terjemahannya. Ya, seperti itu. Dari Al-Qur'an yang sudah diterjemahkan secara otoritatif di dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang saya pegang ini. Ya, tampilkan di screen nanti, ya. Jangan hanya bicara bahasa Arab begitu, ya. Lalu yang kedua masalah tauhid. Yang saya minta yang dikaitkan dengan Tuhan saudara. Tuhan kita tauhid begitu. Ya, jangan lari ke umat, ke agama. Itu Al-Anbiya bicara umat itu jelas tadi itu dia kutipan daripada ini. Kalau cuma hanya kata ini pun tawahidah ya. Begitu ya, kata-kata yang mirip, yang similar ya. Tetapi konteksnya bicara umat, itu bukan yang saya tanya, itu bukan yang saya minta. Yang saya minta adalah Tuhan tauhid begitu. Ya, silakan tunjukkan. Silakan tunjukkan. Karena begini, selama ini kalian menyerang Kristen, kita bicara konsep, bicara bagaimana seluruh Alkitab mengajar, kalian bilang, ambil dalilnya mana, ayatnya mana. Kita tidak punya kebiasaan ambil satu ayat, comot satu ayat, lalu kita pakai itu. Enggak pakai gitu Kristen. Tapi kalian kan minta satu ayat, comot satu ayat untuk jadi dalil. Nah, maka senjata ini saya pakai untuk kalian sekarang. Dalilnya mana, ayatnya mana, teksnya mana. Tauhid, Allah tauhid atau Tuhan tauhid. Tunjukkan itu saja, jangan mutar-mutar. Ya, saya bicara sampai sini. Lanjut. Oke, suaranya Pak Pendeta tidak terdengar. Loh, kok suara saya tidak terdengar? Oke, lanjut. Mungkin saya yang bermasalah jaringnya. Silakan Pak Pendeta. Udah selesai. Oke, mungkin jaringan saya. Sorry. Ya. Bentar, saya cek dulu. Ya, diganti ininya. Timernya diganti 5 menit. Saya ambil alih sebentar. Ini Ripo udah bagus sinyalnya. Oke, giliran Bang Juma. Waktu berjalan setelah Bang Juma berbicara. Monggo. Iya, jadi anak Ibtidaiyah ini minta dalil. Padahal selama saya berdialog berjam-jam di tempat dia semalam, saya tidak pernah minta dalil. Karena saya tahu bahwa Tritunggal itu dalilnya nggak ada. Dan selama dia menjabarkan berjam-jam, tak ada satupun dalil dari kitabnya yang dia bawa. Tapi nggak apa-apa, namanya anak Ibtidaiyah, wajar. Jadi ketika Anda minta kata tauhid dan Anda mengatakan saya mutar-mutar, otak Anda yang mutar-mutar kali. Karena Anda tidak memahami apa yang saya jabarkan, karena ini memang ilmu tinggi. Ini ilmu Al-Quran, bukan ilmu Bible. Kalau Bible ilmu manusia, ini ilmu Allah. Ilmu pencipta langit dan bumi. Yang harus memahaminya Anda wudhu dulu, Anda sunat dulu. Bersihkan hati dulu, baru saya terima. Tapi karena Anda tidak ada pada posisi itu, sabar, tenang, jangan emosi.
Dengarkan gurumu ini, dengarkan saya ini menjelaskan. Jangan Anda sok pintar di sini. Ini bukan belajar tentang konsili. Ya, ini berbicara mengenai kalam Allah, penciptamu yang kita bahas. Ketika berbicara mengenai tauhid, saya sudah katakan kepada saudara, ini adalah bahasa Arab, merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada. Wahada yuwahidu. Dengan huruf H ditasydid. Anda nggak paham kan? Nggak paham. Makanya Islam itu berat. Berat Islam itu. Tidak seperti kitab Anda. Sudah diterjemahkan, Anda pun nggak paham. Jadi tauhid ini Bapak, secara bahasa, kata yang kemudian berasal dari perubahan kata kerja wahada yuwahidu. Yang maknanya, yang kandungannya adalah mengesahkan sesuatu. Kalau berdasarkan syariat, tauhid itu bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi hakikat Allah itu sendiri. Nah, mana ayat yang berbicara mengenai tauhid? Kan sudah saya bacakan tadi. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Ini berbicara mengenai tauhid. Kalau Tritunggal, mana ada ayat yang berbicara 1 dalam 3, 3 dalam 1, 1 dalam kepepet? Nggak ada itu, Pak. Di sini jelas, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak selain Tuhan yang esa. Ini tauhid, Pak. Ini tauhid. Ya, sama ketika 2 Raja-Raja 19 nomor 19, itu tauhid, Pak, namanya. Sesuatu yang berdiri sendiri tanpa embel-embel makhluk lain, atau esensi lain, atau pribadi lain, atau hakikat lain, itu namanya tauhid. Itu namanya wahada yuwahidu. Memang berat, karena ini kajian Al-Quran. Sementara Anda membacanya pun tak bisa. Itu loh. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini tauhid, berbicara mengenai hakikat yang tak terlihat, yang berdiri sendiri. Itu tauhid. Nah, kembali kepada pertanyaan Bapak yang tadi. Saya sudah mengatakan di dalam ayat Al-Quran, di mana Allah mengatakan keagungannya, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Ini berbicara mengenai keagungan dirinya. Dia mengatakan kata kami, dia tidak mengatakan kata aku. Dia menggunakan kata kami karena Allah sedang membahasakan dirinya dengan kata plural atau jamak sebagai bentuk pengagungan dan penyanjukan terhadap dirinya. Kami yang mewahyukan, kami pula yang menjaganya. Itu fakta, Pak. Sama ketika dia memerintahkan kemudian para malaikat untuk bersujud ketika menceritakan bahwa kami akan menciptakan kemudian manusia. Di situ melibatkan makhluknya ketika kemudian dikatakan adanya proses penciptaan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Allah menjelaskan menggunakan kata nahnu, itu Tuhan sedang menjelaskan makna kebesarannya, makna kekuasaannya. Penggunaan kata ganti nahnu itu dimaksud untuk menunjukkan kekuasaannya dia. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Nah, ketika Allah berbicara mengenai hakikatnya, maka Allah berbicara ana. Tapi kalau ketika Allah berbicara mengenai pekerjaannya, Allah kadang menggunakan kata engkau, dia, atau kami. Waktunya habis, gitu, Pak. Dan sebelum saya lempar ke Pak Pendeta MYM, izinkan saya sedikit ya menyampaikan untuk kedua narasumber. Hari ini saya tidak peduli ataupun nanti saya akan diinterupsi sama kedua narasumber atau penonton. Saya mohon tidak ada narasi-narasi ya yang memancing nanti sehingga tidak kondusif. Baik kata mutar-mutar, baik kata argumenmu atau otakmu atau apapun, saya harapkan tidak ada saya dengarkan lagi. Kalau nanti saya mendengarkan kembali, mungkin saya yang akan keluar dari Zoom ini. Itu saja. Silakan dilanjut Pak Pendeta MYM untuk menanggapi 5 menit dari sekarang. Ya, baik. Mbak Rifa jangan tersinggung lah. Ini biasa saja ya. Saya tidak tersinggung ketika Ustadz Zuma bilang muter-muter. Saya sudah bilang. Dia bilang saya muter-muter sekarang, nanti sampai di Makassar kami bisa minum kopi bersama. Tidak masalah itu. Ya, jadi gini.
Ya, yang saya minta itu ya teksnya ditampilkan Zuma. Ya, Anda bicara-bicara bahasa Arab karena mentang-mentang Anda anggap saya ini anak apa namanya tadi, anak ibtidaiyah ya, itu ya mungkin anak ibtidaiyah itu ya semacam anak SD lah begitu ya. Ya, memang saya tidak pernah mengatakan saya ahli Quran. Makanya saya mendengar penjelasan Anda. Berdasarkan penjelasan Anda, saya mengkritisi, saya menyerang, begitu. Tapi Anda tidak menunjukkan dalil yang jelas, teks yang jelas dari apa yang saya tanya tadi. Semua itu kabur saja. Maka saya bilang muter-muter. Ya, jadi satu contoh sekarang, Anda melarikan diri. Anda mengutip Al-Anbiya tadi itu, istilah tawahidah. Tapi kemudian sekarang Anda lari ke satu teks yang lain, lalu merujuk kepada istilah yang sepintas tadi, walaupun saya tidak ngerti bahasa Arab, sepintas itu ada istilah wahid di sana. Ya, bukan tauhid ya, wahid ya, bukan tauhid loh. Ya, yang saya minta itu istilah tauhid persis tauhid begitu. Tauhid itu di teks mana, di ayat mana di Quran. Jangan lari ke ahad, ke wahid ya. Ya, atau nanti Anda malah lari ke bahasa Ibrani, Echad, Yahid gitu ya. No, bukan itu yang saya minta. Jangan lari ke sana kemari. Yang saya minta adalah istilah tauhid itu yang clear di mana. Kalau enggak ada, bilang saja enggak ada. Ya, nanti saya terima penjelasan Anda kalau memang enggak ada. Apa alasan rasionalnya kenapa itu enggak ada tapi dipakai Islam apa? Saya kan bisa menerima. Kalau kita mau ilmiah ya saya bisa menerima. Walaupun ada sisi-sisi yang bisa saya serang nanti. Jadi Anda akui saja tauhid itu tidak ada di Quran. Kalau wahid ada ya, istilah tawahidah, tapi itu dikaitkan dengan umat atau agama tadi. Anda tidak bisa menutup fakta itu ya. Ada kutip Al-Anbiya tadi. Ya, seperti itu. Jadi tauhid tidak ada ya. Selama beberapa sudah belasan menit atau mungkin puluhan menit kami berinteraksi ini, semua belum membuktikan ya, bahwa tauhid itu, istilah tauhid secara persis itu ada dalam Quran. Itu tidak ada ya. Lalu mengenai istilah nahnu tadi ya, saya masih ke sana ya, masalah istilah kami. Saya minta itu dijelaskan ya, ayat mana yang mengatakan bahwa ketika Tuhan merujuk dirinya sebagai nahnu atau kami, yang dikatakan oleh Suma menyatakan kemuliaannya ya, pengagungan terhadap dirinya. Itu di mana ayat yang menjelaskan bahwa istilah kami itu memang maksudnya adalah pengagungan terhadap dirinya. Seperti itu. Jangan mengutip ayat-ayat yang kemudian nanti muncul pengagungan, muncul pemujaan atau apa. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud istilah nahnu yang langsung dijelaskan di sana. Istilah kami dalam terjemahan Indonesianya yang dijelaskan di sana. Bahwa itu menyatakan kemuliaan. Kalau tidak ada dalil teksnya yang nyata, yang langsung, orang bisa bebas menafsir. Maka orang Kristen berkata, Alkitab juga bilang kami kok. Alkitab kami dalam Kejadian 1 ayat 26 mengatakan istilah kita. Ya. Jadi ini kan nanti akan lari ke berbagai penafsiran kalau Anda tidak menunjukkan dalil yang jelas. Bahwa istilah nahnu atau kami itu memang berarti Allah menyatakan kemuliaannya. Atau kemuliaan Allah. Atau apa namanya itu, pengagungan akan Allah begitu. Saya minta ayat yang jelas dan yang Zuma tidak kerjakan, dia tidak menampilkan di screen ya, mungkin tidak mempersiapkan. Mungkin kalau ada moderator atau orang lain yang masuk ke Zoom ini silakan ditampilkan ayat-ayatnya biar kita lihat. Saya mau lihat. Ya, sekaligus dengan terjemahannya ya, karena saya akui saya tidak bisa bahasa Arab ya. Ya, seperti itu. Jadi sampai sejauh ini Suma belum bisa membuktikan tesisnya bahwa tauhid ada di Quran. Dan bahwa istilah kami itu yang dia katakan itu merujuk kepada kemuliaan keagungan Allah itu ya, atau Tuhan ya, dengan sangat-sangat apa namanya itu jelas ya, bukan tersirat ya, jelas tersurat bahwa kami itu maksudnya kemuliaan Tuhan. Belum, sampai saat ini belum. Maafkan saya sama sekali tidak diyakinkan. Jadi kalau saya ini adalah, sempat tadi Suma ngomong tadi gurumu katanya itu ya. Walaupun kemudian dia ubah kemudian ya. Ya, kalau Anda adalah guru saya, Anda belum bisa meyakinkan saya Bang Suma. Jadi sebagai murid, saya belum diyakinkan oleh guru saya dan penjelasannya yang bagi saya mutar-mutar ya. Belum diyakinkan. Anda boleh menganggap saya anak ibtidaiyah ya. Anak ibtidaiyah tidak masalah. Tidak masalah ya. Terima kasih Pak Pendeta MIM, waktunya sudah habis dan Pak Pendeta MIM tidak
puas dengan jawaban Bang Zuma, dan silakan untuk ronde ketiga ini saling menanggapi ya. Iya, baik. Bang Zuma silakan. Jadi gini Pak, Anda sebenarnya salah kelas. Anda salah masuk kelas Pak sebenarnya. Ya. Kelas ibtidaiyah pun Bapak belum pantas. Gitu loh Pak. Anda masuk dalam sebuah kelas yang Anda buta sama sekali apapun yang akan dikatakan oleh narasumber, lalu kemudian Anda maki-maki narasumbernya karena Bapak yang tidak paham. Gitu loh. Bapak yang tidak paham, Bapak maki-maki narasumbernya. Ibarat ada buku yang diberikan kepada Bapak, bukunya itu jelas sekali, Anda membacanya tapi Anda tidak mampu kemudian memahami bukunya, Anda robe-robe. Anda mengatakan buku ini bodoh. Gitu loh Pak. Penjelasan saya itu semua umat Islam udah paham. Jadi Allah itu ketika berfirman di dalam Al-Quran, Allah menggunakan beberapa kata ganti mufrad atau tunggal untuk dirinya. Dia katakan dia, aku, engkau. Ada kalanya Tuhan juga menggunakan orang pertama jamak atau plural, yaitu kata kami. Nah, oke, saya turunkan levelnya. Jadi gini, ketika Allah nyata-nyata pencipta satu-satunya, dia yang maha berkehendak kemudian, lalu ketika dia menuzulkan Al-Quran, dia mengatakan, inna nahnu. Kenapa dia tidak mengatakan aku? Kenapa dia mengatakan ana? Kenapa dia mengatakan nahnu? Itulah kemuliaannya dia. Sebenarnya Al-Quran itu dia. Asalnya dari dia, yang mewahyukan dia. Ya. Semuanya dia. Kenapa? Karena malaikat Jibril yang adalah Roh Kudus itu hanya pesuruh. Tetapi karena kemuliaannya, Allah memberikan posisi pada proses itu kepada makhluknya. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Ini adalah bentuk kemuliaan Allah. Sama seperti ketika saya sebagai seorang pemimpin di kantor mendapatkan prestasi yang adalah prestasi itu adalah upaya saya sendiri, Pak. Tapi ketika saya menjabarkan, saya mengatakan ini adalah usaha kami. Padahal staf saya itu pada proses itu tidak ada terlibat kemudian. Tidak ada pencapaian yang dilakukan oleh staf saya. Tapi karena kemuliaan hati saya mengatakan ini adalah berkat kami. Itu Pak, kalau Anda bisa paham. Makanya saya katakan bahwa inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Nah, kalau kemudian Allah, saudara meminta, Bapak yang pintar ini minta, tunjukkan dalilnya di mana kemuliaan itu ada ayatnya. Itulah yang saya katakan Bapak salah kelas. Nah, terkait dengan ayat yang kemudian dikatakan mana dalilnya ayat tauhid. Kalau Anda mengatakan ada nggak dalilnya? Kan di awal saya mengatakan Pancasila itu, Pak, nggak ada di dalam isi Pancasila. Coba ada nggak burung Garuda di dalam Pancasila? Sila pertama, burung Garuda. Tidak ada, Pak. Sila pertama, Pancasila. Sila kedua, ketuhanan yang maha Indonesia, Pancasila. Pancasila tidak ada dalam sila Pancasila, Pak. Ngerti ya? Jadi tauhid itu adalah konsep. Layaknya yang Bapak bikin karikaturnya. Kalau karikatur tauhid, itu berkesesuaian, berketepatan, seirama, segelombang, ritmenya sama antara tauhid dengan ahad. Tuhan itu satu. Tauhid itu Tuhan itu satu. Sekarang kalau Anda mengatakan Tuhan Anda Trinitas, mana dalilnya? Gak nyambung. Karikatur yang Anda buat tentang Tuhan Anda tidak sesuai dengan fakta di dalam dalil dan di dalam kenyataan serta di dalam fakta yang sesungguhnya. Karikatur yang Anda buat tiga dalam satu. Karikatur yang kami dalam Islam tauhid, Tuhan itu satu. Sesuai qul huwallahu ahad. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. La ilaha illahu. Sesuai, Pak. Tauhid konsep, penjabaran kemudian dalam iman kami, Tuhan itu satu. Satu hakikat, satu pribadi, satu esensi, bukan tiga. Itulah yang dikatakan tauhid. Memang nggak ada ayatnya yang mengatakan Allah itu tauhid. Nggak ada. Karena tauhid itu ibarat Pancasila.
tidak dikatakan sila pertama Indonesia itu Pancasila. Wow, belajar Pak, itu penting, apalagi membahas tentang Islam. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bang Zuma dengan thank untuk you. terakhir bacaan surat ya Al-Quran tentang kalimat wahid. Nah, ini sudah ketiga ya, ronde ketiga, dan kita punya 2 kali lagi karena kita akan masuk ke sesi Beatle. Silakan Pak Pendeta untuk menanggapi kembali. Setuju ya, berarti 5 kali saling menanggapi berarti. Silakan Pak Pendeta. Dimulai dari sekarang. Ya, sudah di-unmute ya. Ya, baik. Ya, jadi setelah saya teter sedemikian rupa akhirnya ngaku ya. Nggak ada ayatnya tauhid itu. Ya, ngaku. Betul ya. Tapi tadi berkelit lari ke Al-Anbiya yang ada istilah tauhidah. Lalu kemudian lari ke satu ayat lain tadi yang tidak jelas itu Zuma kutip dari mana, karena saya tidak memahami Quran sebagaimana Zuma memahami Quran ya. Tetapi saya sepintas mendengar istilah wahid di sana. Jadi ada 2 ayat yang dia kutip tadi untuk membuktikan bahwa tauhid itu ada. Tapi setelah saya teter sedemikian rupa-rupanya tidak bisa bertahan lagi Bang Zuma. Dan akhirnya mengaku deh, bilang nggak ada ayatnya. Ya itu jujur bagus ya. Jujur itu bagus ya. Saya senang, saya tidak akan serang kalau jujur ya. Jadi betul ayatnya nggak ada. Setelah bicara berlama-lama baru ngaku ayatnya tidak ada. Bagus ya, bagus. Nah, kalau ayatnya nggak ada, ya berarti itu merupakan satu kesimpulan logis dari pembacaan seluruh Quran. Nah, ini Anda bilang saya tadi ini anak ibtidayah. Tapi kalau dalam hal ini sekarang Anda berbalik jadi anak ibtidayah saya ya. Anda berarti menggunakan istilah tauhid itu berdasarkan penelaahan, penelitian atas apa yang diajarkan Quran. Jadi tidak hanya berdasar pada satu dalil, satu ayat, satu teks tertentu dicomot atau dicopot, lalu kemudian kesimpulannya tauhid. Tidak kan? Ternyata itu kesimpulan dari seluruh pembacaan Al-Quran, pendalaman Quran. Baru kemudian dipercaya tauhid, ya. Setelah berinteraksi begitu lama baru ngaku kalau memang tauhid tidak ada. Ya, baik. Nah, itu sebabnya kita berbicara yang namanya konsep. Ya, itu. Nanti saya mau kembali lagi istilah konsep ini karena saya mau akan masuk ke dalam dialog yang akademik dan filosofis ya. Kalau Zuma tidak jadi anak ibtidayah saya ya di bagian ini. Nah, yang kedua masalah itu tadi saya belum mendapatkan teksnya, dalil yang nyata yang langsung tersurat yang mengatakan bahwa artinya ada penjelasan dari Quran bahwa istilah kami itu adalah artinya Tuhan menyatakan kemuliaan atau kemuliaan Tuhan atau pengagungan akan Tuhan begitu. Tidak ada. Sebaiknya Bang Zuma mengaku saja seperti tauhid tidak ada. Anda juga mengaku istilah kami itu memang tidak ada penjelasan yang tersurat yang langsung dari satu teks bahwa istilah kami itu adalah pengagungan. Tapi itu berdasarkan tafsiran setelah membaca seluruh Quran. Harus gitu, jujur Bang Zuma. Kita secara akademik ilmiah harus jujur ya. Jujur aja mengaku itu tidak ada. Saya juga tidak akan serang lagi kalau Anda jujur mengaku. Seperti tauhid ini, saya tidak akan ulang lagi. Karena Bang Zuma sudah jujur, tidak ada istilah tauhid ya. Nah, demikian juga dari istilah kami ya. Kalau sudah clear kedua hal ini, saya akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan akademik nanti dan filosofis perihal konsep source dari Islam terhadap tauhid. Ya, seperti itu. Nanti saya akan mempertanyakan secara logik, ya juga aspek relasional, juga aspek daripada mungkin psychological nanti kalau memang Bang Zuma bisa mengimbangi saya, ya silakan, ya kita diskusikan begitu. Dan selama interaksi ini, itu ada yang menulis-nulis di live chat bahwa saya tidak paham Quran. Yang saya tampilkan di sini bukan ilmu saya tentang Quran. Lalu saya serang, bukan. Yang saya tampilkan di dalam debat ini adalah mendengarkan Zuma, penjelasan Zuma,
Setelah itu baru saya mengkritisi. Kalau saya tidak jelas, saya akan tanya Suma, apa maksudnya? Kalau sudah jelas, saya mengkritisi. Jadi apa sulitnya? Tidak ada sulitnya itu. Tidak ada sulitnya. Ya bedalah kalau kalian polemikus Islam ya, menafsir sendiri, ngarang-ngarang sendiri tentang Alkitab, lalu diserang sendiri karangannya sendiri. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi bedalah kita, ya bedalah. Saya tidak seperti itu. Saya akan mendengarkan penjelasan Islam, lalu berdasarkan pengertian saya terhadap penjelasan itu, baru saya akan memberikan tanggapan, kritikan atau apapun itu, ya. Jadi itu namanya ilmiah, itu namanya akademik. Saya bicara di sini dulu, sampai di sini. Silakan dilanjutkan. Oke, di reset waktunya. Timer. Ini ronde keempat ya. Silakan ditanggapi Bang Zuma. Oke. Baik. Jadi ya kita lihat ya kelasnya Bapak ini. Akhirnya Suma mengaku dengan jujur bahwa tidak ada ayatnya tauhid. Seakan-akan tadi di awal saya mengatakan ada ayatnya. Saya katakan lafaz tauhid itu ada di dalam Al-Quran. Kalau hanya sekedar lafaz, maka kutunjukkan dalilnya. Kan ada tadi yang saya katakan kepada Anda. Ummatau wahidah. Tauwahidah. Berarti tauhid itu ada lafaznya dalam Al-Quran. Ada. Lafaznya Tritunggal dalam Al-Quran, dalam kitab Anda. Ada nggak? Nggak ada. Kalau lafaz yang Anda minta ada dalam Al-Quran, tauhid itu ada. Anda pun sudah mengulangi untuk membacanya kan? Itu lafaznya ada tauhid itu. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai konsep, di awal tadi saya mengatakan Pancasila tidak disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahkan di dalam sila kelima, di 5 sila di dalam Pancasila. Tapi Pancasila menjadi asas. Menjadi dasarnya itu ada Pancasila itu. Maka kemudian saya malah menjabarkan tentang apa yang diterangkan oleh kata tauhid itu. Wahada yuwahidu, yang bermakna mengesahkan sesuatu. Sesuatu yang diesahkan itu kemudian adalah Allah. Makna mengesahkan Allah di dalam menjadi kekhususan kepada Allah, meliputi tentang perkara rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda. Lalu kemudian Anda mengatakan mana dalilnya bahwa kata kami itu adalah untuk kemuliaan kepada Allah. Saya sudah menjabarkannya. Saya menjabarkan dengan level yang serendah-rendahnya. Ibarat saya menjelaskan kepada anak ibtidaiyah, bahkan anak TK, bahwa kapal selam itu bukan ikan. Tapi anak TK-nya ngotot, tidak ayah, itu kapal selam itu ikan, karena adanya di laut. Sebelum sudah gitu bergerak, berarti kapal selam itu ikan, mama. Udah aku bilang itu bukan ikan, tapi mau kayak mana lagi? Namanya orang nggak sampai ilmunya, ya. Jadi saya katakan tauhid itu adalah konsep bahwa Tuhan itu ahad. Tuhan itu satu. Satu dalam kekuasaan. Satu dalam makna penciptaan. Satu dalam makna peribadatan. Tidak seperti di agama sebelah. Beribadah juga kepada 100% manusia. Beribadah juga kepada 100% makhluk bertanduk. Itu bukan tauhid. Itu namanya paganisme. Jadi ketika berbicara mengenal tauhid, di awal saya katakan seluruh nabi telah mengajarkan konsep itu. Abraham tauhid, Musa tauhid, Daud tauhid, Yesus tauhid. Karikaturnya jelas. Qul huwallahu ahad. Ahad itu penyembahannya hanya kepada Allah. Berarti dia tauhid. Apa sih tauhid itu? Mengesahkan Allah. Anda cari dalilnya. Mana dalilnya? Setelah tidak ada dalilnya secara tersirat tersurat dalam Al-Quran, apakah kemudian tauhid itu gugur? Apakah kemudian Tuhan itu menjadi 3? Apakah kemudian Tuhan itu menjadi 2? Apakah kemudian Tuhan itu menjadi 100% manusia? Tidak, bos. Tetap aja tauhid itu ada. Selama Allah itu ada, maka selama itu pula tauhid itu ada. Karena Allah itu satu-satunya Tuhan. Tauhid itu maksudnya monoteisme. Monoteisme. Bukan politeisme. Itu makna tauhid, Pak.
Ya, jadi Anda salah kelas memang. Jadi kalau Anda ingin memahami lebih jauh, saya katakan kepada saudara, orang Arab ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, sembahlah Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Innani anallah la ilaha illa ana. Satu-satunya Tuhan. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, inna nahnu nazzikra wa inna lahu lahafiz. Loh, adakah orang Arab yang mengatakan, loh Muhammad, katanya Tuhan kau satu. Kok menggunakan kata nahnu? Berarti nahnu itu 3. Berarti nahnu itu lebih 1. Ada nggak orang Arab yang kemudian protes itu? Nggak ada, Pak. Karena mereka mengerti kata nahnu itu kadang digunakan untuk tunggal. Sama seperti ketika saya mengatakan antum. Antum itu artinya kalian. Kalian itu artinya banyak. Tapi demi kemuliaan saya mengatakan antum. Antum itu artinya kau seorang diri. Inilah bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab, bahasa langit, yang kemudian Anda coba maknai dengan bahasa bumi. Bahasa Indonesia. Ini bukan Bible, Pak. Ini Al-Quran. Ini bahasa langit yang coba dimaknai dengan bahasa bumi. Itu ya statement terakhir dari Bang Zuma. Dan ini ronde keempat ya. Terakhir nanti ronde kelima kita akan menghadapi sesi detail ya. Tapi sebelumnya saya dari tadi belum ada iklan nih untuk mendinginkan suasana dulu ya. Kita akan coba untuk mengiklankan channel-channel yang live ya malam ini seperti biasa. Maaf moderator, saya interupsi. Kan yang mulai tadi Bang Zuma, harusnya terakhir tanggapan saya. Iya, setelah ini Pak Pendeta, maksud saya iklan sebentar untuk menyampaikan channel-channel yang melive-kan diskusi kali ini, itu channel dari Zulkifli M. Abbas, DCC ya, JCC Official dan Handi Slebes, dan juga Pendeta MWM live ya, dan juga Pak Pendeta Albert, itu channel-channel yang live dari pihak Kristenan dan juga di channel saya sendiri. Nah, silakan teman-teman untuk menyimak dan mohon yang ada di live comment dimanapun, saya berharap baik di channel Muslim ataupun di channel teman-teman kita Kekristenan, jangan ada kata-kata hujatan. Saya hanya khusus untuk saudara Muslim yang saya lihat di komentar saya, apalagi terkhusus, tolong dimohon jangan ada kata-kata hujatan baik personal ataupun sembahan orang lain. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta, ini adalah sesi keempat, nanti sesi terakhir ya, sesi kelima, tetap Pak Pendeta yang penutupnya. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi tadi sudah ngaku itu ndak ada ya, tapi nggak ada tauhid gitu ya. Kalau kami belum jelas ya, sampai sekarang tetap belum jelas. Ya, jadi tidak ada kata tauhid itu katanya tadi ya, jelas itu, coba diputar ulang ya. Tapi kemudian setelah saya mengatakan Zuma mengaku bahwa tauhid tidak ada, mulai lagi berkelit ya, mungkin untuk menghindari apa begitu ya, kehilangan muka. Lalu kemudian mengatakan lafaznya ada. Lalu kembali lagi ke tawahidat tadi ya, yang tidak bicara Tuhan yang tauhid, tidak bicara Allah yang tauhid. Itu bicara umat itu ada, itu al-anbiya. Saya pegang Al-Quran di sini. Ya, jadi jangan melarikan diri ke sana kemari begitu ya. Kalau memang nggak ada, bilang nggak ada. Ya, jangan mulai lagi lafaznya ada begini ya. Jadi itu sama sekali tidak meyakinkan bagi saya. Sekalipun Zuma anggap saya ini anak ibtidayah, bahkan katanya tadi itu bahkan ibtidayah pun belum cocok katanya. Tapi saya kok tidak diyakinkan sama sekali ya. Guru yang pintar itu mestinya kan meyakinkan ya, sekalipun dia anak kecil baru belajar, kan mempunyai argumentasi meyakinkan sehingga muridnya percaya. Ini saya sama sekali nggak diyakinkan dia. Jadi ini Guru Ndasuma ini cocok jadi guru saya apa enggak? Atau justru sebaliknya Guru Ndasuma ini yang harus berguru sama saya ya. Baik ya, itu mengenai tauhid ya. Jadi diputar-putar saja untuk menyelamatkan diri ya. Lalu istilah Pancasila tadi ya, saya tidak mengatakan bahwa setiap konsep itu harus ada di dalam teks. Itu kan sebetulnya perspektif Islam yang mengatakan demikian, walaupun Zuma menyangkal itu. Tapi coba kalau tanya Kores misalnya ya, harus ada dalilnya, ayatnya mana, teksnya mana, kata-katanya mana di Alkitab begitu ya. Ya itu Kores ya. Ya Zuma boleh menyangkal itu ya, dia bicara konsep malam hari ini ya. Ya, jadi saya tidak mengatakan bahwa setiap konsep itu harus ada dalam secara istilah dalam teks ya. Saya tidak mendukung pendapat itu. Tetapi dalam hal Pancasila yang Zuma jadikan ilustrasi tadi itu salah, total salah besar.
Kenapa salah total? Jelas Pancasila itu kan judulnya sudah ada, titelnya kan sudah Pancasila, titlenya ya. Pancasila itu kan kata pertama. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Dan seterusnya. Ada kata Pancasila di dalam, ada tertulis itu. Jadi Pancasila itu bukan hanya konsep saja, tidak ada di dalam teksnya. Itu ada dalam teksnya. Jadi maafkan Bang Suma, Anda mau jadi guru saya, tapi Anda menggunakan ilustrasi sama sekali salah. Ilustrasi yang sama sekali nggak nyambung. Ya, Pancasila itu ada di teksnya itu. Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Nggak ada ujuk-ujuk, langsung nggak usah ngomong Pancasila, langsung ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggak ada begitu. Pancasila selalu disebut itu, jelas itu, clear itu. Ya, jadi maaf, itu ilustrasi yang salah sama sekali. Ya, ini karena Anda mutar-mutar, tidak menjawab apa yang saya katakan begitu. Maka terjadi ilustrasi yang salah, ya, analogi yang salah begitu. Ya, sekarang masalah istilah kami. Yang saya maksud, dalil langsung teksnya itu loh ya, bahwa istilah kami yang dipakai Tuhan saudara itu memang artinya kemuliaan. Artinya menunjukkan kemuliaannya. Menunjukkan keagungannya begitu. Jadi ada teks atau ayat yang menyatakan istilah kami berarti menunjukkan kemuliaan, menunjukkan kejamakan. Itu artinya. Tidak ada kan? Itu kan tidak ada. Maka karena tidak ada, itu terbuka untuk penafsiran apapun. Itu yang saya maksud. Ya, jadi Anda memaksakan istilah kami itu merujuk kepada kemuliaan, padahal itu tidak ada penjelasan di Al-Quran Anda, itu hanya satu alternatif. Itu hanya satu alternatif penafsiran. Orang lain bisa menafsir berbeda. Bisa menafsir kejamakan pribadi. Bisa menafsir kejamakan yang macam-macam, yang lain-lain. Jadi itu maksud saya terbuka untuk tafsiran apapun. Karena tidak dikunci oleh satu dalil atau satu teks yang mengunci yang mengatakan, maaf, istilah kami berarti menuju kepada kemuliaan Allah. Kalau sudah dikunci seperti itu, berarti kita tidak bisa menafsir dengan cara lain. Nah, Suma tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan saya ini. Karena memang itu tidak ada kunciannya dalam Quran. Yang mengatakan istilah kami itu memang artinya adalah kemuliaan atau keagungan Allah. Begitu. Tidak ada itu. Jadi silakan lari ke sana kemari. Orang semua menonton ini ya. Anda tidak bisa mempertahankan tesis Anda, ajaran Anda di hadapan anak. Seorang anak yang, seseorang yang Anda anggap bahkan tidak sampai untuk menjadi anak ibtidayah begitu ya. Berarti saya masih di bawah anak SD ya. Waktunya habis Pak Pendeta MYM. Nah, ini dia sesi terakhir dari saling menanggapi ya. Nah, oke, saya agak sedikit untuk mempertegas ya. Sepertinya saya menangkap apa yang diinginkan Pak Pendeta MYM. Sepertinya yang saya tangkap adalah Pak Pendeta MYM menginginkan ada dalil bahwa Allah itu terkonsep ilmu di dalam, yaitu Allah itu sama dengan tauhid, atau kata kami artinya sama dengan artinya begini-begini. Mungkin itu yang dimaksud sama Pak Pendeta MYM. Nah, agar teman-teman di live comment juga ini ya, agar berhati-hati dalam menyampaikan komentar teman-teman netizen semua, karena kita akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban nanti. Sekali lagi saya peringatkan kepada antum semua, karena kita adalah umat Islam yang pasti dimintai pertanggungjawaban. Baik Bang Zuma, ini sesi terakhir dalam saling menanggapi ya Bang Zuma, dan kita akan masuk ke sesi Beatles setelah ini. Silakan untuk tanggapan terakhir dari Bang Zuma, dan nanti akan ditanggapi terakhir juga oleh Pak Pendeta MYM. Silakan Bang Zuma. Iya, jadi gini, kalau Pak MYM ini bingung dengan perkataan tauhid ini, ya kemarin-kemarin dia berbicara mengenai ilmiah, logik, dan seterusnya. Padahal kalau dia dimintai mana ayatnya Tritunggal, dia tidak akan mampu menunjukkan ayatnya karena memang nggak ada. Tapi karikatur yang dia bentuk tentang Yesus, ya 3 pribadi, 1 hakikat. Mana ayatnya? Tidak ada. Lalu kemudian kata tauhid, dia nuntut harus ada ayatnya. Padahal saya katakan kalau lafaz tentang tauhid ada. Tadi saya sudah tunjukkan, dan Anda pun dia pun tahu, gitu loh. Kan lucu ya. Lalu kemudian sudah dikatakan bahwa itu adalah konsep. Saya katakan Pancasila tidak ada di dalam kelima dasar itu. Kalau kemudian disebutkan Pancasila ya, itu tidak bisa kemudian dianulir
bahwa Pancasila sama dengan Al-Quran, harus sama. Tidak. Ini analogi yang saya tunjukkan kepada Anda, lalu kemudian Anda minta, di mana Al-Quran itu dikatakan bahwasanya ada kata tauhid dan tauhid itu adalah ahad. Sederhana, Pak. Ketika orang berbicara agama tauhid, agama mana yang kemudian ditunjukkan oleh manusia? Pasti Islam, Pak. Ketika berbicara agama tauhid, pasti Islam, pasti agamanya Yesus. Tauhid itu bukan Tritunggal, bukan Trinitas, apalagi Trikwek-kwek, bukan. Jadi ketika berbicara mengenai tauhid, berarti itu berbicara mengenai agama Islam. Agama tauhid adalah agama para nabi, termasuk agamanya Yesus. Nah, kemudian ketika Anda terheran-heran, kenapa ada kata kami? Kami itu, saya katakan, Allah melibatkan dirinya di dalam proses yang terjadi, sehingga Allah mengatakan, nahnu. Berarti kalau dia mengatakan kami, berarti dia mendudukkan dirinya. Kenapa Anda tidak memprotes ayat yang jauh lebih hebat lagi? Ketika Allah mengatakan, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa. Kenapa Anda enggak protes ini? Karena di situ dikatakan tidak ada Tuhan selain Dia. Kenapa enggak protes itu? Kenapa? Karena kata Dia selalu Anda gunakan untuk menunjukkan itulah Yesus, itulah Allah itu sendiri. Akulah Dia, akulah Dia, akulah Dia. Cicak-cicak di dinding, akulah Dia. Kenapa Anda enggak protes ini? Padahal kata Dia sudah pasti bukan Dia kalau Anda menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Katanya Tuhan itu satu di dalam Islam. Tapi kok ada kata huwa? Tidak ada Tuhan selain Dia. Berarti Dia bukan Tuhan karena ada Tuhan lagi yang lain. Makanya Pak, Anda salah kelas. Ya. Jadi ketika saya seorang guru masuk ke dalam kelas, anak-anakku, besok kami akan berangkat ke Surabaya. Apa yang Anda pahami di sana? Bisa jadi guru ini hanya sendiri berangkat. Bisa jadi banyak orang. Jadi kadang kata kami itu tunggal, Pak. Hanya keagungan, penghargaan saja. Anak-anakku besok kami akan ke Bandung ya. Kelas kita liburkan. Berarti kata kami, murid-murid tidak ikut. Tapi kalau dikatakan, anak-anakku, dalam kitab kalian kan, anak-anakku, besok kita akan pergi ke Surabaya. Kalau dia katakan kata kita, berarti semuanya ikut, Pak. Yang di kelas yang mendengarkan pernyataan sang guru semuanya ikut ke Jakarta. Karena di situ ada kata kita. Tapi ketika kata nahnu, kami, berarti murid tidak ikut. Itu tunggal. Sama ketika kepala sekolah mengatakan, dan kami tidak menginginkan. Itu berarti kepala sekolah tidak menginginkan. Bukan berarti kepala sekolah itu banyak. Segini sederhana nggak ngerti ya Allah. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan berarti di dalam kitab kamu tidak ada kata tauhid. Berarti tauhid itu hanya mengada-ngada. Coba tunjukkan Islam mana yang menyembah dua Tuhan? Islam mana yang mengatakan Tuhan Allah itu tiga pribadi? Islam mana? Semua Islam itu pasti tauhid mengatakan Tuhan itu satu. Berarti konsep ini adalah konsep tauhid. Kalau saya minta kepada Bapak, tolong tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Tuhan itu tiga pribadi. Tiga pribadi, satu hakikat. Di mana tuh ayatnya? 100% Tuhan, 100% manusia. Di mana ayatnya? Ada nggak ayatnya? Sudah habis. Pak. Nggak ada ayatnya, Pak itu. Terima kasih Bang Zuma ya. Moderator. Yep. Moderator, ini kan sebetulnya terakhir kenapa dikasih lagi Bang Suma kasih tangkapan? Karena yang pertama tadi Bang Suma, saya yang kedua. Berarti ini saya tangkapi lagi ya? Iya. Terakhir kita, Bapak. Terakhir Bapak, maksud saya kan dari Bang Zuma. Jangan emosi Bang Zuma, santai aja kita ngopi nanti. Kok jadinya emosi? Ada. Kalau Anda saya lucu, Bapak ini lucu. Kalau Anda Bapak Belur malam hari ini jangan emosi, tenang aja. Bapak Belur ya, Bapak Belur. Bapak Belur. Bapak Belur. Sekali ya, akademis sekali. Dan saya berharap mengatakan saya Bapak Belur. Lucu. Saya berharap saya bisa menyaksikan Pak Pendeta MIM duduk ngopi pakai campur masako bersama Bang Zuma next time ya. Baik Pak Pendeta MIM, kali ini adalah sesi saling menanggapi
yang terakhir kali dari Pak Pendeta Setelah itu kita akan masuk ke sesi Beatle di mana kita akan punya 20 menit dan saya sebagai moderator tidak akan ikut campur dalam sesi Beatle itu. Saya akan mute diri saya selama 20 menit itu. Dan silakan Pak Pendeta untuk terakhir saling menanggapi 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, baik. Ya, sampai sejauh ini tidak ada perkembangan dari argumentasi Bang Subah ya. Tetap maka saya bilang muter-muter di tempat tadi ya. Ya, kembali lagi menjelaskan istilah tauhid yang dia sudah akui dan sangat clear. Nanti mungkin saya akan memotong bagian itu yang mengatakan memang di Quran tidak ada istilah tauhid. Nah, itu yang saya minta tadi. Kalau sudah langsung stop diam di sana, saya tidak akan terus bicara itu ya. Karena yang saya minta hanya pengakuan itu bahwa memang istilah tauhid nggak ada di Quran. Tapi kemudian dibalik lagi, diulang lagi ternyata. Tidak puas beliaunya ini. Jadi mengatakan saya sudah bicara tadi ada lafaz itu tauhid ya, lalu mulai singgung tauhid apa segala macam yang tidak membuktikan ya bahwa secara tekstual, secara dalil teks atau ayatnya itu menyatakan bahwa Allah itu tauhid atau Tuhan itu tauhid. Tidak ada itu. Istilah tauhid itu kan dikaitkan dengan agama atau umat yang satu kan itu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan Tuhan ya. Yang saya minta yang langsung dikaitkan dengan Tuhan. Nah, ini yang tidak dibuktikan dari tadi, yang memang nggak ada ya. Maka Zuma mengaku nggak ada ayatnya yang bicara tauhid ya. Tapi kemudian kembali lagi mungkin nggak siap untuk menerima kekalahan Bang Zuma ini. Ya, baik. Yang masalah kami juga sama ya. Itu masalah kami juga sama ya. Yang saya minta itu istilah yang langsung ya. Menjelaskan itu bahwa penggunaan istilah kami di dalamnya itu memang itu maksudnya kemuliaan Allah atau pengagungan Allah. Itu kan tidak ada itu. Tidak dibuktikan tadi dalilnya, teksnya, ayatnya di mana. Ya, kalau bicara konsep, ya bukan itu yang saya minta. Bukan itu yang saya minta. Ya, saya bicara ayatnya. Dalil langsungnya yang mengatakan istilah kami maksudnya kemuliaan, keagungan Allah. Begitu. Tidak ada. Nah, ngaku saja tidak ada. Kalau ngaku tidak ada, sebetulnya saya terima. Oh, betul, memang tidak ada. Berarti itu konsep, itu penafsiran atas apa yang Zuma pahami tentang ajaran Quran. Nah, kalau mengaku ini dua hal ini sebetulnya dari legowo, kita masuk bicara konsep, debat konsep secara ilmiah, secara filosofis. Tapi rupa-rupanya waktu kita sudah tidak tahu berapa jam ini, belum maju-maju dari tadi karena muter-muter di tempat ya. Nah, lalu kemudian Bang Zuma lari ke Tritunggal. Apa hubungannya? Kita nggak debat Tritunggal malam hari ini. Maka saya tidak akan tanggapi masalah Tritunggal ya. Ya, kita nggak sedang debat Tritunggal malam hari ini ya. Lalu masalah ini tadi ya. Istilah kami yang saya pertanyakan ya. Lalu Bang Zuma lari. Loh, kok istilah dia kok tidak dipermasalahkan? Kenapa hanya kami? Loh, memang yang saya permasalahkan istilah kata ganti jamak. Kalau tunggal tidak masalah, entah aku atau dia, no problem. No problem. Karena bagi saya kalau ada istilah aku atau dia dipakai, itu kan memang cocok dan tauhidnya Islam. Itu klop. Saya tidak pertanyakan. Ya, kecuali saya memprotes Islam. Untuk apa saya protes Islam? Agamanya orang, haknya orang. Dia bebas beragama, dia bebas bertauhid. Saya tidak perlu protes dong, ya. Seperti kalian-kalian ini protes Kristen pakai Trinitas protes ya, padahal nggak ada haknya begitu ya. Jadi gini, saya tidak permasalahkan istilah dia atau aku, tidak masalah itu kan istilah tunggal. Yang saya permasalahkan istilah jamak kami itu, yang ternyata tidak ada dalil teksnya yang langsung yang menyatakan itu artinya kemuliaan atau keagungan Allah atau Tuhan. Tidak ada itu. Maka terbuka untuk penafsiran yang lain atau alternatif penafsiran. Sehingga bisa saja ditafsirkan itu bisa kejamakan pribadi, bisa kejamakan kemuliaan, maksudnya kemuliaan, bisa maksudnya kejamakan sifat atau kejamakan apa. Karena tidak ada dalil yang jelas yang mengatakan istilah kami itu memang maksudnya adalah kemuliaan Allah atau keagungan Allah. Zuma tidak bisa tunjukkan itu. Maka saya hanya membuka pemikiran kalian ini bahwa istilah kami itu bisa terbuka untuk penafsiran apa saja. Banyak alternatif penafsiran tentang istilah kami itu. Kalau istilah tunggal yang dipakai, aku atau dia, no problem. No problem. Memang itu langsung merujuk kepada ketunggalan yang mutlak. Sebagaimana kalian pahami.
Jadi sampai sejauh ini Suma tidak membuktikan apa-apa kepada anak ibtidaiyah ini, ya. Ya, maka saya memutuskan tidak akan belajar Islam, tidak akan belajar Quran kepada Bang Suma. Ya, waktu saya masih berapa? Oh, masih ada ya. Jadi tentu saya tidak akan belajar ya kepada Bang Suma ya kalau masalah Quran. Mungkin saya akan studi kepada yang saya anggap mungkin bisa memberikan saya penjelasan-penjelasan rasional ya. Karena belajar agama itu tidak tergantung bahwa kita percaya atau tidak percaya ya, tapi itu sebagai pengetahuan, sebagai informasi. Ya, no problem. Ya. Waktu dari Pak Pendeta MYM berakhir juga untuk sesi saling menanggapi, dan kita akan masuk ke sesi Bitel ya, di mana ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu juga oleh penonton pastinya ya, karena pasti lebih seru dan pasti lebih panas pastinya. Nah, sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman untuk tetap berkomentar yang santun ya, dan tidak memprovokasi. Saya berharap dari pihak Muslim ya, karena kewajiban saya dari pihak Muslim saya peringatkan, dan sebagai saudara yang berbeda keyakinan tapi satu NKRI ya, saya juga harus peringatkan juga teman-teman yang ada di roomnya Pak Pendeta room di channelnya Pak Pendeta Albert dan juga Pak Pendeta MYM. Nah, mari kita simak sesi Bitel kali ini. Bang Zuma dengan Pak Pendeta MYM, saya moderator tidak akan ikut campur kecuali memang terjadi sesuatu yang di luar batas gitu ya, maka saya berhak untuk menghentikan. Tapi selagi masih dalam batas kewajaran, di mana Pak Pendeta MYM sudah menyatakan bahwa kalau sekedar mutar-mutar itu tidak masalah, maka saya tidak akan ikut campur. Silakan Pak Pendeta MYM dan Bang Zuma untuk memanfaatkan waktu 20 menit untuk detail malam ini. Silakan. Ya, silakan Bang Zuma. Oke, baik. Apa yang Anda pahami tentang kata nahnu? Silakan, Pak. Anda kan menjelaskan tadi kata nahnu itu ya, Anda bilang pertama-tama tidak bisa diterjemahkan dengan tepat dalam bahasa Indonesia. Kan begitu kata Anda tadi. Tidak, dalam pengertiannya itu tidak bisa, maknanya itu nggak bisa ditampung dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam penjelasan-penjelasan lanjutan Anda tadi ini berulang-ulang, kalau kita memutar kembali pernyataan Anda itu dikatakan apa? Itu bisa berarti tunggal, bisa berarti jamak, begitu ya. Seperti itu. Jadi penjelasan Anda ini bagi saya membingungkan. Ya, yang pertama nggak bisa diartikan dengan sangat-sangat baik dalam bahasa Indonesia karena tidak bisa ditampung oleh bahasa Indonesia. Anda merujuk kepada kekayaan istilah pengertian istilah nahnu itu, lalu Anda bilang sulit begitu ya. Lalu saya pertanyakan tadi, kalau begitu Anda protes aja penerjemah Al-Quran itu. Nah, lalu kemudian dalam penjelasan selanjutnya Anda berkata itu menuju kepada bisa tunggal, bisa jamak. Yang mana itu membingungkan Bang Suma. Silakan ya, saya tidak usah ribut-ribut ya. Gimana itu? Coba jelaskan kepada saya. Kok membingungkan penjelasan Anda? Oke. Jadi gini Pak, Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Orang Arab ketika menemukan kata nahnu, itu tidak seperti orang Indonesia memahaminya. Kalau kita orang Indonesia, kata kami, pemahaman kita itu adalah jamak. Meski saat sekarang ini orang-orang juga selalu menggunakan kata kami, tapi ternyata menyatakan hal itu adalah tunggal. Nah, permasalahan yang muncul kemudian kata nahnu ini, ketika Al-Quran itu yang berbahasa Arab, itu dengan keutamaan dan keciri khasan yang dimiliki tentang grammar yang ada dalam bahasa ini, bahasa Arab ini, muncul kemudian permasalahan ketika bahasa Arab ini diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain. Sama seperti ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang mana bahasa Indonesia itu tidak memahami dan tidak mengenal kemudian kaidah al-mutakallim al-muazzin linafsi. Dia tidak memahami itu dalam konteks bahasa Indonesia, tidak memahami itu, Pak. Tidak memahami adanya grammar tentang bahasa Arab sepadan dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu. Lalu kenapa diterjemahkan kami? Apa terjemahan kami itu salah apa enggak? Itu sudah benar, Pak. Kata kami itu sudah benar. Kalau benar berarti ya bisa diterjemahkan sebagai kami kan? Iya. Itu sudah benar itu. Lagi ini gimana ini Anda bantah lagi. Tadi katanya sulit bahasa Indonesia menampung arti daripada nahnu, terlalu kaya menurut Masalahnya tapi sekarang begini. Bapak membawa kata sekarang gini Pak. Bapak membawa kata kami ini apa maksud Bapak?
Loh, saya ikut penjelasan Anda. Saya tidak mau menafsir sendiri seperti Anda menafsir Alkitab Kan sendiri. Bapak yang mempertanyakan kemudian- kata kami. Ya. Di awal Bapak mengatakan, nanti Ya. saya akan membahas kata kami. Kan gitu. Ya. Nah sekarang saya tanya kepada Bapak, apa maksud Bapak membawa kata kami ini? Dalam debat ini saya ikuti pengertian yang Sebelum Anda kita berikan. berdebat, Karena Bapak apa? tadi sudah mengatakan, nanti ke depannya saya akan membahas kata kami, Ya. saya akan membahas Bahas. tentang kata tauhid. Nah sekarang saya Saya tanya, membahas apa sesuai yang melandasi pengertian Anda. Bapak ingin Saya membahas membahas kata sesuai kami? pengertian Anda. Saya membahas sesuai pengertian Anda, ya. Jadi itu yang saya maksud. Jadi Anda membingungkan ini bisa tunggal, Bapak, bisa jamak. Bapak, tadi di Lalu awal kemudian- sebelum kita membahas Ya. kata kami, Bapak sudah mengatakan di depan nanti saya akan membahas kata tauhid dan juga kata Iya, kami. membahas Nah, saya tanya kepada penjelasan Bapak, Anda. Ilmu apa atau ketidaktahuan apa yang Anda miliki sehingga Cuma- Bapak datang cuma- membawa kata kami ini? Cuma- Itu yang saya tanya. Saya membahas berdasarkan penjelasanmu dan itu dari seluruh debat kita tadi itu saya bahas berdasarkan Di awal saya tadi adalah pembuka. Iya, Saya tidak bahas pernah membahas berdasarkan kata kami penjelasanmu. di awal. Saya bahas berdasarkan penjelasanmu. Saya membahas Saya bahas tauhid. berdasarkan penjelasanmu. Saya membahas tauhid tadi di awal. Sekarang jawab Tiba-tiba saya aja. Bapak pada sesi Sekarang jawab Bapak, saya aja. Bapak mengatakan ke depan artinya saya tunggal akan atau bertanya tentang itu tauhid, artinya tentang tunggal atau kata kami. Kan Itu gitu. artinya tunggal atau jamak. Itu artinya tunggal. Jangan atau jangan jamak. mengelak Pak, jangan mengelak Itu karena ini disaksikan artinya ribuan tunggal orang. atau jamak. Nah sekarang saya balik tanya Anda. kepada Saya Bapak tanya Anda. sebagai orang yang saya katakan tadi tidak iya, apa yang melatar belakangi Bapak ingin bertanya kepada saya tentang kata kami? Itu pertanyaan supaya Anda menjelaskan dan saya mau melihat untuk bisa mengkritisi dan penjelasan Anda tidak konsisten. Nah, tadi kalau itu yang Anda minta, Anda ingin saya menjelaskan Ya, atas betul. ketidaktahuan Anda, saya sudah menjelaskan. Dan penjelasan Anda irasional. Dan penjelasan saya mengatakan Ya, bahwa jawab saya tidak sekarang, ada tunggal atau kata jamak? kami di dalam Jawab Al-Quran. saya sekarang, tunggal atau jamak itu. Jawab itu saya, tunggal Yang atau jamak. ada di dalam Tunggal atau Al-Quran jamak? itu adalah kata nahnu. Tunggal atau jamak, jawab itu aja. Tunggal atau jamak. Tergantung konteksnya, Pak. Tergantung konteks ya. Iya. Tunggal atau jamak, tergantung Betul, konteks. tergantung Ya, konteks, Pak. tergantung konteks. Ketika dia mengatakan, Sekarang, ketika Tuhan ya. mengatakan, Ya. aku ingin menciptakan, kami ingin menciptakan makhluk di atas muka bumi. Siapa yang menciptakan di situ? Jamak atau tunggal? Nggak, siapa yang menciptakan nih? Siapa Nah, yang ini yang saya katakan. Di situ Ya, saya tanya Anda, siapa jamak yang atau tunggal? Sekarang saya tanya, ketika Tuhan mengatakan kepada malaikat, ya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di situ Ya. dikatakan akan menciptakan, dia mengatakan kata jamak, kami mau menciptakan. Di situ yang menciptakan banyak atau sendiri? Itu kalau sama malaikat ya banyak dong. Banyak dong. Iya, Jadi banyak. jadi malaikat juga ikut Banyak menciptakan. Ya menurut penjelasan Anda ya kalau sama malaikat ya sama malaikat banyak dong. Berarti Ya. berarti yang menciptakan itu bukan cuma Tuhan, malaikat juga. Itu menurut penjelasan Anda tadi. Nah, Sama makanya malaikat ya, aku sama bilang, malaikat ya. makanya aku itu. bilang tergantung Makanya. konteks. Pencipta Ya. itu cuma satu, Pak. Hanya Allah yang menciptakan. Hanya Iya, Allah. Ya, Tapi ya. tergantung konteks. Sekarang Kenapa tunjukkan- kemudian Allah mengatakan nahnu? Tunjukkan di Quran. Tunjukkan di Quran mana arti kami atau nahnu itu kemuliaan. Anda tidak bisa tunjukkan. Share screen sekarang, coba. Share Kemuliaan maksudnya gini loh, Pak. Gini loh, Pak. Share Ya. screen. Share screen ayatnya. Gini, di Pak. mana? Gini, Pak. Gini, Tidak, Pak. share Gini, screen Pak. ayatnya di mana? Pak. Gini, Pak. Share screen ayatnya di mana? Kalau Bapak. tidak ada, bilang nggak ada. Bapak. Gitu. Share screen Ketika ayatnya di mana? kemudian saya meraih prestasi Share screen sebagai ayatnya pemimpin, di mana? Share screen Sebagai ayatnya di pemimpin, mana? Ya. kemudian saya meraih suatu prestasi, yang mana prestasi itu Nggak adalah usah lari hasil ke karya sana. saya sendiri. Nggak usah lari ke Ketika sana. saya melibatkan Nggak staf usah saya, lari ke sana, nggak usah lari ke sana. supaya Anda paham, Itu sebagai nggak anak nyambung. ibtidaiyah supaya Anda paham. Itu nggak Maka nyambung. Saya itulah minta wujud share kemuliaan screen sekarang. saya ketika saya mengatakan hal Itu nggak ini nyambung. terjadi berkat nggak usaha nyambung. kami. Itu Berarti nggak ketika saya nyambung. mengatakan kata kami melibatkan staf saya, itulah Bukan itu yang kemuliaan. saya tanya. Suma, bukan itu yang saya tanya. Yang saya Kan tanya, Anda mengatakan tentang kemuliaan. share screen sekarang tentang istilah nahnu atau kami yang artinya kemuliaan Tuhan itu mana? Teksnya, ayatnya. Share screen sekarang. Kalau Bapak. nggak ada. Kalau Bapak. bilang nggak ada. Jujur bilang nggak ada. Bapak,
Bapak naik Nah, itu sedikit nggak lah, ada. jangan mundur jadi anak ibtidaiyah. Nggak ada berarti. Jadi konteks kata nahnu Loh, saya itu nggak tanya Allah konteks. gunakan Saya nggak tanya kadang konteks. jamak, kadang tunggal. Ada Tadi saya sudah istilah, mengatakan Anda kepada lari Anda. kesana kemari, Anda lari Tapi kesana kemari. ketika Allah berbicara Maunya cuma mengenai teriak-teriak, hakikatnya, dalam Pak. teriak-teriak, Ketika dalam- Allah berbicara mengenai hakikatnya, cuma maka Allah menggunakan kata aku. saya Dia tanya tidak sekarang mengatakan naikkan kami. screen. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan kamilah Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada di dalam Al-Quran kamilah Tuhan. Tidak ada yang lain. Selamanya ketika Allah itu kemudian bercerita tentang hakikatnya, selalu mengatakan aku. Aku dan aku. Dia tidak pernah mengatakan kami ketika dia berbicara mengenai hakikat dirinya. Gitu loh, Pak. Kamu nyerocos terus kayak perempuan saja ini. Maaf ya kalau saya bilang. Saya minta share screen sekarang. Mana artinya nahnu itu kemuliaan Allah. Tuh, Ya, saya tidak bisa mengikuti keinginan Bapak. Bapak di sini tamu. Bapak di sini orang yang mau belajar tentang Al-Quran. Nggak bisa diikuti keinginan Bapak. Sama, Pak. Pak, di awal tadi, seandainya ijazah S3 Anda itu berguna, Pak. Di awal tadi saya sudah mengatakan, sekiranya saya minta kemudian data Tritunggal ayatnya munculkan screen, Anda tidak akan mampu menunjukkan itu. Artinya ada sesuatu yang kemudian tidak tertulis bisa dijelaskan berdasarkan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Gitu loh, Pak. Bahwa istilah kami itu tidak tentu maksudnya kemuliaan. Kamu ngarang bebas. Tunjukkan sekarang. Oh, kan saya sudah mengatakan Tuhan itu satu-satunya Tuhan. Yang menciptakan itu adalah Dia sendiri. Tapi ketika Tuhan melibatkan makhluknya dalam satu proses, Tuhan juga melibatkan makhluknya. Itulah wujud kemuliaannya, Pak. Itulah wujud kemuliaan Allah. Makanya Allah itu dikatakan Maha Pemurah. Tuhan Allah itu disebut Maha Mulia. Tuhan itu disebut sebagai Maha segala-galanya. Gitu loh, Pak. Di Quran mana teksnya? Tunjukkan sekarang bahwa nahnu itu artinya kemuliaan Tuhan. Mana? Tunjukkan. Kalau tidak ada omong kosong Anda itu. Omong kosong, omong Loh, kosong. bagaimana saya mengatakan omong kosong? Allah sendiri mengatakan nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang mewahyukan. Kata kami di sini melibatkan makhluk lain dalam proses pewahyuan. Dalam proses penjagaan Al-Quran, Allah melibatkan makhluknya. Di antaranya para tahfiz. Maka karena kemuliaannya kemudian Allah memberikan posisi kepada malaikat, kepada baginda Rasulullah, kepada para sahabat Hafizul Quran, sehingga Allah mengatakan nahnu. Kami yang menjaga. Siapa kami itu? Allah, Rasulullah, para penghafal Quran. Itulah wujud kemuliaan Allah. Padahal Dia satu-satunya pencipta. Pada saat itu juga kemudian Allah mengatakan bahwa oknum-oknum makhluknya ini terlibat di dalam proses penjagaan Al-Quran. Tapi jangan Anda bermimpi dengan tujuan Anda masuk ke sini seakan-akan ingin menyamakan Tuhan kita. Karena ada kata kami. Ya, Pak ya. Saya tahu, saya ngerti, saya paham. Pak MYM membawa kata kami agar Tuhan kita sama. Tapi mohon maaf Pak MYM, Islam bukan agama pagan, Pak. Islam itu tauhid, gitu loh, Pak. Ya, saya ngerti latar belakang Bapak membawa kata kami, itu Anda ingin menyamakan Islam dan Kristen. Anda ingin mengatakan agama Islam itu pagan dengan menggunakan kata kami. Tapi sekali lagi saya katakan, mohon maaf, Pak. Tuhan mengatakan kata kami di situ, nahnu, karena Tuhan melibatkan makhluknya. Padahal kalau dipikir, Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya, Allahus samad itu artinya Allah adalah Tuhan yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Oke? Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus pasti diselamatkan. Kalau Anda percaya kepada Yesus, kenapa Anda menjadi Kristen? Itu adalah Tuhan. Yesus hanya mengajarkan Islam. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Kalau Anda percaya Yesus, kenapa Anda Kristen?
Pak, Yang kalau saya Anda percaya percaya Yesus, kenapa menjadi Kristen, Pak? pasti diselamatkan. Kristen itu Bukan agama Allah, fikar Kristus. bukan Fikar mudah-mudahan Kristus itu artinya pasti anti Yesus. diselamatkan. Kalau Pasti Anda diselamatkan. percaya Yesus, sudah pasti Karena Anda semua menjadi manusia sudah Muslim. rusak dalam dosa. Alkitab berkata, Kalau Anda menjadi manusia percaya sudah kepada rusak Yesus, dalam dosa. maka sudah pasti Anda Manusia Muslim. itu tidak ada yang benar di Tidak hadapan seperti Tuhan. sekarang Orang membuat tidak karikatur ada yang tentang benar. Yesus, bahwa Yesus Orang dia tidak ada 100% yang benar, Tuhan, Yesus maka semua 100% menuju kepada manusia. penghujung neraka. Andaikan Dan oleh saja karenanya, Bapak mereka itu akan percaya dibuang oleh kepada Tuhan. Yesus, Tetapi puji maka Tuhan, sudah pasti Anda Tuhan akan seperti menganugerahkan saya menjadi penganut tauhid, melalui bukan pengorbanan penganut Yesus Trinitas. Kristus. Yesus Kalau Kristus yang Anda didekat percaya dari lahir Yesus, mati. maka Lalu Anda kemudian tidak akan mati mungkin atas menganut kayu ajaran salib. pagan. Lalu Tuhan kemudian menjelma menjadi manusia, pada hari disunat kemudian menyatakan nonotnya, kuasa atas diceboin kuasa setan, pantatnya, atas kuasa dikuburkan maut, mayatnya, lalu atas kemudian kuasa dilantik neraka, menjadi Tuhan. atas Andai kuasa saja Anda setan. percaya Yesus, Yesus maka menang. mustahil Anda menjadi Dengan Kristen. demikian, Kalau siapa yang Anda percaya Yesus, sudah pasti Anda menjadi diselamatkan. Muslim seperti Yesus saya. berkata, Kembali "Akulah jalan, kepada tema. kebenaran dan hidup. Kembali Barang kepada siapa tema percaya aku, bahwa tidak akan ketika binasa." Anda membawa pertanyaan tentang kami, Anda sedang ingin menggiring bahwa Islam juga menyembah tiga Tuhan, sama seperti kami yang Tuhannya tiga. Ada manusia, ada roh bermata tujuh, dan juga ada roh dalam bentukan burung merpati. Maaf Pak, maaf. Sekolah tinggi-tinggi ajarannya cuman bermuara kepada menyembah 100% Tuhan, juga menyembah 100% manusia. Aduh sayang sekali Bapak. Sekolah tinggi-tinggi, tapi pada poinnya kemudian hanya pada posisi penyembahan terhadap 100% manusia. Jadi teman-teman, Pak MYM ini yang sekolah tinggi menantang saya membahas tauhid, dia menginginkan kata kami itu membuktikan bahwa Tuhan umat Islam itu lebih dari satu. Sangat disayangkan. Dia salah kelas. Bapak ini salah kelas. Harusnya dia masuk di kelas murid-murid saya di markas MMCI. Orang-orang yang baru mu'alaf, yang belajar huruf hijaiyah. Harusnya dia di situ, bukan di sini. Mereka mendapatkan hidup. Allahu Kalau semua Akbar. malam hari ini percaya kepada Yesus Kristus, pasti masuk surga, bukan insya Allah. Oh iya, kalau percaya pasti. kepada Yesus, Ya. kata Yesus itu Ya. di dalam kitab Anda dalam terjemahan lama menggunakan kata insya Allah, Pak. Adalah Nah, nanti kelincahan daripada lembaga kitab Anda menghapuskan kata insya Allah di kitab tidak Anda. ada keselamatan lain selain Tidak Terjemahan ada lama di kitab keselamatan Anda lain itu banyak mengatakan Kristus. kata insya Allah. Demikian Aduh. khotbah saya, saudara, karena Suma tidak mampu menjawab pertanyaan saya untuk menaikkan screen dan teks daripada dan hanya ketawa-ketawa, maka saya ganti dan barang siapa yang mendengar khotbah saya Kasihan kali. dan boleh mendengar tentang Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Oke, Pak. Besok malam kita judulnya apa lagi nih, Pak? Besok malam. Selamatkan, ya. Besok malam apa lagi judulnya, Pak? Jadi, saudara, inilah khotbah saya sebagai pengganti daripada ketidaktahuan Suma. Khotbah nih, Istilah Bapak. nahwu. Bapak, Yakobus 4 nomor 15 tahun 1954 di situ dituliskan insya Allah. Oke Pak ya, belajar lagi Pak ya, Bapak, belajar lagi Bible Pak. Yakobus 4 nomor 16 tahun 1954 dan tahun 1870 di situ jelas tertulis insya Allah Pak. Pikiran orang mengobok-obok Yakobus 3 nomor 17 Pak. Di situ juga mengatakan kata insya Allah gitu loh Pak. Ya. Malam hari ini Suma Bapak Belur. Malam hari ini Suma tidak berdaya di hadapan MYM. Puji Tuhan. Ya, Tuhan yang mana yang Anda puji? Yang manusia atau yang roh? Yesus Kristus. Itulah Tuhan. Tuhan yang mana yang Bapak puji? Yang roh atau yang manusia Pak? Yang menyelamatkan. Yang mana yang menyelamatkan? Tuhan yang manusia atau Tuhan yang Suma untuk menampilkan screen istilah nahnu artinya kemuliaan Tuhan. Kalau tidak ada Suma, dia ngomong tidak. Aduh. Dia ngomong Ya tidak ada Allah. ayatnya.
Dia ngomong tidak ada ayatnya dan dengan demikian Suma babak belur di hadapan MYM malam hari ini. Oh, babak belur. Ya, Wih, sampai kayak Yesus ya Pak ya, di tiang salib dia babak belur ya. panas sampai dia itu ya tidak bisa berkata apapun lagi karena dia tidak bisa membuktikan dengan satu dalil, satu teks, satu ayat Quran di mana istilah nahnu artinya apa? Kemuliaan Tuhan. Berarti istilah nahnu atau kami bisa ditafsirkan macam-macam, terbuka. Nah, itu ya kawan-kawan. Jadi dia membawa kata kami itu seperti yang saya katakan, dia mau menggiring umat Islam seperti ajaran pagan, seperti agamanya. Tuhannya 3 pribadi. Dalilnya tadi. Dia hanya bisa ketawa. Kasihan kali. Makanya tadi itu kupesan sama Goldian, sampaikan kepada Pak MYM agar membawa pertanyaan di mana pertanyaannya itu menggunakan bahasa planet, bahasa Gan Eden. Tapi ternyata yang dia tanyakan kata kami. Kenapa orang Kristen mengatakan kata kami di dalam terjemahan Al-Quran? Karena orang Kristen itu pingin kali agama kita sama seperti agama mereka. Tuhannya 3. Karena menurut mereka kata kami itu pasti jamak. Berarti Tuhannya Kristen banyak, gitu loh, ya kan? Kasihan kali lah Bapak ini. Katanya ilmiah, katanya logik, katanya dia itu punya pemikiran yang handal di dalam memaparkan. Wah, ternyata ujung-ujungnya mana ayatnya kalau nahnu itu adalah kemuliaan. Allahu Akbar. Jadi dia mau menampakkan bahwa Islam itu sama seperti Kristen. Tuhannya 3, Tuhannya jamak. Itu adalah pencipta langit dan bumi. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan itu Tuhannya menjadi manusia. Lalu kemudian disunat oleh manusia. Habis waktu moderator. Habis waktu moderator. Percayalah kepada Yesus. Moderator mana ini? Ya, moderator Mbak Dini. Kumil semua karena waktu sudah habis. Terima kasih ya, mohon maaf tadi saya pikir saya sudah buka mic, sudah ada teriak-teriak tadi. Izin bertanya ya 2 orang ya, saya seduluan tuh. Ya, setelah ini kita sesi partisipan bertanya ya, kedua narasumber dari itu sudah diajukan oleh Bang Handi dan dari pihak Kristen juga silakan nanti ajukan pertanyaan juga. Satu orang atau berapa orang biasanya partisipan bertanya? Tanya MYM dulu. Pak Pendeta, minum dulu mungkin Bang Handi jangan langsung karena habis sesi ini barusan ya. Kasih istirahat dulu kedua narasumbernya ya, kembali lagi ya. Kalau saya langsung, cuman ini kan topiknya tauhid, mau tanya tauhid tentang saya apa? Ya silakan. Oke, sebelumnya kembali lagi saya ingatkan silahkan untuk teman-teman di subscribe channel Muslim ya, yang selama ini melivekan syiar dakwah diskusi lintas agama dari pihak Muslim ya teman-teman silahkan cek. Dan juga buat Pak Pendeta MYM tadi suaranya agak kecil ya, mungkin besok kalau diskusi dengan Bang Zuma mikrofonnya agak didekatkan mungkin biar lebih kedengaran suaranya. Oke, siapa Bang Handi, langsung saja saya kasih ke Bang Handi untuk bertanya ya Pak Pendeta MYM. Kemudian nanti waktunya berapa menit bertanya? Biasanya 2 menit bertanya, 5 menit menjawab. Biasanya begitu ya? Atau bagaimana? Silakan. Betul. Begitu ya. Oke. Disepakati ya Pak Pendeta MYM ya. Saya kasih ke Bang Handi. Dan tunggu, setelah Pak Pendeta MYM menjawab, apakah Bang Handi akan menanggapi lagi Bang Zulfikar? Biasanya? Iya, biasanya menanggapi balik 3 menit lah tanggapannya. Pingpongnya berapa kali? Sekali. Tanggapan berapa menit tanggapan? 3. Jawaban? 3 ya? Jawaban 5. Oke, 3 menit menjawab, 2 menit bertanya, begitu? 5 menit. Moderator instruksi moderator. Siap. Sebelum masuk kepada sesi tanya jawab, ditanya dulu ke Pak Pendeta besok judulnya apa gitu, temanya apa besok, kita ketemu lagi. Berani nggak dia jumpa lagi dengan saya? Ya, saya tanggapi. Kemarin itu kan dia mengatakan nggak usah lagi berdebat, nggak usah lagi kalau bahas Kristen, kecuali Islam baru mau. Coba kita masih berani nggak dia bahas Kristen dengan saya, yang lebih paham Kristen daripada dia? Iya, mau enggak dia? Saya beri tanggapan ya. Ya, semua bicara begitu karena malam hari ini saya rasa dia babak belur benar. Ya, babak belur, enggak apa-apa. Ya, babak belur Anda itu. Iya, enggak apa-apa. Jadi gini, tanggapan saya gini. Babak belur saya, Pak. Hancur rupanya saya malam ini. Ya,
tanggapan saya gini ya. Ya. Sesuai perjanjian, saya sudah di awal sudah tegaskan saya bukan seperti sang debaters atau Pak Bombom Oh, takut Bang Andi udah ketahuan itu nggak mau lagi dia. Bukan takut sesuai perjanjian. Karena saya lebih tahu Kristen dari dia gitu, itu masalahnya, takut dia. Kayak semalam dia kan kencing nana kemarin. Bilang aja Anda babak belur malam hari ini. Ya udah nggak mau, udah. Bilang aja nggak mau Pak, takut. Ya silakan. Iya kan? Mau nggak? Saya tantang Anda, mau nggak kita bahas Kristen lagi besok? Habis itu bahas Islam lagi. Mau nggak? Bukan masalah mau ndak, tapi Anda mau balas dendam. Udah nggak bisa, udah. Malam hari ini. Kalau memang saya lebih paham Kristen dari Anda. Anda hanya konsili. Malam hari ini. Karikatur tentang Yesus Anda aja yang Anda tahu. Oke, moderator lanjut. Dia sudah takut ini, udah kencing nana ini dia. Udah Pak. Masa tanya jawab Pak. Waktu Udah keok. Kamu yang babak belur. Kamu babak belur. Oke, udah. Kedua narasumber minta maaf, ayo tenangkan semuanya. Silakan minum air putih dulu, minum kopi dulu, silakan santai dulu, relax ya. Baik, satu kata saja Pak Pendeta MEM, Bang Zuma ingin mengajak diskusi lagi, mau atau tidak, satu kata saja, silakan dipilih biar kita tidak berlarut-larut. Pak Pendeta. Ya. Silakan dijawab, mau atau tidak. Silakan ditanya, saya jawab, kemudian ditanggapi lagi, saya jawab, kan gitu kan? Ini tidak, saya masih belum masuk ke ranah partisipan bertanya. Saya menegaskan kembali, Bang Zuma mengajak Anda diskusi untuk next diskusi. Apakah Anda bersedia lagi atau tidak? Jawab dengan jawaban yang singkat saja, mau atau tidak. Biar tidak bisa dikurung saya dengan mau atau tidak seperti mau kalian. Saya bukan orang seperti itu. Sesuai perjanjian. Debat malam hari ini terakhir untuk Suma, maksudnya untuk ini. Jangan tertawa. Oke, udah perjanjian jelas. Seperti itu. Udah jelas, nggak bisa lagi. Sampaikan ke Bom, Pak. In the gang, saya tantang mereka. 1 lawan 100 orang. Anda mau balas dendam? Udah kembali ke topik. Udah. Semalaman bahasa saya mereka. Tapi Anda mau balas dendam? Lanjut nih. Malam hari ini. Gurunya aja begini. Ya, silakan. Terima kasih. Bapak nonton mungkin sekarang ketawa-ketawa. Anda sip. Udah Pak, udah. Stop. Kita SPM, Bang Zuma, terima kasih. Jawabannya sudah kita dengarkan Pak Pendeta MEM, tidak mau. Itu saja yang saya butuh sebenarnya. Silakan Bang Handi, biar tidak waktu terbuat. Silakan bertanya dan saling menjawab seperti yang Pak Pendeta MEM sudah ketahui. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, baik. Malam hari ini saya diberi kesempatan lagi untuk menanggapi dikit, terus bertanya. Sepertinya Bang Zuma terlalu tinggi ilmunya, dan kalau bisa lain kali menurunkan ilmunya sebagaimana mengajar di ibtidaiyah saja. Itu. Dan kedua, Pak MYM terlalu memaksakan ilmunya ketinggian tapi dia sendiri nggak paham. Itu komentar saya, pertanyaan kepada MYM dan Bang Zuma. Untuk Pak MYM, tolong jelaskan apa perbedaan tauhid dengan trinitas, dan denom reform itu berasal dari mana dan jumlah kitabnya berapa? Ini saya ulang ya untuk Pak MYM ya. Tolong jelaskan perbedaan tauhid dengan trinitas, dan apa itu denom reform, dari mana asalnya, dan jumlah kitabnya berapa? Untuk Bang Zuma, selama debat berlangsung, tolong jelaskan kepada kami bagaimana penilaian Bang Zuma tentang Pendeta MYM, keilmuannya selama debat berlangsung. Saya ulang ke Bang Zuma. Selama debat berlangsung, bagaimana tanggapan Bang Zuma tentang keilmuan MYM pada malam hari ini? Itu saja. Terima kasih. Stop. Silakan dijawab kedua narasumber. Siapa dulu? Saya dulu. Ya, dulu lah yang menjawab. Iya, silakan. Saya ya. Oh, baik. Silakan, Pak. Ya, baik Bang Handi. Ya. Asumsi di balik pertanyaan Anda ini saya tahu ya. Anda yang pertama tauhid dan trinitas itu bagi saya pertanyaan yang normal ya, dan saya akan jawab nanti ya. Tapi pertanyaan yang kedua itu sedang mempunyai makna
sesuatu ya yang Anda inginkan, dan kalau boleh saya buka sekarang, Anda ingin mengadu saya dengan romo-romo yang pernah masuk di channel Anda itu, lalu kemudian saya masuk, mereka diam karena mereka menuduh saya Nestorian, dan Anda mau ungkap-ungkap sekarang reform itu kitabnya berapa, nanti kan Roma Katolik kan bereaksi, nanti kan itu yang Anda inginkan. Itu yang Anda inginkan. Ya, tapi no problem bagi kita, bagi kami. Karena bagi kami kebenaran harus ditegakkan. Ya, tidak peduli banyak pihak yang protes, ya. Baik, yang pertama, apa beda tauhid dan trinitas? Tauhid itu sesuai dengan penjelasan Anda, itu adalah Allah yang tunggal mutlak, satu pribadi, mutlak. Itu tauhid, ya. Dan Kristen tidak menerima kepercayaan tauhid semacam itu. Karena kami percaya Allah yang satu, yang echad itu, di dalam dirinya ada keberagaman. Dan keberagaman dalam kesatuan dalam keberagaman semacam ini menjadi satu prinsip penting yang niscaya harus diterima di mana-mana. Kalau menolak itu irasional. Menolak itu tidak logis, illogical. Ya. Semua yang ada dalam dunia ini selalu prinsipnya satu dan beragam. Kesatuan, keberagaman. Universitas artinya apa? Unity and diversity. Unity, mencari kebenaran yang satu. Diversitas, diversity, keberagaman di dalam ilmu yang beragam. Ya, saya sendiri satu pribadi, betul satu pribadi, tapi tubuh saya bukan jiwa saya bukan tubuh saya. Jadi saya yang satu pribadi, ada keberagaman dalam dirinya. Semua yang eksis di dalam dunia ini, ya, apapun itu yang namanya being, ya, selalu unity and diversity. Prinsip ini selalu nyata di mana-mana. Dan ini adalah mempunyai satu korelasi yang sangat logis antara pencipta dan ciptaan. Pencipta bukan ciptaan, ciptaan bukan ciptaan. Tetapi ada satu prinsip di dalamnya yang di mana dalam ciptaan itu menggambarkan penciptanya. Ya, seperti itu. Nah, ini tidak bisa dijelaskan dalam konsep tauhid, ya. Kalau Anda tauhid itu tunggal mutlak, betul-betul tunggal mutlak, berarti tidak ada korelasi dengan prinsip unity and diversity dalam ciptaan. Nah, ini tidak bisa dijelaskan. Ini yang kita bilang unintelligible. Ya, seperti itu. Jadi beda jauh tauhid dan trinitas. Kami percaya Allah yang satu saja, satu hakikat. Bukan dua Allah, bukan tiga Allah, bukan berapa Allah. Hanya ada satu Allah. Tetapi dalam Allah yang satu itu ada keragaman sifat, ada keragaman pribadi. Kalau keragaman sifat Allah bisa diterima, maka logis juga menerima keberagaman daripada pribadi Allah. Maka Allah Bapa selalu eksis dalam kekekalan bersama logosnya, firman-Nya, selalu eksis dalam kekekalan bersama Roh Kudus-Nya. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat logik. Maka kalau pembicaraan malam hari ini sebetulnya tingkatnya ilmiah, ya akan sangat-sangat mendidik, ya. Tapi Bang Suma nggak ngangkat ke level ini. Ya, lalu masalah itu tadi, ya. Masalah kita percaya 66 kitab, berbeda dengan Katolik Roma. Dan ini memang sesuatu problem atau masalah yang memang ada dan bisa diperdebatkan dari Katolik Roma. Dan bagi kami orang Reform itu no problem. Kita berdebat, silakan berdebat, ya. Mengapa mereka memasukkan Deuterokanonika atau kanon kedua, sedangkan Reform tidak masukkan itu? Kita hanya menerima 66 kitab. Ya, tetapi saya karena tidak sedang berhadapan dengan romo-romo Katolik saat ini, ya, saya tidak akan menjelaskan lebih jauh. Ya, karena signifikansinya untuk Anda apa, Pak Handi? Kecuali memang Anda mau mengadu, ya, atau mengadu domba antara saya dan romo-romo itu, kan begitu, ya. Jadi pertanyaan saya kepada Bang Handi, signifikansinya pertanyaan ini apa? Anda mau mengadu domba saya dengan para romo Katolik itu? Nah, Anda harus jawab ini, ya. Kalau Anda mau mengadu domba, saya tidak perlu tanggapi, ya. Kalau Anda bertanya mengapa Reform itu terima 66 kitab saja dan yang diterima oleh Katolik Roma tidak diterima, kalau itu pertanyaannya jujur, saya akan menjawab dan jujur. Saya mengatakan yang kanonik itu hanya 66 kitab. Yang Deuterokanonika itu tidak kanonik, maka disebut Deuterokanonika. Waktu habis. Kanon kedua. Ya. Oh ya, mohon maaf, waktu habis saya terlewatkan. Silakan Bang Andi. Sebelum ke Bang Juma saya tanggapi dulu MYM, ya.
Ya, silakan Bang Handi untuk menanggapi. Berapa menit ini? Mohon maaf. 2 menit aja kalau gua mah. 2 menit. Nanti setelah ini Bang Handi terakhir atau ditanggapi Pak? Terakhir dari saya nggak nanggapi lagi, langsung Bang Juma yang jawab pertanyaan saya yang awal. Oke, silakan Bang Handi. Begini Pak MJM, saya ini nggak mau ngadu-ngadu loh. Tapi sesuai dengan kenyataan dan faktanya, Anda sudah teradu sendiri di dalamnya. Kenapa? Di antar denom itu saling mengakui dirinya yang paling benar Pak. Jadi bukan saya yang mau ngadu domba Pak. Anda sudah teradu domba sendiri gitu loh. Kalau seandainya Anda nggak merasa teradu domba, Anda ngikut langsung aja ke Katolik, ngapain meripom segala. Kan begitu Pak. Jadi mohon maaf, saya tidak ada niat mengadu domba. Tapi adu domba itu sudah ada di benak Bapak dan para denom yang ada di Indonesia ini. Kenapa sampai detik ini Pak, konsep ketuhanan kekristenan itu belum final dan mengikat. Tidak ada satupun umat Kristen di muka bumi ini bisa menjelaskan konsep ketuhanannya secara tuntas. Tas, nggak bisa clear and clear kata HTD. Tidak bisa Pak. Sepanjang Anda masih bertrinitas, tidak akan bisa Anda jelaskan konsep ketuhanan Anda secara sempurna. Berbeda dengan tauhid tadi, Anda menjawab singkat, jelas gitu loh. Artinya lebih baik Anda masuk Islam. Cara menjelaskan tauhidnya cepat daripada Anda muter-muter di luar sana. Sekarang sekali lagi saya tanya balik kepada Anda tidak menjawab tadi. Sebenarnya ajaran manakah yang paling identik dengan ajaran Yesus? Apakah yang pakai 73 kitab atau yang pakai 66 kitab? Yang identik dengan ajaran Yesus itu yang mana? A. 77 kitab, B. 66 kitab. Itu aja Pak dijawab. Yang mana yang paling sinkron dengan ajaran Yesus? Apakah 66 kitab atau yang 73 73 kitab? Itu dari saya. Terima kasih. Geser saja waktunya. Silakan Pak Pendeta MIM. 5 menit ya. Ya, pertanyaannya gampang sekali ya. Itu ditanyakan kepada anak saya pun akan sangat jelas menjawab dia ya. Pertanyaan begitu gampang ya. Ya 66 kitab itu kanonik ya. Dan 66 kitab itu bukan masalah identik dengan perkataan Yesus. Itu istilah yang salah itu ya. Ya, 66 kitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah diilhamkan, diwahyukan oleh Yesus Kristus ya. Seperti itu ya. Jadi 66 kitab gampang sekali menjawab kan. Kalau Anda tanya Katolik, dia akan tambahkan Deuterokanonika menurut versi mereka. Ya, maka saya bilang tadi motif di balik pertanyaan Anda kan ingin mengadu domba, kan itu ya. Nah, sekarang istilah adu domba tadi. Saya tidak mengadu domba katanya. Loh, memangnya Anda sedang menyaksikan sekarang saya cakar-cakaran dengan Katolik? Kan tidak. Kita Katolik dan Protestan sudah ratusan tahun itu reformasi ada dan sudah dewasa di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Coba saya tantang Romo Katolik untuk berdebat. Kan mereka tidak mau. Karena bagi mereka berdebat untuk hal yang sudah ratusan tahun kita memang berbeda dan tidak ada titik temu, tidak ada guna kata mereka. Dan kami Protestan khusus Reform ya sudah menerima bahwa kami hanya 66 kitab. Mereka lebih dari itu, ada Deuterokanonikanya. Kami saling menerima. Justru Anda yang mengadu domba, jelas ya kami tidak merasa teradu domba sendiri. Enggak ada itu. Kita sudah dewasa di dalam perbedaan. Kami tidak ada Kristen itu. Hei, kamu berbeda dari saya. Kitabmu itu 70 lebih. Kami hanya 66. Saya tusuk kamu, kafir kamu. No. Kristen tidak pakai prinsip itu. Kita mengutamakan kasih. Bahkan Yesus Kristus berkata, kasihilah musuhmu dan ampunilah mereka yang berbuat jahat kepada kamu. Itu keunggulan daripada etik moral Kristen. Ya, yang Anda tidak tahu ini Pak Handi. Ya. Lalu Anda juga bilang apa? Ya, konsep ketuhanannya belum jelas. Yang bilang belum jelas siapa? Trinitas itu jelas. Trinitas itu diajarkan Ortodoks, Katolik Roma, Protestan, Reform, Karismatik Pentakosta yang Trinitarian. Yang menolak Trinitas itu justru bidat. Anda tidak bisa membedakan bidat dengan yang
mainstream yang menerima Trinitas. Kami tidak ribut sesama Trinitas. Nggak ada. Kalau ada perdebatan, kami biasa dewasa kami. Kami bawa itu ke ranah akademik. Misalnya antara Barat dengan Timur. Barat Katolik dan Protestan misalnya berdebat dengan Timur Ortodoks. Kami tidak ribut-ribut dalam pengertian berdarah-darah untuk apa? Trinitas kami sama. Tetapi ada hal-hal tertentu yang mungkin secara detail penjelasannya berbeda, maka kami bisa diskusikan itu secara ilmiah. Kami tidak terbiasa untuk mengkafir-kafirkan hanya gara-gara ada perbedaan yang 1-2 detail semacam itu. Tidak ada itu. Jadi itu mungkin hanya ada di pikiran Anda yang menganggap konsep ketuhanan Kristen itu belum tuntas. Yang kami terus debat itu dengan bidat. Oneness Pentecostalism, ya kami debat. Dengan Unitarian seperti Franz Donald, kami debat. Dengan teologi liberal, kami debat. Dengan saksi-saksi Yehova, kami debat. Dengan Mormon yang percaya triteisme, kami debat. Konsep ketuhanan kami jelas sudah selesai. Ya, artinya konsep ketuhanan itu pemahaman kami akan ajaran Alkitab. Sudah dipimpin Roh Kudus, dipimpin Tuhan Yesus, dipimpin Allah Bapa kami yang maha murah, maha kasih, maha penyayang. Ya, kami beres, tidak ada yang tidak beres. Anda yang mengira tidak beres, berarti pikiran Anda yang, maafkan saya, yang tidak beres. Ya. Lalu Anda seolah-olah membawa bahwa konsep ketuhanan ini nggak beres-beres karena melihat debat dengan yang konservatif dengan yang bidat tadi. Saya pun kalau bawa-bawa Ahmadiyah di sini, Anda pasti tolak. Ahmadiyah itu kan bidat bagi ini kan, bagi Islam kan. Ya, Mirza Ghulam Ahmad itu pendiri Ahmadiyah. Anda terima sebagai nabi apa enggak? Sesat menyesatkan. Nah, makanya kalau begitu konsep tauhid Anda saya anggap tuntas. Tapi kalau berhadapan dengan Ahmadiyah pasti ada debat. Tapi di Indonesia tentu tidak ada debat. Saya tahu Ahmadiyah itu bagaimana masjidnya dibakar dan lain sebagainya. Ahmadiyah bukan Islam, Pak. Ya. Nah, sama juga Oneness Pentecostalism bukan Kristen bagi kami. Unitarian bukan Kristen. KTP-nya Kristen, Pak. Teologi liberal bukan Kristen. Selesai, Pak. Pak. Kalau Anda memaksakan itu Kristen, ya, waktu sudah habis. Ya, waktu sudah habis. Sekarang bergeser ke Mas Zuma untuk menjawab. Saya paksa Ahmadiyah juga itu Islam. Kalau Anda paksa Oneness Pentecostalism adalah silakan Mas Zuma. 2 session ini. Soalnya tadi 2 session. Silakan Mas Zuma. Bang Zulfikar sebentar. Saya oper handle sama Bang Zulfikar ya. Biar saya juga ada panggilan di Tri ya. Oke, terima kasih teman-teman yang ada di Zoom. Pak Pendeta MEM, selamat malam. Bang Zuma, assalamualaikum. Bang Handi juga. Silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah ini kita bergeser ke pihak Kristen yang bertanya ya. Di sini tadi Pendeta MYM sudah 2 kali menjawab, dipakai waktu 10 menit dari 1 pertanyaannya Mas Andi. Wajar kalau saya berikan 10 menit untuk Mas Zuma. Silakan Mas Zuma. Iya, jadi saya singkat aja Bang. Tentang pertanyaan daripada Bang Handi. Penilaian saya terhadap Pak MYM. Jadi di awal tadi saya mengatakan, jangan pernah mengatakan agama Anda yang paling benar sebelum Anda mengetahui agama orang lain. Nah, terkait yang kita lihat, penilaian saya terhadap Pak MYM itu dimaklumi. Karena beliau memang nol tentang ajaran Islam. Sangat disayangkan kemudian ketika dalam kondisi kosong, beliau mempraktekkan surah Al-Baqarah ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Jadi ketika dia bertanya tentang kata kami, di situ ada kredit poin yang ingin dijajakan bahwa Islam itu juga Tuhannya jama. Tuhannya bukan satu, tapi lebih dari satu. Dengan mengambil kata kami. Nah, padahal kalau dia itu pernah belajar Islam, maka orang Arab yang ketika didatangi ayat ini, mereka tidak ada satupun dari kalangan manapun di Arab sana ketika Allah datang melalui perantaraan baginda Rasul Muhammad SAW memberikan data itu, kata nahnu, mereka kemudian tidak ada satu lontaran kalimat pun yang mengatakan, kok Tuhanmu lebih dari satu? Kenapa? Karena orang Arab itu ngerti kata nahnu itu kadang jamak, kadang tunggal.
tergantung konteks. Nah, ini yang sedang kemudian dipraktekkan oleh Pak MYM di dalam ketidakpengetahuan terhadap Islam. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Nah, sehingga menggiring kepada kita sebagai umat Islam untuk supaya kita itu kembali mengetahui bahwasanya Tuhan kalian itu bukan satu, karena ada kata kami. Hanya saja Al-Quran menuntun kita umat Islam. Fas'alu ahlaz zikr in kuntum la ta'lamun. Wahai manusia, ketika didatangkan kepadamu Al-Quran, diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, fas'alu ahlaz zikr in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakan kepada orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran jika kamu tidak mengetahui. Nah, sehingga kalaupun kemudian penilaian daripada Pak MYM terhadap saya mengkaji pertanyaannya atau menjawab pertanyaannya menurut penilaian beliau, saya tidak mampu kemudian untuk memuaskan dia terhadap pertanyaannya, ya saya mengatakan, saya di dalam agama saya itu dituntut belajar mulai dari taman kanak-kanak sampai kepada taman makam pahlawan. Itu kewajiban bagi kami umat Islam untuk belajar. Belajar, belajar, dan belajar. Kalau ada kekeliruan, ada kehilafan, ada kekurangan dari penjabaran saya, bukan karena agama saya yang lemah, tapi karena saya yang belum sampai kepada poin tersebut. Berbeda ketika Bapak yang sudah levelnya tinggi terhadap agama Anda, ditanya satu hal, Bapak tidak mampu kemudian menganulir pertanyaan itu. Nah, itu bedanya. Lalu kemudian, kalau saya melihat daripada apa yang kemudian dipertontonkan oleh Pak MYM ini, sangat-sangat jelas sekali kita melihat ya, bukan cuma saya, bahwa Pak MYM memang kesehariannya disibukkan belajar tentang konsep karikatur yang dibangun kemudian untuk diimani oleh orang Kristen terhadap oknum Yesus. Sehingga tidak ada ruang dan waktu kemudian untuk belajar tentang Al-Quran. Maka sebagai saudara, daripada keesokan hari yang kemudian kita berdialog dan terjadi kesalahpahaman seperti yang sekarang ini, terjadi kesimpang siuran, kemudian saling menyakiti satu sama lain, maka adalah lebih baik Bapak seperti yang Bapak katakan, enggak akan mau lagi berdebat. Bapak silakan konsentrasi untuk membina jemaat, Bapak konsentrasi untuk menggembalakan jemaat Bapak, sembari Bapak kemudian memperdalam ketika nanti ada audiens yang bertanya tentang keyakinan Bapak. Al-Quran menerangkan kepada kami, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbi, wa illam taf'al fama ballaghta risalah, wallahu ya'zimuka minan nas, innallaha la yahdil qawmal kafirin. Wahai Muhammad, sampaikan apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Jadi kalau hari ini sekali lagi Bapak tidak terpuaskan dengan jawaban saya, lalu kemudian Anda mengatakan saya keok, ya mungkin itu benar adanya, karena Bapak pertama tidak memahami apa yang saya lantunkan, yang saya sampaikan kepada Bapak. Karena perangkat di dalam diri Bapak berupa keilmuan terhadap Al-Quran itu nggak ada. Ibaratkan saya mengisi botol, di mana botol itu tertutup. Sehingga Bapak mengatakan, saya tetap kosong, nggak ada apa-apa. Saya tidak memahami apa yang dipaparkan oleh Zuma. Saya tidak ada, dia keok malam hari ini. Itu disebabkan karena Bapak belum membuka botol yang ada pada diri Bapak. Saya isi dengan air seperti apapun, setetes pun tidak akan ada yang masuk. Jadi, ibaratkan Bapak itu ketika mengkaji tentang Islam, ibarat botol kosong yang dibuang ke samudra lautan yang sangat luas, Bapak terombang-ambing di tengah lautan, tetapi karena tertutup rapat, setetes pun air lautan nggak ada yang masuk ke dalam. Karena itulah adalah lebih baik ya Bapak akhiri debat dengan umat Islam. Apalagi dengan saya yang kritis terhadap keyakinan baik itu Islam maupun Kristen itu sendiri. Bapak tinggalkan dunia debat seperti ini,
supaya tidak menyakiti jemaat Bapak, supaya tidak menyakiti para kristolog-kristolog Kristen yang lainnya. Mereka banyak mengatakan bahwa Pak MYM adalah lebih baik menjadi guru bagi mereka saja. Bapak nggak usah terjun lagi ke dunia debat, tapi saya sarankan para apologet Kristen masuk di dalam kelasnya Bapak untuk belajar sebelum menghadapi kami di sini. Karena jujur saya katakan secara pribadi saya menghargai Bapak, saya menghormati Bapak sebagai orang yang sudah merelakan waktu dan juga usianya, juga uangnya untuk belajar tentang kekristenan. Begitu berhadapan dengan saya, Bapak diperlakukan seperti ini, itu sebenarnya nggak pantas. Karena keilmuan kekristenan Bapak itu sebenarnya ada, cuman karena saya kritis, umat Islam itu selalu berbicara mengenai ketauhidan dan konsep ketuhanan Yesus, di mana Bapak tidak ada keilmuan di sana untuk menjabarkan itu. Kenapa? Saya datang bukan beragama Kristen. Saya datang dengan beragama tauhid. Sementara yang Bapak punya adalah beragama Tritunggal. Pasti Bapak akan babak belur di situ. Alangkah baiknya Bapak jadi guru saja bagi kristolog, termasuk Pak Bom. Izinkan dia masuk menjadi murid Bapak, setelah itu baru bisa menghadapi kami. Bapak jangan turun ke lapangan untuk berperang. Bapak nyusun strategi, ajarkan kepada murid-murid Bapak untuk menjadi kristolog yang handal, habis itu terjun menghadapi kami. Dan terakhir saya minta maaf kepada Pak MYM, kalau ada kata-kata saya Pak, sebagai anak bangsa, saya merasa bersalah, karena telah, ya mungkin saya pernah memaki Bapak ya, biar bagaimanapun, sepantasnya saya tidak lakukan ini secara pribadi, tapi karena ini forum dialog, karena kita debat, maka adalah hak dan kewajiban saya untuk memperjuangkan akidah saya. Saya kira begitu, ya, Bang Handi dan Bang Zul, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Bahwasanya kesimpulan ini saya katakan Pak MYM tidak pernah belajar tentang Islam, sehingga tema ini kemudian tidak nyambung antara saya dengan beliau. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu masih tersisa, kita riset dulu waktunya. Akan saya atur dulu untuk penanya keduanya dari pihak kekristenan ya, 3 menit. Dan untuk sebagai narasumber, saya beri waktu 5 menit seperti tadi ya. Silakan Mas Albert ini ya, Albert dari pihak kekristenan. Silakan Mas. Oke, mulai ya. Selama 3 menit ya. Ya, oke. Sebetulnya sesi tanya jawab ini harusnya dimanfaatkan dengan bagus, tapi tadi Pak Handi tadi bertanya kepada Ustaz Zuma, tapi pertanyaan salah, out of topic. Akhirnya yang terjadi adalah Ustaz Zuma melakukan ad hominem kepada Pak MYM. Harusnya moderator tegas, kita fokus ke topik aja. Nah, terkait kata tauhid, tadi sebetulnya sudah dikejar secara luar biasa oleh Pak MYM kepada Ustaz Zuma, dan Ustaz Zuma berkelit ke sana kemari, awalnya mengakui tauhid ada, dan segala macam. Akhirnya mengatakan terakhir kata tauhid itu adalah konsep. Nah, argumennya begini. Kan pihak Muslim selalu menyerang Kristen. Trinitas itu nggak ada istilahnya di dalam Alkitab. Maka orang Kristen salah memahami 3 pribadi, 1 hakikat. Jadi ajarannya salah karena istilahnya nggak ada. Nah, Pak MYM balik menyerang. Mengangkat argumen yang sama untuk menyerang pihak Muslim. Sama dengan kata tauhid. Dari tadi Pak MYM kejar, mana istilah tauhid dalam Quran? Tidak ada. Sampai detik ini pun Bang Zuman tidak bisa menunjukkan. Hanya. Lalu kemudian mengatakan, oh lafaznya itu ada. Yang kami tanya bukan lafaz, tapi huruf tauhid itu mana? T-A-U-H-I-D itu mana? Ya kan? Bang Zuma ikut-ikutan kores lari ke Al-Anbiya 92. Itu juga nggak ada kata tauhid di sana. Ada 2 suku kata di sana, yaitu wahidatan, umatau, wahidatan. Itu 2 suku kata. Lalu kemudian Bang Zuma menggabungkan akhiran umatau, tau itu dengan awalan wahid. Lalu mengatakan tau wahid. Yang mentang-mentang pengucapan lafalnya sama, mirip bukan sama ya. Tidak ada sama, mirip. Lalu mengatakan itu tauhid. Nah itu kan omong kosong. Kita tidak mendasari pada kemiripan vokalisasi. Tapi kata tauhid itu mana? Tidak pernah ada. Maka kesimpulannya sama seperti Trinitas yang katanya nggak ada dalam Alkitab, maka ajaran yang salah. Saya juga menyebutkan hal yang sama karena kata tauhid tidak ada secara harfiah di dalam Quran, di dalam teks manapun itu. Maka syahadat umat Muslim sebetulnya nggak boleh dijalankan. Asyhadu la ilaha illallah itu nggak boleh diucapkan. Kenapa? Tauhidnya nggak ada, kata tauhidnya ada.
Yang ada cuma konsep, dan itu diakui oleh Bang Zuma. Cuman konsep aja yang ada dalam Quran. Dan kalau hanya konsep, tidak ada istilahnya, maka umat Islam tidak sedang menyembah Allah yang Esa, itu Allah yang Esa. Nggak boleh. Maka rukun Islam yang pertama itu tidak boleh dijalankan. Kenapa? Karena istilah tauhid itu tidak ada di dalam Quran. Itu saja, Pak. Sudah cukup? Cukup. Ya, saya stop. Saya dulu. Ternyata Anda juga seorang yang saya beri kesempatan malah tidak tahu diri merangkum semua perdebatan di sini. Karena Anda bukan sebagai narasumber dan Anda juga melepaskan kesempatan Anda untuk bertanya. Ya, diam dulu. Diam dulu. Sudah waktu kamu sudah habis. Untuk itu saya bergeser ke penanya dari Muslim. Sayang sekali dari pihak Kristen tidak bisa mempergunakan kesempatannya untuk bertanya. Padahal ini waktu bertanya. Silakan saya pilih di sini Umi Dini untuk bertanya selama 3 menit ke satu narasumber atau 2 narasumber, terserah. Bang Zul, mohon silakan. maaf Bang Zul, bisa saya tanggapi tadi? Ya, ditanggapi dulu, betul Bang Zul. Boleh tanggapi gitu aja ya. Soalnya tadi itu bukan pertanyaan, tapi statement aja itu. Iya, nggak apa-apa Bang. Mohon izin. Enggak, saya tanya, mana kata tauhid dalam Quran? Nggak ada tanyaan, silakan dijawab Bang Zuma. Oke, baik. Jadi gini, di awal tadi saya tidak pernah mengatakan ada ayatnya tauhid. Tapi kalau lafaznya, kita tahu, semua tahu, Kristen pun tahu. Ada lafaz itu. Minimal lafaz itu ada, dibandingkan Trinitas nggak ada sama sekali di kitab Anda. Nah, kenapa kemudian ada kata tauhid? Itu sama dengan kata monotheus, polytheus, animisme. Ya, sama. Itu adalah penjabaran terhadap iman kami. Ketika Anda mengatakan Kristen salah menurut Islam karena tidak ada data Trinitas, bukan karena itu sehingga Kristen itu salah, bukan karena tidak ada dalilnya Trinitas, tidak. Tanpa dalil Trinitas pun Kristen tetap salah menurut pandangan tauhid. Kenapa? Karena di dalam kitab Anda bergejibun ayat, bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya bukan Tuhan, Tuhannya cuma satu. Nah, kalau Tuhan itu satu, berarti itulah tauhid. Nah, kenapa kemudian ada istilah tauhid di dalam ajaran agama Islam? Kenapa? Pertama, kami umat Islam itu mengaku yang menciptakan hanya Allah, yang memberi rezeki hanya Allah, yang menghidupkan hanya Allah, yang mematikan hanya Allah, yang mendatangkan bahaya hanya Allah, yang memberi manfaat hanya Allah, yang berbuat segala sesuatu terhadap makhluknya hanya satu pribadi, Allah. Tauhid. Kemudian, kami mengesahkan Allah dalam jenis-jenis beribadah. Salat hanya kepada Allah, puasa kepada Allah, zakat hanya kepada Allah, haji hanya kepada Allah, berdoa kepada Allah, menyembelih hewan kurban hanya kepada Allah, rasa berharap, permohonan, rasa takut hanya kepada Allah. Itu tauhid, tidak kepada yang lain. Kemudian kami umat Islam juga menambahkan sifat-sifat kemuliaan itu hanya kepada Allah. Bahwa tidak ada kekurangan pada diri Allah. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Allah maha perkasa, Allah maha hidup, Allah maha kuasa, Allah maha kekal. Semuanya hanya kepada Allah, tidak kepada pribadi-pribadi lain. Itu yang dimaksud dengan tauhid. Bukan berarti harus ada ayatnya. Bukan. Tapi itulah tanpa konsep kemudian ketika ditanyai Tuhanmu berapa? Ahad. Tuhan kami satu. Satu itu seperti apa? Semuanya peribadatan menuju kepada Dia. Semuanya penciptaan hanya menuju kepada Dia. Semuanya pengharapan hanya menuju kepada Dia. Contoh misalnya ketika saya diminta untuk menjabarkan Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Bagaimana menjabarkan Al-Ikhlas ini dengan baik dan benar? Tentu kami umat Islam memahaminya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan hanya kepada Dia kemudian kami meminta. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Artinya perintah ini ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan juga kepada umatnya bahwa Allah itu esa, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada yang setara dengannya, Dia tidak memiliki pasangan, Dia juga tidak memiliki anak, Dia tidak memiliki sekutu dan seterusnya. Allahu qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lalu kemudian ketika dikatakan ayat ini maknanya adalah
bahwa Allah itu adalah as-sayyid. Dia adalah penghulu, tempat makhluk menyandarkan segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia, termasuk Tuhan Anda, meminta kepada yang di atas. Itulah yang dikatakan Allahus Samad. Allah tidak memiliki kemudian sesuatu yang sifatnya lemah, sifatnya tidak suci. Allah itu maha kekal. Ya, lalu kemudian ketika dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak memiliki anak dan tidak pernah diperanakkan. Itu yang dimaksud tauhid. Itu yang dimaksud dengan tauhid. Jadi tidak ada embel-embel, wah dia mengutus anaknya, dia kemudian ada sekutu di sampingnya, ada Tuhan yang duduk di sebelah kanan. Itu tidak disifati oleh Tuhan yang kami sebut sebagai ahad. Dan ahad inilah konsepnya tauhid. Gitu loh. Jadi bukan berarti tidak ada ayatnya tauhid, kemudian Islam gugur untuk menuhankan satu hakikat pencipta langit dan bumi. Tidak. Berbeda dengan Anda. Lain yang diceritakan Yesus, lain yang diceritakan Tuhan di kitab Anda, lain yang Anda konsepkan. Karikatur yang Anda buat sendiri. 1 dalam 3. 3 dalam 1. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu karikatur yang Anda buat sendiri. Sementara di kitab Anda nggak ada. Kalau kami, bukti tauhid itu ada. Allah itu esa. Tidak ada yang serupa dengannya. Demikian. Ya, baik, waktu sudah habis. Karena tadi tidak ada pertanyaan kepada Pak MYM, maka akan saya teruskan lagi yang bertanya dari pihak Muslim. Sebentar, saya riset dulu. Silakan Umi Dini karena saya lihat tadi Umi Dini yang kedua ya, untuk address-nya. Silakan Mbak Dini untuk bertanya selama 3 menit, diarahkan kemana? Kedua atau ke salah satu, silakan. Baik, terima kasih Pak Zul. Yang mau Umi tanya tentunya Pak MYM ya. Jadi sebelum Umi ke pertanyaan, semestinya teman-teman Kristen dulu, karena ini adalah pembahasan tauhid, ketahui dulu apa arti dari pada tauhid itu tadi. Kalau Umi dengar tadi, Pak MYM berdebat seperti Uti Watimena, sudah dijawab berkali-kali oleh Bang Zuma, tetap mengatakan tidak dijawab, dan terus ngotot meminta bukti dalilnya, dan Bang Zuma pun sudah mengatakan tidak tercatat di dalam Al-Quran. Jadi harus tahu dulu, tauhid itu apa yang dikatakan Bang Zuma tadi adalah satu konsep ketuhanan, sama halnya seperti Trinitas. Tauhid ini berarti mengesahkan Allah. Di dalam Al-Quran ada lafaznya. Ini adalah tauhid ini merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata kerja wahada yuwahidu. Seperti tadi sudah berkali-kali dijelaskan Bang Zuma. Ya, jadi ketika bentuk tersebut yaitu wahada, yuwahidu, dan tauhid ini itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita teliti dalam melihat ini adalah akar kata yang sama sejatinya, kata yang menunjukkan tentang keesaan Allah. Nah, ini disebut di dalam sebanyak 12 kali di dalam Al-Quran. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tadi Pak MYM ngotot sama Bang Zuma, mana di dalam Al-Quran ada kata tauhid, jadi jangan keberatan kalau misalkan kita juga minta, karena ini adalah sama-sama konsep ketuhanan. Jadi jangan keberatan kalau diminta, di mana di dalam Bible disebutkan ada kata Trinitas, seperti itu. Silakan tunjukkan satu pada Pak MYM, tolong tunjukkan satu ayat saja yang menyatakan bahwa Trinitas tertulis dalam Bible. Lalu tadi yang kedua, dikatakan percaya Yesus, maka keselamatan itu akan ada. Pertanyaannya, percaya Yesus sebagai apa? Ya kan? Sebagai utusankah atau sebagai Tuhan? Nah, Umi minta tolong dibacakan oleh Pak MYM Yohanes 17 ayat 3 dengan 1 Yohanes pasal ke-7 ayat ke-1. Jadi yang pertama, tolong dibuktikan dalilnya di mana di dalam kitabnya Pak MYM yang menyatakan kata Trinitas. Kemudian yang kedua di ayat minta tolong dibacakan Yohanes 17 ayat 3 dan 1 Yohanes pasal 7 ayat 1 supaya kita tahu percaya Yesus sebagai apa yang akan memperoleh hidup yang memperoleh hidup yang kekal dan keselamatan itu mempercayai Yesus sebagai Tuhankah atau sebagai utusan. Jadi 3 ayat ini tolong dibacakan oleh Pak MYM. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah tentang di mana ada letaknya kata Trinitas di dalam 1 ayat saja. Yang kedua tolong dibacakan Yohanes 17 ayat 3 dan 1 Yohanes pasal 7 ayat yang pertama. Oke, silakan. Terima kasih Bang Zul. Baik, terima kasih karena pertanyaannya diarahkan ke Pak Pendeta MYM. Silakan Pak Pendeta untuk menjawab. Ya, baik, saya jawab. Ya, mungkin sebelum saya menjawab ini saya sedikit tanggapan terhadap
pertanyaan Bang Hadi ke Bang Suma tadi mengenai saya ya. Itu tidak relevan, betul kata Albert tadi, itu tidak relevan itu ya, bukan substansi perdebatan ya. Bertanya tentang saya itu bagi saya hanya mengarah-arahkan apa namanya itu isu, karena memang Bang Suma babak belur malam hari ini supaya terangkat sedikit marwahnya begitu ya, atau apalah begitu ya, kehormatannya begitu ya, tidak apa-apa. Lalu mengenai ibu siapa namanya tadi ya yang bertanya kepada saya ya, justru ini senjatanya Islam yang sering dipakai untuk menyerang Kristen. Sekarang saya arahkan ke polemikus Islam. Kalau kami Kristen tidak peduli dengan apa namanya, semua itu harus ada teksnya, ada tertulisnya. Kami tidak itu, karena kami Kristen mempelajari Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, baru kami membuat kesimpulan teologis. Kami membuat satu konklusi teologis, ya. Seperti itu, kita tidak pernah berdasarkan pemahaman doktrin kami kepada hanya satu ayat, satu teks, satu dalil, yang kalian orang Islam sering gembar-gembor ketika menyerang Alkitab. Maka ini pertanyaan yang gak relevan untuk Kristen. Ya, kenapa saya paksa Zuma tunjukkan dalilnya, ayatnya, bahwa tauhid itu ada, dan memang dibuktikan tidak ada, dan Zuma sudah ngaku itu. Karena selama ini Islam menyerang Alkitab itu, tunjukkan ayatnya Pak Pendeta. Ayatnya mana? Kalau tidak ada ayatnya, asumsi saja itu katanya. Itu cuma asumsi. Padahal yang saya sampaikan itu konsep seluruh Alkitab. Maka Trinitas itu konsep seluruh Alkitab. Bukan masalah kita karena ada istilahnya atau tidak ada istilahnya. Tapi kalau Alkitab ajarkan itu, kami percaya, dan Alkitab ajarkan Tritunggal. Ya, maka tadi itu kalau mbaknya ini yang bertanya paham itu argumentasi saya sedang menggunakan senjatanya polemikus Islam yang selama ini mereka pakai untuk serang kekristenan, yang mengatakan dalilnya mana Pak Pendeta, ayatnya mana, jangan hanya asumsi. Saya balikan kepada Anda sekarang, ternyata tauhid pun itu enggak ada teksnya, enggak ada dalil ayatnya yang jelas. Tauhid ya, bukan tauhid ya. Itu Pak Albert tadi ya sudah membantu untuk menjelaskan lebih bagus lagi ya. Ya, jadi senjata kalian yang selama ini yang kalian apa namanya hantam Kristen itu yang saya balikan sekarang. Maka pertanyaan tentang dalil ayat mana, istilah ayat Alkitabnya mana, itu pertanyaan yang sebetulnya meaningless itu dalam dunia akademik itu. Karena ada hal-hal tertentu yang tidak tercatat secara tersurat, tapi konsepnya ada. Dan malam ini kalian mengakui tauhid itu konsepnya dalam Al-Quran ada, tapi secara tertulis tidak ada. Tidak bisa dibuktikan. Nah, ini yang saya mau, berarti ketika kalian menyerang Trinitas, tidak usah tanya istilah Trinitas mana. Karena itu konsep yang diajarkan Alkitab. Mari kita adu konsep dengan konsep. Nah, kalau Zuma sebetulnya lebih akademik dan ilmiah, kita adu sekarang konsep tauhid dengan konsep Trinitas. Logik yang mana? Yang logik yang mana? Yang rasional yang mana? Tapi kan tidak meningkat tadi, hanya putar-putar mengenai pembuktian istilah tauhid, dan yang Zuma tidak bisa buktikan sama sekali malam hari ini. Ya, jadi itu hanya senjata kalian yang saya balikan Ibu. Ya, kalian yang selama ini siling pendeta MIM ngomong nggak ada dalil, ngomong nggak pakai teks, ngomong nggak pakai apa, hanya asumsi katanya. Nah, saya balikan sekarang, tauhid itu ternyata apa? Ada dalilnya enggak? Ternyata enggak ada. Ada ayatnya enggak? Enggak ada. Istilah tauhid, T-U-H, ya, T-U tauhid ya, T-A-U-H-I-D, enggak ada kan? Enggak ada. Maka itu serangan kalian selama ini terhadap Kristen yang minta dalil, minta ayat, ayatnya mana, itu serangan omong kosong itu. Karena bicara agama tidak hanya bicara satu ayat, comot satu ayat, comot satu dua ayat, enggak. Kita bicara keseluruhan kitab suci. Bagaimana kitab suci mengajar kita. Bagaimana kitab suci itu mempunyai satu perspektif, mempunyai satu konsep, mempunyai satu worldview yang membentuk keseluruhan doktrin keagamaan kita. Ini yang saya ajarkan kepada kalian sekarang. Dari seluruh perdebatan ini, saya mengajarkan kalian apa itu ilmiah, apa itu akademik. Itu bicara konsep. Bahkan kadang-kadang kita bicara yang abstrak, yang mungkin bagi orang biasa tidak bisa paham. Itu hanya orang yang tingkat levelnya tinggi. Semakin abstrak pembicaraan kita, semakin level tinggi baru bisa paham. Kalau orang yang minta ayatnya mana, itu level paling rendah, tidak ngerti apa-apa. Dan saya buktikan malam hari ini. Baik, waktu sudah habis. Dalil Anda tidak bisa dipertahankan.
Ya, untuk selanjutnya saya bergeser ke ini Pak MYM tidak udah Pak waktunya Zul, sudah habis. Dijawab atau nggak Pak Zul, dijawab ini itu nanti Pak kita MYM kembalikan tidak ke menjawab audien, Mbak pertanyaan yang Dini. ditanya itu 3 ayat. Ya, itu nanti audien yang menilai. Ya, karena dalam perdebatan ini yang saya sudah gawangi di sini tidak ada kalah maupun menang. Oke, jadi Pak MYM Yang kalah maupun yang menang itu audien yang pertanyaan. menentukan, Mbak Dini. Oke, silakan. Maka dari itu lanjutkan. buat teman-teman yang muslim yang lain kalau bertanya yang akurat. Gitu aja. Untuk selanjutnya saya akan bergeser ke Bro Admin ya yang sudah hand raise dari pihak kekristenan. Silakan untuk Bro Betul. Admin selama 3 menit ke depan bertanya ke salah satu narasumber atau kedua narasumber, silakan dipertanyakan. Ya. Tes masuk ya, Bang. Ya, saya mau tanyanya ke Pak Zuma saja. Sorry, suara masuk ya? Ya, masuk. Saya tadi sempat nyimak ada beberapa kalimat Pak Zuma yang kalau nggak salah berkata begini, kalau mengikuti ajaran Yesus, Anda akan menjadi Islam. Saya konfirmasi dulu apakah betul? Langsung Betul, aja, betul, nanti betul. dijawab, ada waktunya bertanya, ada waktunya menjawab. Oke. Ya, yang saya ingin tanyakan, ajaran Yesus yang mana yang membuat orang bisa menjadi Islam jika mengikutinya? Sebagai Oke. contoh, saya ambil satu ajaran Yesus yang secara jelas dengan mengikuti ajaran Yesus yang ini itu tidak bisa kemudian mengikuti ajaran Islam. Contohnya ajaran Yesus mengenai perjamuan kudus. Ini satu-satunya ajaran yang diajarkan oleh Yesus, tidak diajarkan oleh orang lain. Yesus mengatakan di Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28, kemudian di Lukas juga mengenai perjamuan kudus. Apa itu perjamuan kudus? Yaitu peristiwa agung yang benar-benar murni dilakukan oleh Yesus sendiri, dan itu diperintahkan kepada umat Kristen, seluruh Kristen melakukan perjamuan ini. Nah, yang saya heran kenapa Pak Zuma bisa mengatakan kalau mengikuti ajaran Yesus Anda akan menjadi Islam, sedangkan ajaran Yesus yang sangat fundamental untuk Kristen itu salah satunya adalah perjamuan kudus ini. Nah, yang saya tanyakan, ajaran Yesus yang mana yang membuat orang bisa menjadi Islam jika mengikutinya? Itu saja, Pak Zuma, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bro Admin yang telah bertanya diarahkan ke Mas Zuma. Saya persilakan Mas Zuma untuk menjawab pertanyaan dari Bro Admin. Oke, baik. Makasih banyak ya. Jadi gini, Yesus mengatakan gini, Pak. Jika kau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Kan gitu. Nah, Yesus melakukan apa? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kami percaya. Kalian tidak percaya kalau Yesus itu hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kalian nggak percaya, kami percaya. Kalian tidak percaya karena Anda menggunakan Matius 28 nomor 19. Diutus kepada seluruh dunia untuk diberitakan Injil. Padahal Injil yang mau diberitakan itu bukan mengajarkan menuhankan Yesus, tetapi mengajarkan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Terkait dengan perjamuan kudus. Pak, saya ngerti, Pak. Di dalam kitab Anda banyak bercerita tentang perjamuan kudus. 1 Korintus 11 nomor 24 sampai nomor 27, Matius 26 sampai 28, kemudian 1 Korintus 10 nomor banyak perjamuan kudus. Apa yang dipertontonkan Yesus di sana? Makan, minum. Kami juga makan, minum, Pak. Makan roti, kemudian kami minum susu, minum kopi, biasanya itu. Ya, perjamuan kudus itu maksudnya apa? Anda ingin mengatakan minum darah, makan daging Yesus gitu? Yesus nggak ngajarin itu, Pak. Yang Yesus ngajarkan makan roti. Kami juga makan roti. Tiap pagi sebelum kantor saya makan roti. Jadi kalau Anda mengatakan perjamuan kudus itu sebagai lambang bahwa yang mengikuti Yesus yang adalah perjamuan kudus, bukan begitu. Yesus mengatakan, jika kau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan apa? Apakah dia melakukan amalan-amalan sebagai Kristen, nyembah anak Maria, masuk ke gereja, ibadah sambil jingkrak-jingkrak duduk, tepuk tangan? Itu yang Anda katakan mengikuti Yesus? Tidak. Yesus mengajarkan tauhid.
Yesus itu tauhid. Terkait dengan pertanyaan apa yang tadi yang mengatakan bahwa pernyataan Pak MYM tadi itu mengatakan, saya menggunakan apa yang Anda gunakan kepada kami. Mana ayat tauhid? Karena selalu kalian menyerang mana ayat Trinitas. Kami tidak peduli, kata Pak MYM. Kami nggak peduli. Mau ada ayatnya kami nggak peduli. Karena kami tidak berdasarkan terhadap itu. Loh, kok giliran saya tidak menunjukkan ayat tauhid, Anda mengatakan saya babak belur? Boleh dong saya mengatakan Anda babak belur karena Anda tidak menunjukkan ayat Trinitas. Perbedaannya kita kemudian adalah Pak MYM, dengarkan, pasang kuping Anda. Konsep tauhid, ayat tauhid yang berbunyi tauhid, huruf T, kemudian huruf hamzah, kemudian huruf H, kemudian huruf dal, itu memang nggak ada. Tapi yang ada kemudian bukan kata tauhidnya. Ayat-ayat yang mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Tuhan itu satu, yang melahirkan kemudian konsep tauhid. Bukan tauhid yang melahirkan kemudian kata-kata Tuhan itu satu. Al-Quran mengatakan, ya, ilahin illa ilahu wahid. Satu. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidata. Ini kemudian lafaznya. Ada kata ini. Kalau di kitab Anda tidak ada kata lafaznya itu. Lalu kemudian di Al-Quran diterangkan, innamallahu ilahu wahid. Tuhan kami satu. Bukan dua. Bukan tiga. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tuhan kami satu. Qul huwallahu ahad. Satu. Allah itu satu. Yang disembah oleh Islam itu satu. Yang maha kuasa itu satu. Yang maha penyayang itu satu. Dan itu adalah Allah. Satu. Inilah yang berdiri sendiri. Hakikatnya satu. Kami sebut konsepnya tauhid. Ada ayat yang mendukung. Qul huwallahu ahad. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa. Ada ayat pendukung tauhid. Tapi ayat pendukung trinitasnya mana? Mana ayat pendukung trinitas? Tuhan itu 3 pribadi. Di mana ayatnya mendukung trinitas itu di mana? Jangankan ayat berbunyi trinitas, pendukungnya saja kagak ada. Jadi konsepnya adalah konsep karikatur yang dibuat-buat. Kalau kami tidak. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kami satu. Ayatnya ada. Tuhan kami satu. Berarti tauhid betul. Tauhid itu adalah monoteis, satu Tuhan. Tapi kalau Anda, mana ayatnya yang mendukung trinitas? Dek narak kepeng. Gitu loh, Pak. Baik, waktu sudah habis, saya riset dulu. Untuk selanjutnya saya bergeser dari pihak Muslim ya. Ini saya lihat di sini Aki Peta Lempu. Silakan Aki Peta Lempu, pergunakan waktunya sebaik mungkin selama 3 menit untuk bertanya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Pak Pendeta MYM. Saya bersyukur ini bisa bertemu dengan malam ini. Jadi setelah saya tadi mendengarkan perdebatan atau diskusi ini saya melihat sangat-sangat menarik ini untuk kita ikuti bersama-sama. Jadi kalau saya sih pendek saja barangkali Pak MYM. Kalau kita berbicara masalah konsep tauhid di sini, saya mau bertanya kepada Pak MYM. Saya tidak mau menyerang atau apa, mencomot-comot. Saya hanya meminjam hasil analisis daripada Pak Dr. Husaimah. Di mana dikatakan di Pak Dr. Husaimah, hasil penelitiannya 97 ayat di dalam Bible itu Yesus sendiri yang berkata dengan tegas dan jelas bahwa dia hanya seorang utusan. Ya, sekali lagi saya katakan 97 ayat dari 31.170 ayat yang ada di Bible itu mengatakan, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia seorang utusan. Sekarang kalau kita berbicara masalah Trinitas atau ketauhidan dia,
atau keesaan dia menandakan dia Tuhan yang esa, kemudian Trinitas di mana? Tolong jelaskan, saya tidak mau comot aja. Silakan Pak Emian. Sudah cukup? Cukup, nanti saya tanggapi. Untuk ditanggapi, jadi perdebatan ini. Kita serahkan aja kepada narasumber. Tugas penanya bertanya saja. Karena di sini tidak ada untuk sesi menanggapi lagi ya. Silakan Pak MBM. Oh ya, kalau gitu saya tak lanjut Bang. Oh ya. Jadi seperti itu Pak MBM ya. Jadi tolong dijelaskan kepada saya. Saya tidak comot ayat. Kalau comot ayat 1-2 ayat. 97 ayat. Hasil penelitian pada Dr. Husema, Yesus dengan tegas mengatakan dia seorang utusan. Di lain pihak, ada yang memohonkan dia. Kalau seperti itu, maka siapa yang berbohong di sini, Pak? Atau ke siapa yang tidak konsisten? Nah, mungkin itu aja, singkat aja barangkali. Mungkin Pak ini sudah bisa tangkap dari pertanyaan saya. Silakan, Bang Jul. Makasih, Bang Jul. Baik, terima kasih. Oke, saya kembalikan karena penanya tadi mengarahkan ke pendeta. Silakan Pak Pendeta untuk dijawab. Ya, baik, pertanyaannya saya akan menjawab ya. Jadi si penanya ini, Bapak penanya ini mengasumsikan bahwa beliau ini tidak memahami tentang pandangan orang Kristen tentang Tuhan Yesus. Ya, yang ada di kepala Bapak yang bertanya ini, yang dia tahu bahwa bagi orang Kristen Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Mungkin hanya itu yang dia tahu. Tunggu dulu. Nah, jangan diinterupsi. Sebentar Pak Edi. Tidak diinterupsi. Karena Anda mengatakan bahwa jangan diinterupsi, Akibeta. Ini sesi cuma bertanya. Saya sudah bukan paham. Sesi debat ini. Ya, saya sudah paham. Dengarkan aja penjelasan saya. Jadi biarkan Pak Pendeta tuh menjawab sesuai dengan kemampuannya, biar audien yang menilai. Kalau saya itu izinkan untuk menyangkal, nanti jadi perdebatan. Sedangkan debat utama antara Zuma dengan Pendeta MJM sudah berjalan. Jadi ini sesi tanya jawab aja, bertanya saja. Silakan Pak Pendeta. Ya, baik. Jadi pertanyaan ini mengasumsikan Bapak penanya ini yang ada di pikirannya adalah bahwa orang Kristen hanya percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Cuma itu yang dia tahu. Tapi yang Bapak ini tidak tahu bahwa orang Kristen juga percaya Yesus adalah nabi, percaya kita. Yesus adalah imam, kita percaya. Yesus adalah raja, kita percaya. Yesus adalah Allah, kita percaya. Yesus adalah manusia dalam kemanusiaannya, kita percaya. Yesus adalah utusan di dalam menjalankan tugas mesianik penebusannya, kita percaya. Lalu kalau begitu apa masalahnya dengan 90 lebih ayat yang Anda kutip tadi yang mengatakan Yesus utusan? Memang Yesus adalah utusan Bapa dalam mengerjakan karya penebusan. Maka Yesus selalu berkata, aku datang dari Bapa, aku diutus oleh Bapa. Itu no problem sama sekali. Masalahnya apa? Orang Kristen percaya Yesus utusan. Ya. Makanya apa yang dipercaya Kristen dari Yesus Kristus? Pertama, dia adalah logos ilahi, Allah itu sendiri. Sang firman. Karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, jelas. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging. Dalam pengertian ketika kami membaca seluruh bagian Alkitab, artinya firman itu sekarang mengambil natur manusia bagi dirinya sendiri, sehingga sekarang setelah berinkarnasi mempunyai dua natur yang berbeda. Allah sepenuhnya karena memang dia adalah logos ilahi, Allah dari kekal sampai kekal, lalu setelah inkarnasi mempunyai natur manusia yang bersatu dalam satu pribadi logos. Dua natur, satu pribadi. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi, tidak bercampur, tidak berubah. Nah, oleh karenanya kami percaya Yesus juga adalah manusia dalam kemanusiaannya. Apa masalahnya? Memang dia manusia dalam kemanusiaannya, makanya bisa mati, makanya bisa makan ikan goreng, makanya bisa jalan-jalan di atas bumi. Tapi pada saat yang sama, dalam natur Allahnya, dia adalah Allah yang tidak terbatas. Dia adalah pencipta, dia adalah pengampun dosa.
Dialah Tuhan satu-satunya, juru selamat satu-satunya. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus pasti tidak akan binasa. Yesus Kristus berkata, siapa yang percaya kepadaku akan kubangkitkan. Ya, hanya Yesus yang mengklaim seperti itu, yang menyatakan kealahannya, ketuhanannya atas hidup manusia, yang berkuasa membangkitkan, berkuasa untuk tidak membangkitkan, berkuasa mematikan, berkuasa menghidupkan. Itulah Tuhan yang saya percaya. Jadi Yesus ya Tuhan, dia adalah Allah dalam kealahannya, dia adalah manusia dalam kemanusiaannya, dia adalah utusan sebagai Mesias yang diutus oleh Bapa untuk mengerjakan karya penebusan. Dia adalah Raja Gereja dan Raja alam semesta dalam kerajaannya. Dia adalah imam besar yang bahkan dikorbankan di atas kayu salib dalam konteks penebusan. Dia adalah nabi dalam konteks dia selama di bumi, dia mengajar. Maka ada lagu kami ya, Yesus Kristus. Jangan nyanyi Pak, jangan nyanyi Pak. Raja, ya, tidak masalah. Itu saya kan menjawab dari aspek Kristen ya. Yesus Kristus, Nabi, Imam, Raja, ya tidak masalah. Memang dia utusan dalam konteks bagaimana dia diutus oleh ya, Bapa. Waktu sudah habis, saya riset dulu. Ya, jadi tidak ada masalah. Selanjutnya akan saya geser ke penanya dari Kristen ya. Ini sesi untuk bertanya aja, bukan sesi untuk mendebat. Silakan di sini ada Daniel ya, dari Kekristenan nih Daniel. Ya. Ya, silakan untuk bertanya 3 menit, Anda waktu untuk bertanya, silakan. Saya mau bertanya ke Pendeta MYM, karena tadi beliau mengatakan dia menjelaskan Trinitas sesuai dengan Alkitab, sedangkan Trinitas itu sendiri pada mulanya itu dirumuskan oleh Tertullianus dan itu mengalami perkembangan, dan kitab suci itu pada zaman itu pun kanonnya itu tidak sama dengan yang sekarang, 66 kitab, sedangkan PMM hanya menerima 66 kitab nih, sola scriptura. Sedangkan Trinitas itu ada di dalam magisterium gereja, bukan ada dalam sola scriptura. Nah, jadi kalau Bapak MYM bilang menerima sola scriptura aja, berarti menolak magisterium gereja, sedangkan ajaran Trinitas itu hanya ada di dalam magisterium. Itu bagaimana bisa Bapak menjelaskan Trinitas itu sendiri, di satu sisi yang lain Bapak menolak magisterium gereja? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, ya, tadi Bapak mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan satu-satunya. Ya, saya mau bertanya begini, Yesus itu Tuhan satu-satunya, Allah satu-satunya, atau ada bukan Allah satu-satunya gitu? Itu saya, karena seringkali orang mengatakan Yesus itu Tuhan tapi bukan Allah satu-satunya gitu. Itu yang menjadi pertanyaan fokus saya ya, mengacu kepada, sekalipun saya Kristen tapi saya ingin pertegas juga di sini, karena saya tahu saya reform itu hanya menerima sola scriptura ya, percaya kepada sola fide, sola gratia. Jadi sudah menerima sola scriptura, tidak pakai lagi itu magisterium. Sedangkan Trinitas itu adalah ajaran yang ada di dalam magisterium. Bagaimana saudara bisa mengajarkan Trinitas sedangkan saudara tidak percaya magisterium itu sendiri? Apakah Trinitas yang saudara bangun itu adalah asumsi saudara sendiri terhadap kitab suci, atau berdasarkan apa yang ada dalam magisterium? Itu aja. Kalau menerima magisterium, ya jangan bilang total soal scriptura dong. Itu aja, mungkin silakan dijelaskan. Baik, terima kasih. Sapu dulu, saya bergeser ke tim ataupun timer untuk Pak Pendeta, karena ini dari pihak Kekristenan, pertanyaannya diarahkan ke Pendeta MYM. Silakan Pak Pendeta. Ya, baik. Ini si penanya ini adalah Oneness Pentecostalism, dan itu adalah bidat ya, ajaran sesat. Itu bukan Kristen ya. Dari pertanyaannya dia mengasumsikan dia adalah Oneness Pentecostalism, dan malam hari ini saya debat dengan pihak Islam. Alangkah baiknya kalau Islam yang bertanya, saya sebagai Kristen menjawab. Tapi kalau penumpang gelap Oneness Pentecostalism ini mau bertanya, silakan you atur, undang Yosua Tewu yang saya sudah tantang itu ya. Jawab, jangan ngecap di sini. Ayo jawab. Diam dulu, Anda, ini waktu saya. Ya, Anda Oneness Pentecostalism atau mungkin Islam yang berpura-pura jadi Kristen, ya. Jadi
silakan Anda undang Yosua Tewu atau tokoh Oneness, kita ada ini nggak bisa jawab ruang debat tersendiri ya. Saya tadi Pak Zul, Anda tolong tidak jangan. berhak ini. Di sini ruang Bentar, saya netralkan dulu ya. Ini sesinya bertanya saja Mas Daniel. Kita harus tertib dan mematuhi aturannya, biar nggak terjadi diskusi. Kalau mau diadakan diskusi nanti saya atur lagi. Kalau mau Jadi silakan Pak Pendeta. Ya, Tahan dulu Mas Daniel, tahan dulu. Ya. Silakan. Apapun nanti yang dikatakan Pak Pendeta, biar audien yang menilai gitu aja lah. Ya, jadi ini adalah bidat Oneness Pentecostalism atau mungkin ya orang Islam yang berpura-pura menjadi Kristen. Ya, saya terlalu tajam pikiran saya membedakan pernyataan orang ya, terlalu tajam ya. Jadi ini Oneness Pentecostalism. Dia sedang mencoba mengadu-adu, mengobok-obok ya, bicara magisterium, apalah segala macam, sola scriptura ya begitu ya. Karena dia mau mengobok-obok. Jadi kalau Anda mau, kalau punya nyali, undang Yosua Tewu, itu tokoh Oneness itu. Dengan saya aja Pak. Ya. Anda itu ilmunya terlalu rendah. Ya. Dengan saya aja. Jadi debat sama kamu boleh ya, tapi kamu silakan kirimkan itu kurikulum vitae-mu mana. Jangan sampai Anda lulus SD. Kalau Anda lulus SD, tidak boleh debat sama saya. Ya, kirimkan kurikulum vitae-mu ya. Nanti you klik itu channel GKR itu ada di sini. Gue hancurkan trinitasnya di sini. Moderator diamkan dulu orang itu. Itu mute dulu. Itu tidak boleh. Harus adil. Harus adil. Ini nggak mampu. Mas Daniel, tolong ditahan. Biar dihabiskan dulu waktunya. Ini Pak Pendeta. Tidak harus dikeluarkan dari room. Harus adil dong. Jangan adil sama Suma saja. Sabar ya Mas Daniel, sabar ya Mas Daniel. Sabar dulu. Ini tak putus waktunya. Mas Daniel, untuk waktu berdebat nanti ada sendiri. Oke Pak. Biarkan audien di sana yang akan menilai. Kamu kan tadi dikatakan bidat. Biarkan audien yang menilai. Ya memang bidat dia. Memang bidat sesat. Memang goblok kayak begini. Aduh, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai rule di sini ya. Biar kita di sini tertib, saling menghormati. Silakan Pak Pendeta, sudah ada 2 menit 43 detik. Moderator, tidak sulit mengeluarkan orang seperti itu. Di sini gini Pak, di sini kita tidak asal mengeluarkan, kecuali orang itu sudah mulai menghujat. Mute aja. Ya, saya sudah perintahkan dia untuk berhenti. Insya Allah Pak Daniel akan berhenti di sini. Ya Pak Daniel ya, hormati kami di sini. Jadi itu Oneness Pentecostalism ya. Jadi dia bilang mau debat sama saya ya. Kurikulum vitae-nya apa? Kalau masih lulus SD saya tidak mau ya. Bukannya Pak MM lulus tidak ya. Kan yang lainnya tolong ya. Nanti kalau itu saya mute semua loh ini ya. Biarkan kan Pak Pendeta itu. Tidak ya ini MM ini. Harus di. Bentar, saya mute dulu, saya mainkan dulu ya. Biar tertib di sini. Waktu saya push dulu mana Pak MM ini. Bentar. Ayo kita hormati narasumber kita di sini. Jangan sampai ruangan kita di sini. Bentar ya. Pak Pendeta, silakan dibuka mic-nya sendiri. Silakan dibuka. Silakan dibuka Pak Pendeta, mic-nya. Ya, udah. Ya, silakan diteruskan. Waktu tinggal 2 menit 25 detik. Ya, baik. Jadi pesan saya, ya, si Daniel itu kalau mau debat sama saya, kurikulum vitae-nya jelas dulu. Kalau dari pihak Islam, ya, saya memang sering tidak meminta kurikulum vitae. Kenapa? Ya, karena Islam itu biasanya dari kecil dididik dalam Quran, ya, lalu kemudian dididik dalam ilmu agama, lalu kemudian setelah belajar kadang-kadang hanya di pondok pesantren, ya, tidak pernah studi S1, S2, S3 dalam ilmu agama Islam, ya, itu mereka bisa jadi ustadz, ya. Nah, biasanya ustadz ketemu pendeta itu wajar, itu biasa saja, ya. Tapi kalau si Daniel ini, ya, kan sekolah, kalau dia ngaku itu Oneness Pentecostalism, itu Oneness Pentecostalism itu ada sekolahnya kok. Dia lulusan mana? S1-nya di mana? Selesai di mana? S2-nya di mana? Kalau kurikulum vitae-nya jelas, saya akan debat sama dia. Kalau tidak, Yosua Tewu aja itu. Katanya dia ilmunya lebih tinggi dari Yosua Tewu, ya. Wah, itu sudah menyombongkan diri itu, ya. Ya. Jadi silakan Oneness yang jelas kurikulum vitae-nya debat sama saya nanti, ya. Daniel itu kalau kurikulum vitae-nya memadai boleh debat sama saya. Kalau tidak, ya untuk apa debat kusir, saya tidak mau. Nah, mengenai pertanyaannya tadi itu, ya, masalah sola scriptura, ya, tidak ada itu Trinitas. Kan sudah saya menjelaskan tadi bahwa Trinitas itu adalah satu konklusi dari penelitian Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru.
Saya menulis tentang Trinitas itu dalam buku dogmatika saya itu, penelitiannya dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ya, saya tidak hanya comot satu teks lalu pakai ini dalilnya. No. Itu tidak masuk itu. Kita seluruh Alkitab dasarnya. Trinitas istilah tidak ada. Ya, tetapi konsepnya itu ada. Ya, jelas itu. Ya, Yohanes 1 ayat 1 saja itu bagaimana bisa dijelaskan dengan cara rasional kalau pakai cara oneness, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti Allah dan firman dibedakan dengan jelas di sana. Tapi kemudian dikatakan firman itu adalah Allah. Berarti hakikatnya sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Hakikatnya adalah baik, waktu sudah habis. Ya. Sebentar, saya risi dulu. Untuk selanjutnya, ini sudah ada 3 dari Muslim, 3 dari Kristen. Saya tawarkan kepada kedua narasumber, apakah diteruskan ini sesi tanya jawabnya? Karena masih ada ini dari Daniel, dari Imurus yang masih handres, dan juga dari pihak Kristen dari Mas Tom. Bagaimana? Kedua narasumber maju, tergantung Pak MYM kalau beliau masih bisa di sini. Masih bersedia untuk menjawab pertanyaan dari audien? Tergantung dari Pak MYM kalau masih siap. Silakan 1-2 lagi, lanjut. Ya, 1-1 berarti ya dari Muslim. Sekarang saya bergeser ke Muslim ya, dari Pak Imrus ya. Silakan bertanya kedua narasumber atau satu narasumber. Dan di sini tidak ada sesi mendebat ya, hanya bertanya saja. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke Pak, saya mau nanya Pak, tadi kata Pak Pendeta MYM itu kan siapa yang percaya sama Yesus tidak akan binasa. Nah sekarang setelah kita baca, kita lihat itu seluruh murid-muridnya Yesus ini yang membawakan berita tentang Injil ini berita kematiannya mengenaskan Pak. Nah itu gimana itu Pak? Bapak bisa nerangin nggak biar promo Bapak ini waktu jual ini tentang kekristenan ini orang percaya, orang yang terdekatnya saja dengan Yesus ini tidak bisa dia selamatkan. Tidak ada kalimat-kalimat di situ yang menerangkan wah kebanggaan gitu menjadi muridnya Yesus. Yang itu ke-1. Yang kedua pertanyaan saya Pak, pernah nggak itu kan ada tertulis di dalam kitab yang Bapak pegang ini berfirman di dalam hati, pernah nggak itu digunakan? Ada nggak itu Pak keterangan kapan itu digunakannya Pak? Makasih Pak. Udah cukup ya? Saya push dulu. Oke, ya. Silakan karena pertanyaannya diarahkan ke Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Saya tanggapi ya. Yang pertama tadi mengenai murid-murid ya. Ya, katanya tidak satu pun yang diselamatkan ya. Begitu ya. Tapi dia ambil dari mana itu? Dasar Alkitab yang dia katakan murid-murid tidak diselamatkan ya. Lalu kematian itu sangat mengenaskan. Justru karena Yesus mati, maka ada keselamatan. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada keselamatan. Tidak ada penebusan dosa. Itu doktrin Alkitab yang Alkitab ajarkan, yang dipercaya Kristen. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada penebusan dosa. Tetapi karena Yesus mati, menjadi korban penebus dosa, maka siapa yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menjadi korban penebus dosa itu pasti selamat. Termasuk Anda yang bertanya tadi, kalau percaya kepada dia pasti diselamatkan. Tidak ada mudah-mudahan. Ya, tidak pakai mudah-mudahan. Jadi pada murid semua diselamatkan oleh Tuhan kecuali ya satu yang ditentukan untuk binasa. Itu jelas dalam Yohanes pasal 17. Yudas yang mengkhianati Yesus. Ya, jadi tidak ada indikasi Alkitab mengatakan murid-murid tidak diselamatkan, kematian mengenaskan. Justru kematian yang mengenaskan itu yang menyelamatkan sehingga jalan keselamatan terbuka, penebusan dosa boleh ada. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada penebusan dosa. Lalu yang berikutnya tadi mengenai berfirman dalam hati, itu maksudnya apa? Ya mungkin kasih waktu 1,5 menit atau 1 menit untuk jelaskan itu maksudnya berfirman dalam hati itu apa sih penanya ini? Begini Pak, ya kan, ketika Yesus itu waktu dia mau terakhir dia waktu di kayu salib itu kan dia kan berteriak ya kan, Eli Eli lama sabaktani. Kenapa dia nggak pergunakan itu berfirman dalam hati? Kenapa dia mesti teriak? Kan dia punya kuasa, dia jadi Tuhan. Harusnya dia berfirman dalam hati, kan itu dia punya kuasa di situ Pak. Silakan. Ya, kelihatannya seperti pertanyaan sulit ya. Tapi kalau saya menjawab itu dari aspek Dewi Natur Kristus, itu pertanyaan yang sangat gampang. Juga dari aspek penebusan. Ya, dari aspek Dewi Natur yang digantung di atas kayu salib yang kelihatan itu kemanusiaan Yesus. Tetapi tentu saja
tak bisa dipisah, tak bisa dicerai-berai dengan kealahannya. Bisa dibedakan dengan jelas, tapi tidak bisa dipisah. Tapi juga nggak bisa dicampur adukan. Tetapi yang jelas teriakan di atas kayu salib itu, Eli, Eli lama sabatani. Itu adalah teriakan pribadi logos Allah. Pribadi logos daripada Yesus Kristus yang mewakili penderitaan kemanusiaannya yang dihukum karena dosa-dosa. Murka Allah ditumpahkan kepada dia. Murka Allah yang harusnya ditumpahkan kepada orang berdosa, tapi sekarang ditumpahkan kepada Yesus Kristus. Supaya dia demikian, dia boleh menanggung hukuman karena dosa-dosa. Maka dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah teriakan seseorang yang berada dalam penderitaan sekarat neraka karena murka Allah. Itu maknanya Eli, Eli lama sabatani. Karena Yesus berteriak demikian, maka orang yang percaya kepada Yesus tak perlu lagi berteriak Eli, Eli lama sabatani. Karena di dalam Yesus yang sudah menanggung dosa itu, keselamatan pasti diberikan. Itu yang dipercaya iman Kristen. Lalu kenapa tidak bicara dalam hati saja? Dia sedang menjalankan penebusan di sana. Penebusan dosa. Di dalam kemanusiaannya Yesus sekarat menderita murka Allah. Maka dia berteriak dalam penderitaannya itu. Dalam menanggung hukuman dosa manusia. Jadi Anda mencampur adukan di sini antara kealahan dan kemanusiaannya. Yang melaksanakan penghukuman karena dosa adalah kemanusiaan Yesus, bukan kealahannya. Karena kealahannya tidak bisa menderita, kealahannya tidak bisa mati, kealahannya tidak bisa berakhir, tidak bisa musnah. Tapi kemanusiaan Yesuslah yang menanggung dosa. Ya, maka teriakan logos ilahi di atas kayu salib itu adalah teriakan yang mewakili penderitaan natur kemanusiaannya. Tidak boleh dong bisik-bisik. Orang kemanusiaannya sedang menderita, maka dia berteriak Eli, Eli lama sabatani. Dan itu secara persis menggenapi nubuatan dalam kitab Mazmur. Ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, Eli, Eli lama sabatani. Nah, jelas. Sangat-sangat jelas, tidak sulit untuk saya jawab itu. Ya, saya kira itu saja. Oke, karena sudah cukup, saya riset dulu. Untuk selanjutnya dari pihak Kekristenan di sini diwakili oleh Mas Tom. Silakan Mas Tom untuk membuat pertanyaan. Ya, saya nanya untuk kedua narasumber ya. Bang Suma, pertama saya mau tanya gini. Tauhid ini kan berhubungan tadi dengan rububiyah dan wahdatul wujud. Nah, sayang sekali itu nggak dijelaskan ya. Karena memang juga saya lihat Pak MYM ini kemarin menuntut Bang Suma untuk mempelajari dulu konsep Trinitas terus menyerang konsep itu. Tetapi ternyata hal yang sama dilakukan Pak MYM sehingga konsep wahdatul wujud dan rububiyah ini nggak dibahas malam ini. Karena itu berhubungan dengan tauhid. Jadi saya tanya nih Bang Suma, benar ya itu berhubungan dengan tauhid. Nah saya mau tanya begini kan, wahdatul wujud itu kan wujudnya Allah itu kan ada di alam, di ciptaannya ya, apakah pohon, manusia dan segala macamnya itu refleksi dari wujud Allah. Nah, apakah ini sejenis panteisme? Itu yang saya mau tanyakan dulu dengan Bang Suma ya, apa perbedaannya dengan panteisme? Yang saya mau tanyakan ke Pak MYM, ketika Pak MYM sola scriptura dan mengeluarkan diri dari didikan magisterium, apakah trinitasnya itu bisa benar-benar murni seperti trinitas yang ditelurkan oleh Bapak-bapak gereja dan diteruskan dalam magisterium, karena magisterium ini kan menjelaskan dan menetapkan siapa yang berkuasa untuk mengajar dan meneruskan ajaran-ajaran itu, sedangkan Pak MYM dari Reform belajar dari pendeta Reform yang lebih senior, kemudian pendeta Reform lagi lebih senior itu. Jadi kan tidak ada hubungannya ke sana, dan itu pendidikan di dalam magisterium termasuk dalam hal pengajaran itu ketat. Jadi ketatnya itu ketat yang sering Pak MYM bilang itu ketat dalam arti apa? Kan begitu. Kedua, sumber dari 73 kitab dari yang menggunakan magisterium, itu kan sumbernya berbeda dengan 66 kitab yang sola scriptura. Nah, tentu dari dua sumber yang satu lebih banyak, satu lebih sedikit, tentu hasil yang dihasilkan pun berbeda. Bagaimana mempertanggungjawabkan trinitas Pak MYM paling benar? Nah, skriptura pun tentu Pak MYM melakukan penafsiran sendiri berdasarkan ajaran guru-gurunya yang tidak dalam didikan magisterium.
Kan begitu. Ketika orang lain juga melakukan hal sama, menafsirkan Alkitab karena sola scriptura dan berbeda pendapat dengan Pak MYM, yang bidat siapa? Apakah Pak MYM dan koleganya atau orang lain-lain itu juga? Begitu ya. Yang saya mau tanyakan, Trinitas aslinya Pak MYM itu apa? Nah, oneness dasarnya apa bilang bukan Kristen? Ya, oneness itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pengikut Kristus. Mereka menerima keilahian penuh Yesus Kristus. Pak MYM dalam menjelaskan Trinitasnya belum tentu menerima keilahian penuh Yesus Kristus. Sedangkan orang oneness menerima keilahian penuh Yesus Kristus. Dialah Allah satu-satunya. Habis. Baik, Oke. waktu sudah habis. Karena pertanyaannya ini diarahkan kepada dua narasumber kita, saya serahkan siapa dulu yang mau menjawab. Pak Pendeta atau Ustadz Juma? Terserah aja, saya bisa juga. Iya. Boleh saya yang duluan. Ya, silakan. Baik. Jadi ini pertanyaan terkait dengan filsafat ya, filsafat yang kemudian ada seirama dengan tasawuf atau ilmu yang kemudian membahas tentang keberadaan Allah terkait dengan alam semesta. Jadi perlu dipahami dulu ketika kita berbicara mengenai tauhid. Kalau tauhid itu dengan wahdatul wujud, itu tidak ada kaitannya secara langsung. Dan juga memang bahwasanya dalam ilmu tauhid, mengesahkan Allah itu tidak terkait. Kalau kita memahami bahwa segala yang tergantung pada satu yang mutlak, itu merupakan sumber dari segala yang berwujud. Artinya bahwa tauhid itu mendudukkan sang Khalik sebagai Khalik, sementara yang diciptakan kemudian itu adalah makhluk. Nah, adapun wahdatul wujud itu adalah konsep di mana Tuhan dan wujud sekitar Tuhan itu tidak ada. Dalam arti kata, pemahaman ini menyatakan secara tidak langsung bahwa Tuhan itu kemudian ingin melihat dirinya sendiri, kemudian diciptakannya alam sebagai cerminan atau refleksi terhadap penggambaran akan keberadaannya. Nah, ini sebenarnya menyalahi tauhid itu sendiri. Kenapa saya katakan menyalahi tauhid? Karena nantinya orang yang memahami wahdatul wujud itu mengatakan dengan berani, mereka akan mengatakan bahwa akulah Tuhan karena aku sudah menyatu dengan wujud Tuhan. Karena alam semesta ini adalah hakikatnya ada dikarenakan karena diadakan oleh yang ada. Maka yang maha suci menciptakan segala sesuatu dan dia adalah esensi segala sesuatu itu. Ini dimaknai kemudian oleh paham-paham yang dikatakan wahdatul wujud, bahwa kadang mereka mengatakan Tuhan itu ada di dalam hidung saya, Tuhan itu ada di tangan saya, Tuhan itu ada di dalam diri saya. Nah, ini menyalahi daripada konsep tauhid yang saya pahami. Karena ketika kita berbicara mengenai tauhid rububiyah, ya, itu mengesahkan Allah dalam perbuatan seperti yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang kemudian yang mematikan dan yang menghidupkan, itu tidak bisa kemudian dikatakan bahwa ada pada diri semua makhluk, di mana makhluk itu adalah penggambaran dari esensi pencipta itu sendiri. Gak bisa. Karena kenapa? Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Nah, kalau dikatakan bahwa refleksi daripada keberadaan yang ada itu adalah bercermin terhadap ciptaan yang ada kemudian, maka ketika ciptaan itu mati, apakah kemudian sang sumber juga ikut mati? Tentu tidak. Karena itulah tauhid, Allah adalah Allah, makhluk tetaplah makhluk. Meskipun keberadaan alam semesta ini cerminan bahwa Allah itu wujud. Kenapa cerminan bahwa Allah itu wujud? Karena alam semesta ini tadinya tidak ada menjadi ada, dikarenakan disebabkan oleh adanya hakikat yang ada. Tidak mungkin alam semesta ini ada jika yang menciptakan itu tidak ada. Sebab bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada itu menciptakan yang ada? Oleh karena itulah kemudian kalau Anda bertanya apakah itu cerminan? Baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, itu tidak berkesinambungan ke sana. Karena kenapa? Ya, apa yang Anda pertanyakan ini itu adalah konsep yang dihasilkan dari hasil pemikiran orang per orang.
wahdatul wujud ini adalah paham hulul yang kemudian dibawakan oleh Al-Halyaj, ya, yang terkait dengan itu, di mana kemudian paham-paham ini itu diistilahkan dengan al-khalq atau al-lahut, sifat ketuhanan menjadi al-haq, dan itu tidak mungkin kemudian sifat ketuhanan itu bisa disandarkan kepada makhluk ciptaan. Nah, meski kemudian Cuma aku interupsi 5 detik boleh ya? 5 detik aja. Sayang sekali ini tadi nggak dibahas. Itu saya bilang ya, komparasi terhadap rububiyah dan uluhiyah itu dan wahdatul wujud. Sayang sekali. Makanya saya bilang MYM menuntut Bang Suma kemarin mempelajari dulu Trinitas baru menyerang konsep itu. Sekarang MYM pun melakukan hal yang sama sehingga diskusi ini sangat-sangat kurang keilmuan yang kita dapat. Thank you. Lebih pintar Bro Tom dong daripada MYM. Oke, kita habiskan dulu waktunya Mas Juma, tinggal 38 detik. Saya lulusan SD, Bro. jadi wahdatul wujud itu saya katakan timbul dari filsafat bahwa Tuhan kemudian ingin melihat dirinya dari luar dirinya. Tapi kalau yang kami pahami tentang tauhid, Tuhan kemudian menciptakan alam semesta agar kemudian keberadaannya itu diakui oleh ciptaan. Bukan karena dia ingin melihat dirinya melalui ciptaan. Seperti itu. Jadi pemahaman wahdatul wujud, ya saya katakan bahwa ini adalah filsafat bahwa Tuhan ingin melihat dirinya di luar dirinya. Seakan-akan Tuhan itu memiliki kekurangan sehingga dia harus melihat dirinya dari perspektif ciptaannya. Baik, waktu sudah habis. Saya riset dulu. Silakan Pak Pendeta untuk menjawab pertanyaan dari Mas Tom. Baik, yang pertama-tama ini saya kira karena tanya jawab sudah banyak sekali, malah lebih banyak dari debatnya. Saya kira ini yang terakhir ya. Setelah itu kita akan lanjut the closing ya, saya kira. Ya, yang pertama yang saya tanggapi ini adalah orang Oneness yang sama dengan tadi ya, tapi dia lebih ramah lah menyampaikan ya, tapi hatinya jengkel setengah mati sebetulnya ya. Memang Oneness Pentakostalisme ini mereka itu jengkel setengah mati kalau menghadapi Trinitarian seperti saya. Tritunggal saya Pak, Tritunggal yang sola scriptura, ya, Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah ya. Itu salah. Itu Trinitas Bapa yang salah, Trinitas Bapa yang salah, Tritunggal saya yang benar. Anda diam dulu, ini waktu saya. Ya. Anda diam dulu. Jadi jangan suka ngecap di sini. Jawab aja pertanyaan. Saya push dulu waktunya, tolong dihormati. Ini kenapa belajar menjawab pertanyaan, moderator yang menghandle ya, tolong Mas Tom. Mas Tom, ya. Moderator. Biarkan dulu Pak Pendeta menjelaskan, dan saya harapkan juga Pak Pendeta untuk jangan kata bijak, jangan gitu ya, biar tidak memancing. Gitu Tom, bisa diatur tidak? Ya, oke. Hormati dulu. Biarkan Pak Pendeta mengeluarkan unek-uneknya. Moderator. Ya, silakan. Anda dari tadi selalu begitu moderator. Kalau saya bicara mesti ada interupsi. Sumanda, ini harus adil dong. Mute tadi aja. Suma saya interupsi. Mas Tom, tolong jangan diganggu dulu. Ya, jadi Mas Juma juga diinterupsi ya. Dan Mas Juma bersedia untuk diinterupsi dan saya mempush kalau ada terjadi sedikit kredit ini. Saya push waktunya. Saya tidak ya, perlu. Silakan ya, waktu akan saya jelaskan. Silakan ditanggapi pertanyaannya dari Bro Tom tadi. Jangan melebar kemana-mana. Untuk Mas Tom, biarkan Pak Pendeta menjawab sesuai dengan pengetahuannya. Kita simak baik-baik. Silakan Pak Pendeta. Jangan diinterupsi. Ya. Jadi dia Oneness ya, Bapa, Yesus, Roh Kudus, Bapa, Anak, Roh Kudus yang adalah Yesus. Itu salah, itu Oneness itu. Ya, Bapa pribadi tersendiri, Logos yaitu Yesus pribadi tersendiri dan Roh Kudus pribadi tersendiri. Ya, itu namanya Tritunggal, bukan Bapa, Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus. Itu Oneness itu. Ya. Jadi yang pertama ya, salah kaprah sekali, ngawur sekali orang ini ya. Saya bilang kemarin Zuma, kalau mau berdebat menyerang Kristen, pahami dulu argumentasi Kristen baru diserang. Nah, cara memahami ajaran Kristen itu bisa dua cara, bisa belajar sendiri lalu kemudian menyerang, bisa, atau dengarkan penjelasan saya. Setelah paham penjelasan saya,
baru diserang. Itu yang saya minta Zuma. Nah, apa yang ini teman ini katakan yang ngawur ini ya, MYM ternyata juga menggunakan Yames. Tidak, saya tidak membuat karikatur atau mengarang-arang tentang Islam di sini lalu saya serang, tidak. Semua yang saya kritisi tadi adalah sesuai dengan penjelasan Zuma. Penjelasan Zuma yang saya kritisi. Ya beda dong, tidak sama. Jadi ngawur saja ini memang oneness mau lampiaskan kebenciannya ya. Walaupun dia nggak ngaku oneness ya, silakan aja ya. Ya, lalu yang kedua bicara lagi magisterium ya, sola scriptura ya, yang menciptakan doktrin Trinitas itu bukan bapak-bapak gereja, juga bukan gereja. Dan doktrin Trinitas itu bukan diciptakan. Kalau diciptakan itu ya, itu tidak bicara tentang Allah yang benar, sesuai dengan yang diajarkan Alkitab. Jadi, mengapa orang Kristen percaya Trinitas, menerima doktrin Trinitas? Karena Alkitab mengajarkan itu. Dasar satu-satunya Alkitab, bukan magisterium, bukan tradisi, bukan apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja. Kalaupun Tertullianus mengajarkan ya una substantia, tres personae, satu substansi, tiga pribadi. Itu dia ambil berdasarkan Alkitab. Jadi Alkitab yang mengajarkan itu. Jadi kalau Alkitab mengajarkan Trinitas, ya tidak peduli tradisi bilang apa, tidak peduli catatan-catatan di luar Alkitab bilang apa. Yang jelas kalau Alkitab ajarkan itu, itulah kebenaran. Ya. Tetapi sayangnya yang tidak diketahui oleh penanya ngawur ini adalah bahwa mulai dari Tertullianus sampai kepada bapak-bapak gereja yang kemudian Athanasius ya, Alexander yang pertama kali berdebat dengan Arius, sampai kepada bapak gereja terbesar yang terakhir yaitu Agustinus, sampai kepada tokoh-tokoh abad pertengahan seperti Thomas Aquinas ya, Anselmus dan lain sebagainya, sampai kepada para reformator. Semuanya mengajarkan Trinitas berdasarkan Alkitab. Jadi standarnya Alkitab. Ya, Anda bawa-bawa ke magisterium. Siapa yang mendasarkan Trinitas kepada magisterium? Tidak ada itu Alkitab dasarnya. Tidak ada dasar magisterium atau tradisi gereja atau apapun. Tidak. MYM ini nggak ngerti pertanyaan. Tolong Mas Tom, jangan disanggah dulu. Pertanyaan nih orang nih. Biarkan Mas Tom. Saya mute. Anda diam. Ya. Jadi dia bawa-bawa magisterium itu enggak relevan ya. Biarkan audien yang menilai. Lalu yang kedua, apa buktinya oneness itu bidat? Memang oneness bidat. Nah, dia bilang bukan oneness, tapi dia bela oneness ini dari pertanyaannya. Dan tadi rumusannya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Loh, Trinitas ya, kita beda karena soal skriptura bukan dari diam dulu. Magisterium, Pak. Ini moderator kenapa ya? Sanatnya ajaran. Ya, saya mute. Tolong Mas Tom, sama ya. Ya, waktu juga sudah habis. Nggak ngerti pertanyaan dia. Moderator. Waktu sudah habis. Nanti akan saya buat sesi. Waktu sudah habis ini. Nggak bisa begitu. Masa saya diinterupsi? Trinitasnya dia dari mana? Dia bikin sendiri dong. Dia tafsir sendiri untuk dong. Untuk menjawab ini memuaskan dari pertanyaan Mas Tom, silakan diungkapkan dulu. Dia begini loh kawan-kawan loh. Tidak ada waktunya lagi dia. Stop. Tidak ada waktu dia. Stop. Jangan. Ini bukan sudah habis ya. Sesi tanya jawab sudah habis. Saya bukan debat dengan dia. Stop. Ya. Habis ini yang ngajarin kamu Trinitas itu siapa? Habis ini narasumber nanti Bro Tom di sini ya, Mas. Nanti bisa nanti kita akan ulas ya. Mas Tom, Mas Daniel, tolong sabar dulu nanti kita ulas. Nanti kita ulas. Kenapa tidak? Kita waktunya ini untuk closing ya, teman-teman. Dengan orang kamu bilang bidat. Bentar. Nanti kita bisa tangkal setelah saya close. Ya, setelah saya close. Karena Pak Pendeta tidak mau melayani, kita harus menghormati daripada permintaannya Pak Pendeta. Iya, masalah tidak bisa atau tidak, ini sesinya narasumber kita. Ya, kita harus menghormati narasumber, jangan dibantah. Biarkan audien yang menilai di luar sana. Itu Mas, karena kebenaran tetap kebenaran. Itu ya, jadi hormati di sini biar kita kondusif gitu loh. Kita tunjukkan bahwa kita ini bisa memoderatori dengan baik dan audien dan juga audien yang ada di Zoom ini bisa mentaati aturan yang ada di JCC.
Jangan sampai DJC dijadikan ajang untuk saling menyerang. Karena ini sudah selesai sesinya antara pendeta MYM dengan Ustadz Juma. Untuk itu saya bergeser ke closing statement selama 3 menit ya Mas Juma ya. Cukup 3 menit? Cukup lah ya Bang, cukup. 3 menit, sebentar. Oke, silakan siapa dulu yang mau closing? MYM dulu lah. Ya, silakan Pak Pendeta untuk closing selama 3 menit. Pak Pendeta? Unmute dulu. Dibuka mic-nya Pak Pendeta? Sudah dibuka. Ya, silakan. Waktunya 5 menit waktunya. Tidak cukup 3 menit. 5 menit, 3 menit? 5 menit. 5 menit akan saya revisi ulang. Oke, silakan. Ya, baik. Yang pertama-tama di sini ada tikus-tikus yang masuk ya, yang sengaja merusak penjelasan saya, dan moderator sengaja tidak memute, tidak tegas ya. Kalau saya keluarkan itu tadi ya. Jadi baik. Gini Pak, saya moderator di sini ya. Anda tadi juga mempersilakan memute, tidak bisa. Anda tadi mempersilakan Imrus untuk melayani perdebatan Anda. Anda tidak adil di sini ya. Saya berusaha untuk melayani Anda di sini dengan baik. Tapi Anda memprotes saya. Anda tidak adil. Anda tadi melayani Imrus untuk bertanya. Mas Juma juga mempersilakan Mas Tom untuk bertanya. Artinya di sini itu saya push, waktunya saya push. Anda tidak adil. Nggak usah dilawan. Anda tidak adil. Nah, waktu tak jalankan terus. Silakan. Anda tidak adil. Anda tidak adil ya. Anda tidak kasih saya closing statement, saya masih ada waktu karena saya live sendiri ini, saya live manual. Saya bisa closing statement sendiri nanti. Memang tidak adil ini. Tiap kali saya bicara mesti diinterupsi. Itu tidak adil ya. Jangan bilang saya adil, tidak adil. Kalau semua tenang semua. Ya, yang pertama banyak tikus-tikus yang masuk mengganggu semua penjelasan-penjelasan saya, karena memang jelas dalam debat malam hari ini semua babak belur habis-habisan. Itu pertama. Kedua, saya interupsi nih, tidak ada tikus yang masuk. Interupsi, nggak baik ini, nggak baik. Namanya closing itu adalah merangkai semua diskusi. Nggak bisa, ini di mute aja, ini pendeta kurang ajar ini namanya ini. Nggak tahu ada orang ini. Udah dikasih kesempatan untuk closing malah menyerang. Kamu yang kurang ajar, Di sini nggak ada tikus loh, manusia yang masuk loh Pak. Manusia di sini nih. Di sini bukan tempat untuk menghujat. Kenapa mengganggu saya? Saya bilang orang tikus lah Pak, nggak bagus. Nggak bagus itu Pak. Ini pendeta kok mulutnya busuk. Jangan pakai begitu. Kamu yang mulut busuk. Saya nggak takut. Saya nggak terima Pak. Orang dikatakan tikus itu tidak punya adab Pak. Anda itu S2, S3 loh Pak. Kenapa interupsi saya? Itu waktu karena saya interupsi, karena Anda mengeluarkan statement yang luar biasa. Itu loh tadi waktu. Iya, manusia kok dikatakan tikus loh Pak. Itu beradab apa tidak Pak? Yang suka interupsi ya tikus. Nah, itu manusia itu Pak, bukan tikus Pak. Mereka juga punya keimanan sendiri Pak, hormati keimanan mereka. Kamu tidak hormati saya, bagaimana saya bisa menghormati? Bagaimana saya tidak menghormati? Waktu sudah saya selesaikan semua, sudah saya kasih porsi dengan porsi yang sejajar. Waktu apa? Kamu biarkan. Waktu di depan mata Bapak itu sudah ada, itu timer sudah ada. Bohong kamu. Biarlah Pak Jur, biar tikus diam, curut yang ngomong, selesaikan. Waktunya curut yang selesaikan waktunya, silakan. Kamu yang curut. Memancing aja orang ini. Ya, saya tidak takut sama kalian. Ayo curut, ngomong curut. Ya. Malu lah Pak pendeta kayak gitu Pak. Begini Pak pendeta ini, nggak ada adab. Itu apa sih? Yang lain diam dulu aja Pak. Saya bicara, kalian interupsi terus. Dibiarkan orang interupsi. Jangan nggak boleh begitu ya. Udah, jangan yang lainnya jangan terpancing. Biarkan dihabiskan waktunya itu. Enggak, saya enggak perlu. Anda ya kalau nggak perlu diam. Ya, Anda tutup mulut. Tutup mulut. Sekarang saya akan geser ke Mas Juma. Silakan Mas Juma untuk closing. Silakan saja. Saya live sendiri ini. Saya bisa mute Juma dan saya live. Silakan Mas Juma untuk closing selama 5 menit. Iya, baik. Jadi malam ini kita saksikan ya tadi ketika Peta Lembu bertanya tentang perbedaan kitab suci, dengan gagah beraninya Pak MYM mengatakan kami tidak ada perselisihan gitu ya. Ternyata justru dia yang berselisih terhadap saudara sendiri gitu ya. Begitu loh Pak MYM. Jadi malam hari ini. Tuh nyerobot waktunya orang itu. Iya, kalian kan begitu tadi sama saya. Saya balas. Nah, gitu. Silakan Mas Juma. Kalau mau adil sekarang gini, kasih saya waktu, jangan diinterupsi sama sekali lalu kasih.
Alah, kebanyakan ngomong kamu. Itu selesai. Pendeta kok dendaman? Yang lain dia, boy. Iya, kalau mau adil, kasih saya waktu, enggak usah interupsi sama sekali, lalu kasih cuma. Selesai. Nggak usah. Kamu sudah kalau banyak nggak usah, masa kasih, nggak usah. Kalau enggak usah. Kasih dia habiskan waktunya lah. Kasih dia habiskan waktunya. Ya. Udah dikasih waktu 3 menit masih nyinggung-nyinggung orang, dikatakan tikus. Saya diinterupsi. Sekali lagi saya akan geser waktunya ya. Saya kasih masih 3 menit 38 detik. Tapi dengan catatan jangan menghujat personal. Jangan mengatakan orang itu sebagai seorang tikus. Saya jangan diinterupsi. Udah ya teman-teman, ingat ya jangan diinterupsi. Ya, saya kasih kesempatan untuk berbicara closing 3 menit 38 detik. Silakan. Ya, baik. Jadi jangan diinterupsi seperti itu, maka seluruh penjelasan. Jadi yang saya maksud itu adalah bagaimana Zuma belajar tentang Kristen bukan untuk percaya, tapi supaya nanti setelah paham baru diserang. Tapi kemudian bukan itu yang saya lihat, ya. Lalu orang itu tadi yang masuk interupsi terus tadi mengatakan MYM melakukan yang sama apa? Saya tidak lakukan itu karena saya mendengar Zuma dan saya hanya tanggapi apa yang dia katakan. Saya tidak ngarang-ngarang sendiri, ambil-ambil sendiri. Itu pertama. Kedua, dalam debat malam hari ini saya membuktikan bahwa ternyata Bang Zuma pun tidak bertahan ketika diserang dan tidak membuktikan apa-apa ketika dia diserang. Dan terbukti bahwa tauhid tidak ada di Quran. Juga istilah kami, tidak ada dalil yang nyata yang menyatakan itu untuk kemuliaan atau keagungan Tuhan. Tidak ada itu. Jelas itu. Itu kedua. Ketiga sekarang, saya membuat satu kesimpulan yang sangat-sangat penting sekali, bahwa iman Kristen saya tidak bisa diganggu oleh apapun, ya, oleh oneness atau oleh serangan-serangan dari polemikus Islam. Lalu kemudian seolah-olah Kristen sudah bingung, saya sama sekali tidak bingung. Karena Trinitas itu adalah ajaran Alkitab. Trinitas itu diajarkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan itu merupakan satu pengajaran yang sangat-sangat rasional, sangat-sangat intelligible. Maka dengan demikian, daripada rangkaian-rangkaian debat dari dulu sampai sekarang, juga dari seri rangkaian debat dengan Ustadz Zuma, saya yakinnya bahwa Allah Tritunggal adalah satu-satunya Allah yang benar sebagaimana diajarkan Alkitab. Akhir kata saya mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Allah sejati dari Allah sejati. Tuhan dan penebus. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan. Saya bicara sampai di sini. Masih 1 menit 17 detik. Silakan, saya sudah selesai. Oke ya, kamu sendiri mengatakan sudah selesai, tidak ada intrup. Iya. Silakan Mas Tapi Zuma. bukan Bapak berarti. Cari saya dulu. Ya, silakan Mas Zuma. Untuk closing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kembali. Keselamatan untuk kita semua ya teman-teman. Jadi terkait dengan tema kita tauhid. Jadi tauhid itu adalah ajaran dari semua para nabi yang kemudian mengesahkan Allah yang akan membawa manusia kepada keselamatan. Lawan kata dari tauhid ini sendiri adalah syirik. Syirik ini adalah ajaran yang menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah, atau menyembah kepada selain daripada Allah. Maka syirik membuat pelakunya masuk ke dalam neraka jahanam dan kekal untuk selama-lamanya di sana. Al-Quran menerangkan tentang apa yang kemudian saya katakan ini dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Kepada semua rasul yang aku utus sebelum engkau Muhammad, aku wahyukan bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Nah, konsep tidak ada Tuhan selain aku inilah kemudian maka disebut tauhid di dalam ajaran Islam. Maka perintahnya kemudian fa'budu, sembahlah olehmu sekalian aku saja. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah tauhid. Di Al-Baqarah pun diterangkan di dalam ayat 133. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku?
Mereka kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk kepadanya. Juga diterangkan di dalam ayat 163, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di dalam surah Al-Hajj ayat 62 diterangkan pula, demikian sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain daripada Allah, itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Lagi-lagi di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 22 juga diterangkan, Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di dalam surah Al-Mulk ayat pertama juga diterangkan, Maha Suci Allah, di tangannya lah segala kerajaan, dan Dialah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi konsep tauhid itu jelas, mendudukkan Allah, pencipta langit dan bumi ini, sebagai satu hakikat yang berdiri sendiri, tanpa kemudian embel-embel sekutu. Oleh karena itulah kemudian, ketika ada orang yang mengatakan Allah itu bagian satu dari tiga bagian, atau satu pribadi dari tiga pribadi, Al-Quran kemudian mengatakan, sesungguhnya kufurlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal sesekali, tidak ada Tuhan selain daripada yang esa itu. Jika mereka tidak berhenti dari yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kufur ini di antara mereka akan ditimpa siksaan yang amat pedih. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ayo mari kita kembali kepada satu kalimat di mana para nabi yang kita kenal, Kristen mengenalnya, Islam juga mengenalnya, sebagai nabi yang datang kepada manusia Bani Israel, yang menyeruh kepada Bani Israel untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi saja, dan mendudukkan nabi ini hanya sebagai utusan Tuhan saja. Mari kita kembali kepada kesepakatan awal, bahwasanya Tuhan kita satu. Yang membedakan konsep ini kemudian adalah adanya pemahaman-pemahaman yang dihasilkan dari hasil muktamar, hasil konsep dan doktrin yang kemudian diajarkan kepada kita. Yang pada prinsipnya narasumber dalam hal ini ada mereka yang disebut rasul, yang datangnya dari Allah, yang mereka disebut nabi dan rasul, mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Al-Quran surah Yusuf 39 mengatakan, hai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Berkasa? Jadi kalau Anda kemudian ingin kembali kepada kebenaran yang hakiki, maka mari kita kembali kepada apa yang kemudian diterangkan oleh para nabi. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahman rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tanpa ada sekutu, baik berupa anak, baik berupa apapun itu. Karena Tuhan itu adalah wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dialah yang menciptakan kalian semua. Demikian. Baik. Terima kasih Mas Juma. Karena closing sudah kita selesaikan dengan baik, meskipun tadi ada sedikit kerikil-kerikil. Saya kira diskusi ini, kalau menurut saya pribadi saya berusaha untuk seadil-adilnya. Bila mana ada yang kurang puas, ya itulah kekurangan kami sebagai manusia. Tapi di sini saya sebagai moderator yang mencoba mengambil alih pertengahan perdebatan tadi, saya berusaha sebaik mungkin. Yang perlu saya pertanyakan kepada narasumber di sini maupun audien yang ada di Zoom ini, apakah dalam kami mengadakan diskusi ini, timer sudah saya sediakan, waktu sudah saya sediakan, masih saja kurang dianggap adil. Menurut kalian bagaimana? Dari pihak Kristen silakan untuk menjawab. Sudah adil ini. Udah mantap, Pak. Dari Kristen yang lain, Bro Admin? Mantap Bro Daniel sama Bro Tom. Thank you Bro. Thank you untuk support. Yang nggak adilnya itu begini Bro. Kalau boleh saya bilang yang nggak adilnya ya. Boleh. Begini, ketika ya Pak MYM debat dengan Bang Suma, ya Kristen dengan Islam berdebat, Reform dengan Islam, ya. Yang tidak ada disebut, misalnya SSY, Wanas, atau siapapun itu ya. Kalau debat H2H
Gak usah libatkan pihak lain. Ayo berargumen aja, jelaskan. Ya, itu yang tidak adil begitu. Ya. Baik, terima kasih untuk Itu debat yang sangat tidak adil. Karena nggak ada orangnya. Gitu ya. Oke, Pak. Baik, terima kasih untuk kritikannya. Untuk yang lain silakan untuk mengkritik maupun memberikan masukan terhadap diskusi ini yang dianggap oleh Pendeta MYM kurang adil. Silakan. Boleh Pak Jul? Boleh, silakan. Boleh. Kalau berpendapat saya, inilah dinamika diskusi. Dari penjelasan saya, ya. Inilah dinamika dalam. Saya keras, kemudian Uniriva, kemudian Inilah ya. Ngomong terus dia ya. Moderator berganti lagi, ya. Maka dia ngomong sendiri Inilah dinamika dalam diskusi. Inilah dinamika dalam debat melalui media sosial. Itu berbeda dengan saya, ya. Dibuka terus ini orang. Berbeda dengan di debat terbuka. Jadi hal-hal yang kadang-kadang itu biasa lah. Kita harus memang legowo. Kita harus mempunyai banyak jam terbang untuk memaklumi sesuatu. Jangan sesuatu yang sudah mengarah keruh kita bikin perkeruh lagi, itu nggak bijak. Apalagi seorang yang akademik, seorang yang merasa dirinya gelarnya doktor mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas, kan nggak bagus juga. Itu tadi saya protes banget. Sepertinya kata tikus ini ditujukan kepada teman saya yang dua ini, teman kita semua yang sering masuk di JCC gitu loh. Ini saya bukan membela Bro Tom sama Bro Daniel, cuman ya nggak layak lah kalau ada tikus masuk di JCC. Kita ini ciptaan Tuhan ya, kita ini manusia gitu. Itu sih menurut saya lain kali kalau diskusi itu fokus aja sama substansinya gitu loh. Nah MYM ini mohon maaf, sepertinya dia nggak bisa menjawab, baper menyalahkan semua argumentasi orang tanpa masuk ke substansinya, bahkan menyerang personal gitu. Itu dari saya Pak Jul. Semua kedepannya lebih baik. Makasih. Ya, kami di sini berusaha untuk ya menjadi moderator dan penyelenggara dengan baik. Ya kita bisa lah, kemarin malam kita melihat sendiri di channelnya MJM, di streamnya MJM, kata-kata yang menurut saya itu tidak pantas dikeluarkan oleh seorang yang punya gelar S3, mengatakan goblok, tolol itu dihitung lebih dari 20 kali. 30 kali. Berapa? 30 kali mengatakan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang yang bergelar S3. Pantasnya itu dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak punya pendidikan. Jadi di sini di JCC itu jelas di sini tidak boleh menghujat personal, tidak boleh menghujat sesembahan masing-masing. Tadi di sini saya cut kenapa? Membicarakan, mengatakan orang itu dengan kata-kata yang nggak baik. Dianalogikan seorang manusia itu dengan hewan. Makanya itu langsung cut. Di sini bukan tempatnya untuk menghujat. Dan di sini juga tidak ada kalah maupun menang. Itu hanya klaim sepihak. Yang menentukan itu adalah audien di luar sana. Kamu boleh mengklaim saya menang. Ustaz Juma jungkal. Tapi audien di luar sana yang akan menentukan. Karena keadilan itu tidak adanya. Penilaian yang sebenarnya itu ada di audien. Bukan di diri masing-masing. Justru orang yang mengatakan saya menang. Ustaz Juma terjungkal. Sebenarnya orang yang berbicara begitu yang terjungkal. Itu statement saya ini. Membela diri itu namanya Pak Jul. Iya, terjungkal dia. Malu untuk mengakui kesalahannya. Malu untuk mengakui kekalahannya. Akhirnya apa? Kemaluannya itu dilemparkan orang lain. Dan kita di sini dewasa semua kok. Justru orang yang berkoar-koar saya menang. Ustaz Juma terjungkal. Ini bidat, ini bidot. Justru dia sendiri yang bidat. Dikatakan orang yang dianggap bidat. Jadi jangan menyerang personal. Di sini JCC bukan tempatnya untuk berkata-kata yang tidak baik kayak begitu. Saya tegas mengatakan begini. Khususnya untuk pendeta MJM, perbaiki dulu akhlaknya baru berdebat dengan baik. Sudah jelas, netizen banyak yang tahu di tempat kamu sendiri. Dengan mudah kamu mengeluarkan orang. Kalau di sini enggak, selagi orang itu tidak menghujat, tidak mengeluarkan kata-kata kasar, tidak menghujat personal, tidak menghujat sesembahan, saya tetap akan masukkan di sini. Kecuali orang tersebut sudah menyerang pribadi, menyerang personal, menyerang sesembahannya masing-masing, itu langsung saya kick. Berbeda dengan tempatnya si MJM. Kalau argumentasi dikatakan goblok dikeluarkan. Koles yang cuma ketawa saja dikeluarkan di kick. Artinya orang ini sudah nggak kuat dengan argumen,
dengan serangan-serangan dari pihak Muslim. Tadi Labil. dengan saudaranya sendiri diserang tadi, Mas Tom dan Bro Daniel membuat argumen yang menurut mereka juga benar. Dia sudah kalap. Mengatakan orang itu curut atau bagian dan sebagainya itu sudah kata-kata yang nggak baik. Jadi buat MJM, ya kalau diskusinya kayak begini ya, orang tidak akan suka dengan cara diskusi kamu kayak begini. Jadilah manusia yang sesuai dengan passion kamu. S3 loh ini. S3 bicaranya kayak begitu. Tidak mencerminkan dia seorang yang intelek. Menyesatkan orang. Nambahin dikit ya Bang Zul. Ya boleh silakan. Jadi tadi kalimat-kalimat Pak Pendeta ya, Pak Pendeta kan, dengan mengatakan polemikus Muslim itu sebetulnya itu sudah tidak baik karena menganggap Muslim itu pembuat polemik begitu kan. Betul. Nah itu kan itu sudah tidak baik. Jadi kalau Umi lihat nih ya pola debat atau dialognya Pendeta Murowali ya. Muriwali ya. Tipenya kayak Utiwati Mena gitu loh. Yang bawa orang lah. Ya, enggak tipenya, tipe debatnya kayak Utiwati Mena, dia mencari menang dan kalah. Contohnya begini. Wah, ini Bang Zuma di sini babak belur ya. Wah, jadi dia merasa diri menang itu kan, walaupun sebetulnya tadi apa yang dibilang Pak Bang Zulfikar bahwa sebetulnya dia udah nggak bisa berargumen lagi gitu kan. Nah ini kan ukuran, jadi ini buat teman-teman Kristen terutama yang ada di sini, bagi kami yang namanya debat itu bukan mencari siapa winner siapa loser, bukan itu, tapi kita benar-benar mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Karena kalau yang dicari adalah pembenaran itu akan menghalalkan segala cara, termasuk juga menghujat, menyerang personal, seperti itu kan. Nah, jadi untuk umat Islam, debat ini adalah menyampaikan kebenaran. Kita akan mencari kebenarannya seperti apa, begitu aja. Terima kasih kesempatan Bro Daniel dan Bro Tom ini sebagai wakil yang dibidatkan tadi, silakan. Ini MJM sudah kabur ini sepertinya. Iya, aku begini, saya memang melihat beberapa kali diskusi yang kemarin juga saya lihat ya, kata-kata bodoh tolol itu. Masih ada bahasa yang lain yang bisa digunakan seorang hamba Tuhan ya, pendeta. Nah itulah yang membuat saya masuk ke sini. Kedua, orang Kristen disebut Kristen itu karena dia percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Jadi bukan masalah Trinitas, ya, bukan masalah Tritunggal atau apa konsep segala macam oneness, bukan. Nah, ketika dia berargumen, biasakan argumentasinya yang dia sajikan, ya kan, bukan orang lain yang nggak ada di situ atau sebut label sana label sini. Ya, kalau sola scriptura ini perlu saya jelaskan, ketika Protestan mengajukan sola scriptura dan tidak diterima dan menjadi Protestan ya, Katolik dikeluarkan dari Katolik, berarti orang-orang Protestan akan menafsirkan Alkitab dengan kemampuannya sendiri, keilmuannya sendiri. Sejauh mana dia belajar, segitu dia akan menelurkan kesimpulan. Nah tentu untuk konsep misalnya Trinitas bisa berbeda, begitu ya. Terus kenapa di Katolik tidak akan ketemu ajaran yang berbeda tentang itu? Karena dia ada magisterium. Jadi ajaran itu, orang itu secara ketat dimasukkan ke dalam biara, dididik secara detail, dan yang mendidik dia itu memang sudah punya didikan yang dari atasnya lagi. Itu jadi tidak ada pergeseran dari konsep Trinitas mula-mula itu, gitu ya. Tetapi kalau Trinitas bilang langsung dari kitab suci ditafsirkan, berarti itu bergantung pada kemampuan si A, si B, si C, ya. Walaupun gelar doktor, belum tentu semua kemampuan biblikanya penuh, karena kan banyak kemampuan biblika itu, arkeologi, hermeneutik apa yang dia gunakan, kemampuan filsafat apa yang digunakan, karena filsafat pun ada berbagai macam ya, filsafat Ibrani, filsafat Yunani kuno, filsafat patristik, ya, perkembangan filsafat di Renaissance, ya, filsafat modern. Jadi istilah yang misalnya hipostasis di dalam konsep orang Protestan itu bisa berbeda ketika dijelaskan secara detail oleh orang Katolik. Tapi orang Katolik itu memang
mengikuti ajaran yang detail turun dari atas. Jadi dia tidak akan berbahasa atau menggunakan bahasa atau diksi yang berbeda dari yang sudah diajarkan. Gitu loh. Nah, makanya potong dikit Bro Tom, pernah nggak Anda diskusi kami di sesama Muslim, diskusi tentang sesama Muslim ya? Pernah nggak Anda ada Muslim menyesatkan Anda? Oh enggak pernah. Jadi begini. Jadi begini. Di Protestan perbedaan tafsiran tentang Tritunggal atau Trinitas itu bisa banyak. Kalau memang hanya secara global saja dipandang begitu, oh iya sama Tritunggal. Tapi ketika didetailin, ditanya satu-satu secara mendetail, itu nanti kelihatan bedanya satu sama lain. Gitu loh. Ada yang kemudian nanti bisa dilihat itu. Yesus itu diterima secara penuh keilahiannya atau sebenarnya enggak. Gitu loh. Allah yang minor, walaupun dia bilang sama, setara gitu. Nah ini, jadi makanya ketika seorang Protestan mengatakan orang lain bidat, sedangkan dia bergantung pada penafsirannya, bukan pada magisterium, itu sebenarnya satu hal yang konyol. Nah, ini yang bikin ribut di dalam kekristenan sebenarnya. Kalau ada perbedaan tafsiran, silakan diskusi saja. Nah ya, itu yang diskusi, saya lihat. Menurut saya itu diskusi yang baik, jangan menyerang personal. Karena apa? Itu mewakili umatnya yang di belakang. Ya saya takutnya kalau karakternya kayak begini dipelihara, bagaimana umatnya? Apa jangan-jangan nanti umatnya kabur semua itu? Nah pendetanya aja berbicara kayak begitu di forum kayak begini ya. Ini kita lakukan itu ada ribuan, mungkin menyentuh jutaan ini ya. Jutaan orang yang melihat ini. Dan ini kredibilitasnya dipertaruhkan, MJM nggak sadar dia. Iya bro, jadi bahasa tolol, bodoh itu kan nggak usah. Mungkin pengen untuk memove psikologi lawan bisa, tetapi kan ada bahasa lain yang bisa dipakai, gitu loh. Itulah gunanya kita berpendidikan toh. Ada diksi yang kita bisa pilih kan, dibanding diksi yang buruk kan. Betul. Ada bahasa-bahasa yang santun kita pakai. Kenapa mereka itu? Bro Tom, kenapa mereka itu kalau misalkan apa yang ada di dalam keyakinan atau keimanan mereka tidak sama, misalkan walaupun itu sesama Kristen selalu mengatakan bidat, kenapa sih? Bukan keyakinan, tafsiran sebenarnya yang beda. Penafsiran yang ada di kepala dia, misalkan tentang Yesus umpamanya, terus dia dengan Kristen yang lain, kenapa dia gampang sekali membidatkan padahal itu masih sesama Kristen? Ya itu karena itulah saya bilang kesadarannya kurang kan. Nih Katolik itu 73 kitab ya kalau nggak salah. Kristen 66 yang Protestan. Dari dua sumber yang berbeda aja tentu menghasilkan ajaran yang berbeda. Lihat dari dua sumbernya aja kan jumlahnya lebih banyak yang satu, sedikit yang satu. Tentu konsep Tritunggalnya udah pasti beda. Mau bilang sama-sama itu mah hanya lip service. Sedangkan yang 66 kitab aja beda. Karena kenapa bisa beda? Tafsir. Gitu. Nah, yang jadi persoalan ketika berdiskusi mana yang paling, kalau sola scriptura berarti mana yang paling sesuai dengan Alkitab. Itu dong. Nah, kalau berdiskusi dengan Katolik ya tentu yang diadu magisterium dengan sola scriptura ya udah jelas beda. Kalah dia. Tapi kalau sesama Protestan, adulah ya, mana tafsiran yang benar-benar sesuai Alkitab. Itu. Bagaimana untuk Mas Daniel ini? Mungkin ada tambahan, Mas Daniel? Oh iya, silakan Bro. Iya, kalau saya lihat memang betul Pak Zul katakan tadi. Akhlak itu yang memang harus diperbaiki. Anda mau anggar-anggar sekolah dokter itu nggak ada guna. Buat apa Anda tanya kurikulum vitae? Nanti saya tanya surat kelakuan SKC kamu di mana? Surat kelakuan baik gitu kan? Kan mata kerja itu bukan cuma kurikulum. KTP-nya saya balik sarkas ke Anda gitu ya, dokter yang terhormat gitu ya. Jadi jangan sampai mempertontonkan akhlak yang rendah di Zoom yang ini, mohon maaf nih, ini CCC ini udah besar, udah lama gitu. Kami ini saksi-saksinya gitu. Jadi jangan menjadikan Zoom ini menjadi terlihat kualitas rendah hanya karena
persoalan seorang dokter yang tidak tahu berbicara sopan santun. Ya saya pikir debat itu perbedaan penafsiran itu wajar, tetapi ketika ditanyakan harusnya mampu menjawab pertanyaan ini. Contoh yang tadi saya tanyakan. Jangan karena dia nggak bisa menjawab pertanyaan lalu dia framing atau dia bilang ini bidat loh. Yang menjadi substansi pertanyaan itu apa gitu? Karena tidak mampuan seorang dokter teologi memahami doktrinnya sendiri, akhirnya yang dia serang itu ya personal ini ya. Instrumen. Iya. Kan kasihan tuh, yang kayak begini apa nih yang mau dipelajari dari seorang dokter itu? Dia nanya, kamu lulus SD enggak? Ya ampun, saya pikir nggak pada konteksnya itu. Iya, udah jadi nggak masuk apa ya? Ini kita substansi pertanyaan nggak masuk. Sabar Banda nih. Iya, makanya saya pikir, waduh, ini jangan sampai nanti saudara-saudara Muslim di sini yang ngajar balik. Yang jelas kami di sini sangat mengapresiasi Bro Thomas Dani dan lain-lain itu Kristen yang bijak kalau diskusi enak. Ya, aku tadi juga minta maaf ya, agak keras nih. Saya suruh berhenti kenapa? Jangan sampai nanti kepancing. Itu kalau saya biarkan jadi perdebatan jadi kacau balau gitu. Saya berusaha untuk menetralkan. Waktu sudah saya push. Dibandingkan dengan di tempat dia, waduh, kick langsung kick. Kalau di sini saya nggak sembarangan nge-kick. Kalau di sini manusia yang butuh penyaluran pemikirannya. Bro, nggak jawab pertanyaan. Betul, tapi sesinya itu kan ya kita hormati meskipun bagaimana waktunya ada. Sorry, nah kayak begini bebas kita ngomong gitu maksud saya. Berwarna kepancing ingin kejel dia. Itu maksud saya itu jangan terpancing waktu sesi itu biar kita nggak diserang karena waktunya itu sudah kita tentukan. Nah kalau sekarang bebas kita ngobrol. Iya. Nah, review perdebatan tadi ini kan sama aja kita teruskan. Saya masih live kan ini kok. Kita review perdebatan tadi. Enggak, lucunya gini loh Bang Zul, pada saat ada Kristen yang bertanya ke dia mengatakan ini Islam yang nyamar jadi Kristen. Nah gitu, itu kan? Dituduh Islam polemik lah loh. Kok Islam polemik itu apa dasar dia mengatakan polemik itu? Nah, ini Pak Jul menyerang personalnya, dia nggak menjawab pertanyaannya. Ketakutan dalam menjawab pertanyaan itu. Itu orang pendeta sakit jiwa sebenarnya menurut saya. Sembarangan. Jangan, biarkan audien yang menilai itu. Entah itu sakit jiwa, entah itu sehat jiwa, saya nggak tahu lah. Audien sana yang bisa menilai kok. Melihat perbandingan di StreamYard dia dengan di Zoom kita ini, kita berusaha untuk netral, betul-betul memberikan porsi waktu yang menurut saya itu seadil-adilnya. Karena tadi saya sudah mencoba untuk, Mbak Dini tadi sudah saya cut, jangan diserang. Sama Peta Lempu juga saya cut. Kurang apa lagi saya ini? Yang saya sayangkan itu kenapa dia nggak, kan banyak ayat-ayat di Quran yang bisa mempertanyakan ya soal tauhid gitu ya, bahaslah itu di satu titik itu aja terus. Kalau dia nggak ngerti kok gimana mau ditanya? Tapi suruh orang belajar dulu Trinitas baru nyerang Trinitas. Ini orang gimana dia sendiri? Oke, sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada. Jadi saya kira kita sudah cukup